Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Sejarah Adat dan Nilai-nilai Tradisi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati para narasumber yang hadir dan yang teristimewa, para peserta yang kami banggakan, hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara diskusi bersama tokoh adat Sumatera Barat, Lapuk-lapuk dikajangi, usang-usang dipabarui, hari ini dimulai. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang berbahagia, agar lebih diberkahinya acara kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Hasbunallah Haris. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولجامع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Ya Allah, Ya Rahman, dengan rahmat-Mu pagi ini kami dapat hadir dalam kegiatan diskusi bersama tokoh adat. Kami mohon ya Allah dan hidayah-Mu. Karuniakanlah kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam kegiatan ini. Ya Allah, Ya Rahman, semoga ilmu yang kami peroleh dalam acara diskusi ini menjadi ilmu yang bermanfaat, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu hadirin undangan yang berbahagia yang kami hormati. Selanjutnya kita dengarkan laporan panitia oleh subkoordinator kepada Bapak Ridho Arifandi SSTP. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari kayu ke dalam rimbo, kayu dibakar banyak asoknya. Sambilah salam dari Ambo, taruntuk kita kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanalah dunia jo akhirat, biar hidup kita diberkahi. Selamat datang peserta diskusi bersama tokoh adat.
lapuak-lapuak dikajangi, usang-usang dipabarui. Segala puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat beliau kita masih bisa berkumpul dan hadir bersama di gedung Elkam lantai 2 ini dalam rangka mengikuti acara diskusi bersama tokoh adat Sumatera Barat, yakni ada 2 orang, Angkuyus Datuk Prapatiah yang pada pagi hari ini sudah bersama kita, dan nanti siang juga ada Profesor Dr. Insinyur Rauda Taib MP, beliau juga merupakan tokoh adat nasional yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek Dikti pada tahun 2021 yang lalu. Tak lupa salawat bering salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas perjuangan beliaulah kita bisa merasakan zaman yang serba digitalisasi seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, dan hanya kepada beliaulah kita bersyafaat kelak. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Sejarah Adat dan Nilai-Nilai Tradisi, yang terhormat narasumber BIM diskusi bersama tokoh adat Sumatera Barat, yakni yang hadir pada pagi hari ini Angkuyus Datuk Prapatiah. Beliau kebetulan hari kemarin datang dari meninjau ke Kota Padang, dan mudah-mudahan pagi ini beliau bisa fit untuk memberikan materi dan diskusi bersama kita semua pada pagi hari ini. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu, angku-angku, nenek mama, bundo kanduang, rang mudo dan putih bungsu, serta juga kami mendapatkan laporan tadi pagi ada juga peserta kita dari negara sebelah, ada dari Korea kalau kami tidak salah. Luar biasa. Ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami sebagai pelaksana Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang bisa dihadiri oleh orang yang ingin tahu seperti apa adat dan budaya di Sumatera Barat itu sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya malam tadi kami mendapatkan info itu masih terjadwal di dalam kegiatan Bapak Gubernur Sumatera Barat, bahwasanya beliau yang bersedia untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan pagi tadi, subuh kami mendapatkan info dari Pak Kabid bahwasanya Pak Gubernur berhalangan karena ada tugas mendadak keluar dan digantikan oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Dan sekitar 15 menit yang lalu, Pak Kabid info kami lagi. Akhirnya terpaksalah kami yang membacakan laporan panitia ini yang seharusnya sebelumnya akan dibacakan oleh Bapak Kepala Bidang Sejarah Adat dan Nilai-Nilai Tradisi. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwasanya kegiatan ini terlaksana itu atas dasar beberapa regulasi. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 18B ayat 2 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua itu ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 32 ayat 1 dan seterusnya ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ada lagi yang keempat itu Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Yang kelima ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2022 yang belum genap 1 tahun disahkan, yaitu tentang Provinsi Sumatera Barat, di mana di dalam pasal 5-nya kalau kami tidak salah itu disebutkan bahwa Sumatera Barat itu memiliki karakteristik yang khas, yakni berfalsafah dan berfilosofi kepada adat Basandi Syara dan Syara Basandi Kitabullah. Jadi negara sudah mengakui hukum adat atau falsafah adat kita yang selama ini kita gaung-gaungkan bersama, dan alhamdulillah pada tahun 2002 kemarin negara juga telah mengakui dan menetapkannya melalui Undang-Undang nomor 17 tahun 2022. Selanjutnya yaitu ada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 6 tahun 2014 tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau, dan pada tahun 2018 juga
Bapak Gubernur telah mengeluarkan keputusan nomor 430/609/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang penetapan Nagari Percontohan Pelestarian Adat dan Budaya Minangkabau. Itu ada 18 nagari yang masing-masing kabupaten kota ditetapkan satu. Dan selanjutnya itu ada keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 050/47/2022 tentang penetapan kinerja program unggulan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, di mana salah satu misi beliau yaitu sumber religius dan berbudaya. Turunannya yakni menjadikan kawasan Masjid Raya Provinsi Sumatera Barat, kawasan Masjid Raya Sumatera Barat sebagai pusat pendidikan dan pembelajaran adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dan wisata religi, di mana dalam kawasan Masjid Raya ini adalah gedung Elkam dan gedung Bundokanduang yang di sebelah kita itu dijadikan sebagai pusat pembelajaran. Makanya kegiatan ini bisa kita laksanakan pada pagi hari ini. Dan berikutnya yang terakhir juga ada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini kita laksanakan cuma 1 hari saja. Walaupun kami dari panitia merasa ini sangat kurang mungkin ya, cuma apa boleh daya, kita cuma didukung dengan anggaran hanya sebatas itu, tapi kami insya Allah setiap tahunnya akan mencoba menganggarkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, karena ini beririsan dengan program unggulan Bapak Gubernur Sumatera Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta yang mengikuti kegiatan ini ada 100 orang. Jadi kami mencoba sedikit berinovasi dari panitia. Kemarin kami coba membuka link melalui volunteer atau media sosial. Kami bekerja sama dengan Info Sumbar dan Info Padang untuk merekrut Rang Mudo dan Putih Bungsu. Dan ini sangat luar biasa Pak Kabid, Angkuyus, karena kita cuma meminta peserta itu berjumlah 40 orang. Dan alhamdulillah pada hari pertama saja belum 1 kali 24 jam itu peserta sudah ada yang mendaftar sebanyak 90 orang. Dan hingga kami tutup pendaftaran itu berjumlah 200 orang. Dan akhirnya kami juga butuh waktu lebih kurang 2 hari untuk menseleksi hingga mengumumkan pada tanggal 17 Maret kemarin melalui akun Instagramnya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat nama-nama atau peserta yang lolos seleksi dari Rang Mudo dan Putih Bungsu. Alhamdulillah semua sudah hadir di sini Pak Kabid sebagai peserta diskusi bersama tokoh adat ini. Di samping itu kami juga berhubung tadi kami menyebutkan bahwasanya ada SK Gubernur tentang Nagari Percontohan Pelestarian Adat dan Budaya Minangkabau, kami juga meminta kepada nagari-nagari percontohan tersebut untuk bisa menghadirkan masing-masing 2 orang. Satu dari Mamak Kapalowari, yang satu lagi dari Mandesoko atau Bundokanduangnya. Dan alhamdulillah kita juga sudah melihat bahwasanya berbaurnya antara yang pemangku adat, Bundokanduang dan Rang Mudo bersama Putih Bungsu. Dengan kolaborasi ini kami berharap pemahaman adat dan budaya serta regenerasi adat dan budaya ini dari yang tua ke yang muda bisa segera kita cocokkan seperti apa ke depannya untuk pemahaman biar kita yang muda-muda itu bisa lebih gampang memahami adat dan budaya kita. Dan selanjutnya juga ada kami minta peserta dari perguruan tinggi, kami fokuskan kepada jurusan antropologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, dan juga ada tenaga pendidik yang hadir dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Alhamdulillah juga sudah hadir tadi pagi kami lihat. Dan setelah itu kami juga meminta kepada beberapa mahasiswa yang ada di Universitas di Kota Padang. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini kami intinya ingin penyamaan persepsi tentang adat dan budaya dari seluruh sisi kehidupan, baik dari kalangan pemangku adat dan juga pada generasi muda. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin hanya itu yang dapat kami laporkan.
Setelah ini kami harap kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Sejarah, Adat, dan Nilai-nilai Tradisi untuk bisa membuka kegiatan kita ini secara resmi. Dan setelah itu kita nanti akan langsung memasuki materi pertama yang kebetulan narasumber dan moderator juga sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Dari Solo, Nio Karengat, nampak tabang si ramo-ramo. Mudah-mudahan diskusi berjalan hangat untuk menambah wawasan adat dan budaya kita bersama. Membawa Vespa kalau buat salah siah, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Baik Bapak dan Ibu hadirin undangan yang berbahagia yang kami hormati. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Sejarah Adat dan Nilai-nilai Tradisi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sekaligus membuka secara resmi diskusi ini. Kepada Bapak Fadli Junaidi SSTP, disilakan. Bawah asam jo tampat guo, dalam nagari pauah sambilan. Jaweklah salam dari ambo, walaupun indak bajawek tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palupuh batang malapari, pucuk manimpo aka jumbai. Dibawa na urang kabatipuh. Sungguh pun abo tagak badiri, bukannya ambo orang cadik pandai. Di batin duduk nan basimpuah. Bamulo jalo kadiseraan kanelah kulari nan bapalun. Bamulo kato kadiseraan menyusun jari meminta ampun. Segala puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala hingga kita kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di gedung Elkam lantai 2 ini untuk melaksanakan kegiatan diskusi bersama tokoh adat Sumatera Barat. Kemudian salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, Angku Yus Datuk Perpatiah. Yang kami hormati moderator kita yang sudah hadir, Bapak Rahmatul Akbar. Kemudian untuk seluruh peserta kegiatan diskusi adat yang berasal dari kabupaten kota dan juga Rang Mudo dan juga putih bungsu akademisi yang ada di universitas di Kota Padang. Terkhusus cek tes. Terkhusus bisa tuh. Tes. Terkhusus kami sampaikan juga kepada peserta kita yang jauh-jauh datang dari Korea, kepada Miss Kim Najung ya. Mohon izin, mungkin silakan berdiri untuk memperkenalkan diri dulu, silakan. Ya, silakan. Ini ya silakan, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan kita hari ini cuma 1 hari saja, seperti disampaikan oleh Bapak Rido tadi. Mungkin kami singkat saja ingin menyampaikan. Ini adalah acara kita diskusi. Diskusi berarti harus ada interaksi antara narasumber dengan peserta. Harapan kami nantinya apa-apa permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah nagari, ataupun di kabupaten kota atau di provinsi yang kita temui oleh peserta, nanti harap ditanyakan atau berdiskusi dengan narasumber. Sengaja kami undang narasumber yang berkompeten. Angku Yus kita sudah sama-sama tahu kiprah beliau seperti apa di Minangkabau, bahkan sampai di luar Sumatera Barat. Yang kedua, Prof. Raudah, beliau selain Ketua Budo Kandong Minangkabau, beliau juga ditetapkan sebagai tokoh adat nasional pada tahun 2021. Jadi nantinya terutama untuk generasi muda nih, kami berharap jangan malu untuk bertanya.
disinilah tempatnya untuk kita berdiskusi. Jangan sampai nanti ada ocen-ocen yang tidak enak nanti didengar di belakang atau tidak tahu nanti kepada siapa lagi yang bertanya. Kami menyadari, termasuk saya sendiri, banyak hal-hal yang tidak kami ketahui dari generasi muda tentang adat istiadat Minangkabau sendiri. Jadi setelah ini harapan kami, apa-apa yang didapat selama diskusi ini akan menjadi pedoman untuk menjalankan kehidupan sehari-hari di tempat kita masing-masing. Mungkin singkat saja yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi bersama tokoh adat Sumatera Barat dengan tema Lapuak-Lapuak dikajangi, Usang-usang dipaberui, Padang 20 Maret 2023 secara resmi kami buka. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, Bapak dan Ibu, berikan tepuk tangan yang meriah tadi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Sejarah Adat dan Nilai-Nilai Tradisi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Diskusi sesi 1 yang telah hadir moderator kita pada siang hari ini Bapak Hermanto Ahmad. Silakan Bapak berdiri. Iya. Kita Bu, ini adalah moderator kita untuk baik kepada Bapak Hermanto Ahmad, mungkin langsung saja. Iya. Oh, baik. Sembari itu kita dulu dan sembari itu kita mau pilih sebenarnya itu kita langsung ke diskusi sesi informasi dan sudah analizzare le colonie. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya sambil menunggu persiapan layout, persiapan tempat, saya ambil pegang mic dulu ya Bu Cici ya. Ya, tadi udah disampaikan Bu Cici, mungkin ada sedikit yang saya koreksi. Kebetulan kami Rahmatul Akbar. Sehari-hari saya pimpinan redaksi di media berita Info Sumbar. Ada yang follow Info Sumbar di belakang? Nanti tolong foto saya tolong diupload, kirim ke adminnya gitu. Baik,
Rahmatul Akbar. Ya. Ya, tadi itu persoalan transmisi elektronik yang mungkin tidak sampai. Jadi Cici, jadi mohon izinku, saya coba ambil ruang agak sedikit jadi saya tidak pakai petata petiti karena kalau setiap orang petata petiti habis nanti kita berpetata petiti, nanti angku saja langsung yang petata petiti. Saya yakin kawan-kawan, angku-angku, udah kakak-kakak sekalian datang kemari punya semangat yang besar karena pesan yang disampaikan tuh lapuk-lapuk dikajangi, usang-usang dipabarui gitu loh. Nah, ini pesannya mendalam. Jadi sebelum kita memberikan ruang untuk angku, ada yang sudah kenal dengan beliau, mohon maaf angku mungkin yang adik-adik di belakang. Ada yang sudah kenal dengan Angku Yus Datuk Perpati? Mohon maaf ibu-ibu untuk generasi kita. Ada yang sudah kenal dengan Angku Yus Datuk Perpati? Belum kenal? Kalau searching di Google nama saya, muncul itu dalam pencarian Google itu ada 156 page. Tapi kalau angku kita, kalau kawan-kawan searching di Google, ada hampir mencapai 1056 pencarian. Artinya apa? Mungkin saya jelaskan. Kenal beliau udah terkenal. Yes, minimal kata yang sederhana beliau sudah terkenal. Dan ketika kawan-kawan nanti menunjukkan angka-angka analitik yang ada di Google, mohon maaf Bu, ini agak beda sedikit Bu. Ini analitik teman-teman aja yang tahu gitu loh. Jadi nanti ketika siapa yang di sini di Wikipedia namanya sudah keluar dalam daftar profilnya. Angku Yus di Wikipedia dalam daftar profil pencarian orang. Seperti itulah tokoh yang dihadirkan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Dan saya pikir dengan angka-angka seperti itu, indikator-indikator analogi yang muncul dalam pencarian Google itu menunjukkan ketokohan beliau. Google saja mengakui ketokohan beliau, apalagi kita. Oke, nanti silahkan kawan-kawan cross-check ya. Saking seniornya beliau ini kita, ya angkatannya angku kita lah gitu. Dalam Google, beliau bukan kelahiran Indonesia. Google menyatakan pria kelahiran 7 April 1939 ini yang lahir di Sungai Batang, Agam, Pantai Barat Sumatera, beliau adalah berkelahiran berkewarganegaraan pada saat itu Hindia Belanda. Karena Indonesia belum lahir pada saat itu. Jadi itu catatan. Sejarah dunia mengatakan Indonesia itu lahirnya kapan? Mohon maaf ibu-ibu. Indonesia lahirnya kapan? Detail saja, detail. 17 Agustus 1945 Hijriah, itulah Indonesia ada. Karenanya Angku Yus kita masih dicatat sebagai kelahiran Hindia Belanda pada saat itu. Kalau lebih lanjut nanti silakan Google sendiri siapa beliau, tapi kalau senior-senior kita, Bapak Ibu sekalian sudah sangat paham lah siapa Angku Yus Datuk Perpati. Saya memberikan transfer knowledge sedikit untuk teman-teman kita di belakang, karena mereka lah generasi Bu ya. Karena mereka lah generasi yang akan melanjutkan pada saatnya nanti 5 atau 10 tahun ke depan mereka duduknya di depan Bu. Nanti ganti generasi lagi. Oke, Angku Yus Datuk Perpati dengan sekian banyak karirnya pada tahun 1980 karya beliau itu sudah dihargai dalam bentuk sebuah produk waktu itu, film. Karya beliau sudah dihargai 1 juta rupiah waktu itu, ingatku. 1 juta rupiah tahun 1970 itu berapa nilainya?
Saya berani menyebut angkanya itu sudah sampai 1 M lah sekarang. Oke, mungkin dengan tidak memperbanyak perkenalan beliau, nanti kita bisa cari beliau-beliau yang ada di depan sudah paham. Angku Yus, silakan Angku. Ananda sudah menyampaikan sedikit informasi bagaimana tatanya. Nanti secara tema Angku Yus yang akan menyampaikan apa itu lapau, apa itu lapo-lapo dikajangi, apa itu usang-usang diperbaharui. Sinyalnya adalah bagaimana mempertahankan eksistensi. Demikian tuh, Angku, 30 menit. Karena saya pegang mic sekarang, saya bisa membatasi beliau. 30 menitku ya. Karena ini kesempatan teman-teman sekalian untuk mengeksplorasi seluruh kemampuan, seluruh informasi yang Angku kita punyai. Demikian, Gu, persilahkan, Gu. Halo, halo, halo. Ya. Assalamualaikum Baik, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salam sojud dengan simpuh sebarik bungkanan piawai nara celuruh main daun. Indak bersibak juga sisiah bukan benggo juga bate. Dari tapi lalu ke tengah dari ujung sampai ke pangka dalam saruan ambujo. Salam hormat ambo kepada angku-angku nenek mama dan gadang bahasa batua. Kepada angku-angku alim ulama suluh bendang dalam negari. Salam hormat ambo kepada angku-angku cedek pandai urang nari hujasano. Kepada bungo kanduang limpapeh rumah nang gadang. Dan kepada putih bungsu seratu anak nerang mudo nan merupakan harapan Minangkabau, Rabuang nangkam menjadi batuang, Banyah nangkam menjadi padi, itulah harapan kami. Semoga dengan ini apa yang akan kita bincang akan diridai oleh Allah. Para hadirin yang berbahagia, pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah bahwa dengan izinnya jualah pada saat ini di gedung Elkam Pusat kita mengadakan semacam pertemuan, semacam diskusi di forum itu akan kita coba Mama memberi kemanakan, kok Mama kemenuangkan kemanakan menampuang, itulah harapan kami. Dan untuk itu tentu saja harapan kita semoga akan diridai oleh Allah. Kemudian salawat dan salam kiranya terlimpah buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti kiranya di akhirat kita akan dapat syafaat dari beliau. Teristimewa salam saya kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat dan mewakilinya serta pihak-pihak penyelenggara acara ini. Para hadirin yang berbahagia, memang barangkali sebagian sudah kenal Ambo, tapi barangkali ada yang belum kenal bahwa Ambo adalah Yus Datuk Parapatiah suku Caniago, Babako Kejamba, pulang ke rumah di Sekumbang di Nagari Sungai Batang. Jadi mama orang Caniago dari Sungai Batang. Salarwi selama nangko Ambo berdomisili di Jakarta dan baru sampai tahun Para hadirin yang berbahagia, kepada Ambo diberikan semacam tugas oleh Dinas Kebudayaan, yaitu untuk mengungkap adat kita, adat dan budaya Minangkabau yang
saat ini tentu saja kita memerlukan semacam perubahan-perubahan, pandangan-pandangan baru tentang adat kita ini. Para hadirin yang berbahagia, kebudayaan. Apakah itu kebudayaan? Kebudayaan yaitu semua hasil budi dan daya manusia di dalam mencapai taraf hidup yang lebih tinggi, yang lebih baik, menuju masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. Maka ditemui oranglah ilmu-ilmu tentang sosial budaya, tentang ekonomi, tentang hukum, tentang pendidikan, tentang politik, lain sebagainya. Itu adalah hasil daya upaya manusia itu sendiri untuk mencari kesejahteraan. Termasuk di dalamnya ialah adat istiadat. Itu termasuk budaya. Sedangkan agama bukanlah kebudayaan. Agama bukan budaya. Sebab dia itu mutlak ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Akan tetapi bagi masyarakat Minangkabau, agama itu dibudayakan. Dibudayakan artinya itu diamalkan itu dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, biar secara pribadi, apalagi secara masyarakat. Dan dalam hal itu, yang menjadi budaya Minangkabau itu adalah nilai-nilai daripada syara digabung dengan nilai-nilai luhur agama adat Minangkabau, itulah yang menjadi budaya Minangkabau pada pokoknya. Bahwa dulu sebelum Islam masuk, Minangkabau sudah berbudaya. Minangkabau sudah teratur kehidupannya di bawah pimpinan Mama, ekonominya dengan sistem harta pusaka tinggi, dan segala hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan sudah diatur oleh adat itu sendiri. Maka satu-satunya jalan hidup orang Minangkabau itu adalah hanya adat Minangkabau itu sendiri. Walaupun sudah masuk waktu itu lebih dulu agama Hindu, agama Buddha, kemudian Kristen, namun semuanya itu tertolak ataupun tidak diterima oleh masyarakat Minangkabau karena tidak sesuai dengan alur budaya Minangkabau itu sendiri, dengan kultural Minangkabau. Tapi Islam masuk dengan tangan terbuka, walaupun berproses, masyarakat Minangkabau menerimanya. Mengapa? Karena ajaran-ajaran Islam itu banyak yang sejajar, banyak yang diterima oleh adat Minangkabau. Bahkan sebelum Islam datang, orang Minangkabau sudah mengamalkan sebahagian daripada ajaran Islam itu sendiri. Alun tiba orang berberi, kita lah berbenah lebih dulu. Jadi dalam hal itu, maka antara adat dan agama itu berjalan bergandengan, berjalan searah, berjalan dan jalur, tetapi sama-sama menuju kebahagiaan masyarakat. Maka waktu itu oleh karena banyak persamaan, antara lain bahwa orang Minangkabau lebih dulu sebelum syariat Islam datang sudah mengamalkan, yaitu antara lain memuliakan wanita, yaitu syariat agama Islam yang sudah Ibu Muhammad. Ada lagi seperti umpamanya dalam hal itu masalah musyawarah, kesatuan, kepemimpinan dan lain-lain. Dan bahkan ada 2 ayat daripada surat Al-Ma'un yang sudah lebih dulu diterjemahkan, dilaksanakan, diamalkan oleh Minangkabau. Apa itu? Pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang menterlantarkan fakir miskin, anak yatim, dan menterlantarkan fakir miskin itu sendiri. Itu sudah dimulai di Minangkabau. Bahwa dengan sistem matrilineal di Minangkabau tidak pernah terdengar keluhan anak yatim, ya, tidak pernah terdengar ratapan anak yatim, karena anak yatim pun di Minangkabau bukan anak terlantar. Silahkan bapaknya meninggal, silahkan bapaknya bercerai, silahkan bapaknya
sakit menahun tanpa usaha, tapi anaknya takkan terlantar. Kenapa? Karena dia dihidupi oleh harta pusaka tinggi. Taruh ayahnya meninggal, taruh ayahnya sudah istri baru lagi, sudah cerai, namun si anak tadi tidak lancar karena dia diasuh oleh keluarga persekutuannya. Dia dibesarkan oleh neneknya, oleh mak tuonya, oleh eteknya, dan keluarga besar di Rumah Gadang, sehingga anak ini takkan terlantar. Anak ini selalu diperhatikan dan diasuh soal materinya. Itu soal kehidupan materi. Soal moralnya juga tidak terlantar. Dia akan dibimbing, dia akan diarahkan oleh mama dengan pepatah mengatakan anak di pangku kemanakan dibimbing. Seorang mama di Rumah Gadang tidak saja dia memangku anak, tapi juga membimbing kemanakan. Jadi seseorang Minangkabau itu mempunyai dua tanggung jawab pada anak dan kemanakan. Dan fakir miskin itu tidak pernah dulu sebelum tahun 60, jarang sekali orang Minangkabau yang menontonkan saya di Tangarami, ya. Nggak ada orang Minangkabau itu menjadi pengemis. Oleh karena apa? Oleh karena kalau ada yang mengemis itu malu daripada kaum, dan dia itu dijamin oleh asap pusaka tinggi di Rumah Gadang. Untuk apa dia mencari makan? Dijamin sudah. Anak yatim, fakir miskin itu sudah ditanggulangi lebih dulu oleh adat di Minangkabau sebelum syariat Islam itu datang. Dan banyak lagi yang lain kalau agama itu adalah sejajar dengan adat. Sehingga timbul suatu pepatah mengatakan bahwa si muncak mati terambau, keparak membawa ladiang, lukula pau keduanya, adat jusara di Minangkabau seperti au dengan tabiang, sanda bersanda keduanya. Nah, dalam hal itu seakan-akan adat dan agama waktu itu seakan-akan rel kereta api, ya, sejajar, tapi menuju suatu tempat tertentu, namun dia tidak bersinggungan. Dua jalan tadi berkambah. Seakan-akan itu satu kerjasama yang utuh antara adat dan kebudayaan. Tapi tentu saja budaya Minangkabau, adat Minangkabau, ciptaan manusia yang terbatas, pasti tidak sempurna apa yang dimaksud dengan syariat Islam. Maka untuk itu dalam proses perjalanan sejarahnya, Islam itu kemudian meluruskan ajaran-ajaran adat itu, kemudian di adat Minangkabau itu tunduk kepada Islam. Itulah yang dikatakan adat bersini syarak bahasa ini kitabullah. Maksudnya ialah bahwa rel yang dua terbentang tadi sudah menyatu menjadi monorel. Disitulah agama Islam sebagai lokomotifnya dan gerbong-gerbongnya adalah adat istiadat. Apa yang dipatuakan oleh agama diamalkan oleh adat. Syarak mengatur, adat memakai. Nah, itulah menjadi falsafah hidup orang Minangkabau sampai sekarang. Jadi hal demikianlah perkembangan yang terjadi antara dua ajaran bumi dan langit tadi menjadi satu, dan itulah dia yang kita pakai sampai sekarang. Kemudian tapi lebih setengah jam. Dalam hal itu, kalau dikatakan adat itu merujuk kepada Islam, barangkali belum final sampai sekarang, belum khafah, masih ada kekurangan-kekurangan kita menjadi bangkalai untuk disempurnakan. Untuk itu, para hadirin yang berbahagia, kebetulan saya diberi judul hampir samalah dengan ini, yaitu menyingkap wajah Minangkabau, sesuai dengan judul buku yang sedang Ambo cetak. Nanti insya Allah akan dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan. Menyingkap wajah artinya mencaliak dari dake. Adalah menyilau. Adalah menyimbahkan Minangkabau itu. Bagaimana itu Minang? Kalau dikatakan wajah tadi itu memang wajah yang cantik. Kita tahu itu, dan orang tuh tahu itu bahwa Minangkabau itu adalah suatu etnis yang luar biasa. Kenapa? Karena Minangkabau itu mempunyai falsafah kehidupan yang unik, yang antik, yaitu antara lain bahwa Minangkabau itu mempunyai falsafah hidup adat berseni syarak.
Satu. Yang kedua, Minangkabau mempunyai sistem kehidupan kekeluargaan materialisme. Apa namanya? Bukan materialisme, salah kalau itu. Berbangsa kepada ibu. Iya. Dan orang lain di Minangkabau itu tidak ada yang memakai sistem kekeluargaan materialis tadi itu kan. Ya material. Iya material itu. Iya. Artinya kita berbangsa kepada ibu. Ya, hanya kita di Minangkabau. Di Nusantara ini satu-satunya Minangkabau lah yang memakai berbangsa kepada ibu. Di dunia pun hanya beberapa suku bangsa saja. Antara lain di pedalaman Afrika, ada juga di suku-suku Indian dan di Taiwan. Ya, itu orang berbangsa kepada ibu. Orang lain tidak ada. Kemudian juga Minangkabau ini mempunyai sistem ekonomi dengan pemerataannya, yaitu dengan sistem pusaka tinggi atau ulayat. Sudah itu di Minangkabau itu adalah negeri yang terkenal dengan egaliter, artinya semua manusia ini duduk sama rendah tagak sama tinggi. Tidak ada perbedaan antara suku A dengan suku B, antara si C dengan si D, semuanya adalah satu. Itu tidak ada mempunyai keluarga feodal yang ada disembah, keluarga yang di nomor satu kan tidak semuanya sama. Jadi itulah pokoknya keistimewaan Minangkabau. Banyak hal-hal yang kita unik yang tidak ada dipunyai orang lain. Kalau dikatakanlah menyingkap wajah anak gadis umpamanya yang disimpulkan dengan kata-kata bahwa pipihnya pauah salayang, bibirnya limau sabuleh, hidungnya seponggo inggo, kaniangnya kiliran taji, talingonya jarik batahan, ambuaknya mayang taurai, daguanya labah bagayu. Begitu indahnya kira-kira. Ya. Tetapi di samping itu kalau dicaliak bana, tanpa masker, tanpa make up, tanpa segala macam, akan kelihatan bagaimana itu yang Minang itu. Kita bukan daerah istimewa, kita bukan daerah apa ini super, bukan. Kita bukan daerah paling hebat, enggak. Kalau dicari mukonya dan sabananya, maka dinalicin tu ada timbul caput-caput. Di muka itu nampak juga jerawat bintang-bintangan ataupun cilalek yang bertabur seluruh muka. Itulah cacat, itulah kekurangan orang Minangkabau. Kita jujur itu. Kita bersyukur dengan kelebihan, tapi bersabar dengan kekurangan. Dan kurang itu dipailoi, naranjak itu dipertahankan. Kita jujur melihat Minangkabau yang sebenarnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada saja itu. Ada saja cacat-cacat, ada saja kekurangan orang Minangkabau itu di dalam karakternya. Umpamanya, kalau orang lain mengatakan bahwa Sumatera Barat itu adalah daerah 1000 masjid dan 1 juta anjing. Ya. Kalau orang Minangkabau, orang Sumatera Barat itu gemar berburu babi, mengajanan haram, jauh binatang dan haram. Orang lain. Tapi itu memang bukan budaya, sudah dibudayakan di Minangkabau dari dulu dengan tujuan-tujuan tertentu bahwa itu adalah semua warisan daripada nenek moyang dalam rangka pertama itu adalah silaturahmi antara para pemburu dan untuk menyelamatkan pertanian sebagai sumber dari kehidupan Minangkabau. Habis kamu sutani, hama-hama tani, berburu. Silakan orang lain mau bicara apa. Kemudian juga di Minangkabau, kita lihat satu kekurangannya bahwa ada moto hidup orang Minangkabau yang hebat, yang bagus. Apa itu? Lebih baik menjadi kepada Samui daripada menjadi ikut gajah. Ya, daripada menjadi ikut gajah, lebih rancak menjadi kepada Samui. Rancak itu. Gadang benawa tapi di belakang ulang. Elo awak itu ketek jadi tapi menggigi. Kepala Samui itu artinya itu menjadi komandan dari paru gadang yang diangkutnya yang kemarin. Itulah moto hidup orang Minangkabau. Kita tidak memerlukan tenaga apakah dari orang lain. Kita tidak bergantung kepada sesuatu. Dan orang Minangkabau itu mandiri hidupnya.
Ya, itu maksudnya itu. Bahwa lebih baik awak menjadi kusia bendi dari menjadi pilot kapal terbang, dari penjadi apa namanya itu, pramugari. Pramugari itu tuh di bawah komando daripada pilot. Tapi kusia bendi, pabilonnya kemana mau, kudo ke dipawinya segala macam, mbak katanya seorang. Ada yang kepala samui. Tuh. Untuk apa menjadi untuk kolonel kalau tidak di staff? Ialah menjadi sersan, jadi awak kepada 2000 hormati orang, itulah kira-kira umpamu sifat itu dari Minangkabau. Tapi sebaliknya pun karena itu kadang-kadang kelewat batas, kadang-kadang overdosis. Orang Minangkabau kok kadang-kadang manden surang. Overdosis jadinya. Dalam kebersamaan awak lemah. Dalam tim awak lemah. Tetapi dalam personal awak hebat. Main bola umpamanya. Cara menggilik bola, merebut bola dari kaki orang, hebat bermain kebun. Tambiat dalam bola itu. Itu kehebatan secara personal. Secara tim, kacau awak. Kacaunya. Nan back, nan kiper, nan gelandang, nan sayap, segala macamnya. Sama-sama nak jadi kepala samui. Buat dapet awak memasuk bola itu. Kagol tu kata mereka dan pemain. Padahal ikut tim awak kacau dibuatnya. Karena ingin menjadi kepala samit sadanya, tidak ada menjadi keluarga gajah, maka seluruhnya menyerang bola mantap kagol kawan. Dihalau bola itu. Sehigonya dalam awak mengerang bola itu, marahkan ke gol lawan, kubu awak tinggal. Dia kiper-kiper melalah bola sampai gagal orang. Kemudian agak-agak bola masuk ke dalam. Karena apa? Karena awak tadi itu tidak konsekuen, awak tadi itu tidak patuh dengan aturan-aturan dan ada bahwa kita kok adalah fungsi awak itu mempunyai tagak sorang-sorang. Itu salah satu kelemahan. Baik itu dalam pengalaman dalam syuting, sadunya nak di muka kamera, nak nampak diorang. Untuk apa awak satu syuting tapi nak nampak diorang banyak, mencokok sadunya ke muka kamera. Maka sutradara mengecekkan cut angsuri rusak kameranya. Jadi itulah kira-kira daripada orang awak ke egoismenya tinggi. Kamu pernah berbincang dengan seorang teko Cina, kelebihan orang Minang itu katanya adalah hebatnya perjuangan pribadinya. Dari nol menjadi modal, menjadi dagang, hebat, kalah kami Cina. Tapi kelemahan orang Minangkabau itu adalah membuat satu tim dalam perkongsian dagang. Orang Minang itu katanya dia mau kongsi kalau modalnya saywi. Cekkan modal. Lah menggalih. Kemudian maju. Lantas semuanya merasa berhak untuk menjadi bos. Sadonya nak menjadi induk samang, sialai di belakangnya, surangnya tuh. Kalau dua imam dalam satu mensaji, kacau jamaah. Itulah kelemahan, tapi kemudian setelahnya hebat, berapa modal per juta, dia nak mencari, nak jadi bos seorang, buka perusahaan seorang, lemahlah kalau awal seorang. Karena apa? Karena ingin menjadi bos sadonya. Kalau kami tidak, di kami bertambah gadang, bertambah banyak orang, bertambah banyak modal, dek karena kami itu kebersamaan tadi ada. Itu kira-kira kalau anak pada itu sekarang kita lepas ke Afrika waktu itu tahun 80 ngomong kasih uang waktu itu 10.000 seorang, anak pada itu 10.000, anak saya 10.000, lepas suruh ke Afrika. Dulu anak saya mati daripada anak pada itu. Kenapa? Dengan uang 10.000 itu orang Minang bisa akan itu berjalan buat acaranya untuk hidup. Tetapi anak Cina kalau habis 10.000 itu habis. Itu katanya perbedaan antara orang awak dengan Cina. Artinya kebersamaan awak itu bagaimanapun harus diakui awak lemah dalam satu tim. Itu antara lain di dalam buku itu mengusahakan antara ada memang kelebihan awak banyak, tapi kekurangan awak pun ada. Oleh kerana itu, narancak kita pertahankan, dan kurang kita peloi, dan menjadilah kita menuju masyarakat yang sejahtera tadi. Kemudian,
banyak hal yang harus kita bicarakan bahwa bersentuh seketik apa ya lapuk-lapuk dikajangi, usang-usang dibarui. Ada seorang mahasiswa bertanya kamu, engkau atau ada pepatah Minang mengatakan bahwa sekali aja gadang, sekali tepian berubah. Besok pagi aja gadang berubah tepian. Besok celai berubah pulau. Lusa tiba banjir berubah pulau tepian tadi. Artinya ada sesuatu yang baru, orang Minangkabau itu meninggalkan hal-hal yang demikian itu, dia tunduk kepada masalah-masalah yang baru. Kalau begitu pada itu di mana pendirian orang Minangkabau itu sendiri? Itu dapat pendirian teman. Ayah gadang tuh, buah nangko banjir itu suatu waktu akan datang, maka berubah hatapian. Tunduk takluk kepada sesuatu yang baru karena tidak bisa mempertahankan. Benar itu, benar. Tapi pengertiannya itu kata itu apa? Ini Minangkabau kata bemsaru yang bakie. Kalau tiba banjir, tiba ayah gadang, berubah tapian, berubah. Liku nang tigo dan sampai tadi perlu berubah. Kemudian dalam perubahan itu Minangkabau tidak akan berubah. Kenapa? Karena yang berubah itu cuma tapiannya. Berubah tapian iyo. Tapi ayat dari bulu tetap kemuaro itu sifat ayat itu. Itu nilai itu. Tidak berubah ayat itu. Ayat itu mencari rendah. Ayat itu bersih dan membersihkan. Oleh karena itu tetap sungai tadi mengalir dari ulu kemuaro. Tapian berubah, silakan tapian berubah. Dan ayat tetap sebagaimana masuk. Satu contoh bahwa kalau dulu orang membingkai gambar koko dengan bambu, kemudian dengan kayu, kemudian dengan plastik ini, berubah bingkainya berubah, frame-nya berubah. Tapi apa yang dikurungnya itu foto di tengah itu berubah. Itu nilai itu. Jadi di Minangkabau itu saja itu tidak bisa bertahan karena di Minangkabau itu sendiri dulu bisa boleh tapi di lapian yang salah tagak berpaliang bisa tapi di tanah sebingkah sesuaikan kondisi awak yang baru sesuai dengan kemampuan awak. Tapi bukan arti selamanya kita menyerah. Hal-hal yang tidak mungkin kita hindari kita terima tapi kita carikan solusinya, jalan keluarnya dan nilai pertahankan. Caranya itulah kita diberi nalar, itulah akan kita sama-sama pikirkan apa yang terjadi dengan ancaman ini, carikan jalan keluarnya. Seperti sekarang rupanya tantangan banyak. Ya, budaya Minangkabau terancam, tidak saja dari luar, dari dalam, ya dari luar. Dari dalam mengatakan apa adat itu. Tidak sebagai itu tele-tele adat Minangkabau. Apa itu kecil? Iya ajaran pembodohan. Bodoh awak Minangkabau, bodohnya. Tak balik-balik keceknya. Duduk seorang katanya bersampi-sampi, duduk bersama balap-lapang. Tidak nerima akal sehat tu ada tu. Duduk seorang tu awak balap-lapang, duduk bersama bersampi-sampi. Tidak logis. Nah, kemudian telah diterangkan itu maksudnya itu mereka paham. Banyak hal-hal lain yang demikian. Pernah di Padangku seorang khatib membaca khutbah hari Jumat. Apa katanya? Saudara-saudara kaum muslimin, orang Minangkabau ini dari dulu sampai sekarang dan nanti juga akan berlanjut bahwa ini adalah Minangkabau itu mengajarkan ajaran-ajaran munafik. Hendak tu bakna suhar Minangkabau pondoh poroh masuk neraka. Munafik ajarannya. Alasannya apa? Ada pepatah mengatakan walaupun harimau dalam parit, kambing juga kemukukan. Perbedaan di dalam jadi luar menandakan orang munafik. Rancuang di dalam, papet di luar. Kalau memang harimau, keluarkanlah harimau itu. Kalau kambing, mengapa dilibat-libatkan? Itu tanda-tanda orang munafik. Tapi di luar dipetokkan orang balik tu. Angku baru nampaknya, yo, buya, baru alung kami ke babuya deh. Karena apa? Karena baru lulus sekolah nampaknya, iyo, kamu baru tamai. Nah, kalau baru tamai, awak mengca agama kan dalih-dalih salah.
para orang awak yang siangi agama salah narako serugo saja kaji mengapa ada istiadat ke kaca-kaca. Ya salah, Bo. Salah. Wal kesalah. Ia mengatakan walaupun harimau dalam parwi kambiannya kemukakan tanu-tanu orang munafik baraja baradai dulu. Kalau tahu ada yang kaca-kaca soal ada itu urusan kami. Ya. Karena kalau angku mengatakan nan di dalam tu apa yang ada keluarkan, angku keluarkan dalam parwi angku kini itu nan kalau apa yang ada dalam parwi jadi nan kambiang tu nan katakan harimau itu apa? Harus tahu dulu bahwa harimau itu adalah semacam sifat-sifat negatif dalam diri awak, semacam dendam, kesumat, semacam iri, semacam apa namanya itu kebencian itu diradam itu tuh, tidak boleh keluar. Keluarnya kambiang juga. Ya bermusuh banawa, musuh batin, kok baraleknya turi jo, turi undang. Kemelangan ini takjiah juawa. Jangan nampakkan barasu harimau itu nampakkan kemuku tadi. Karena elok juga kata-kata dan sepanjang santun lo. Kok barangnya jangan menyimpan daripada ajaran-ajaran adat dan syarat. Itu mukasinya kalau jaleh alun jaleh baradai soal adat yang sabit-sabit ini sejina. Intinya tidak debat lagi dapat tangka. Itulah satu contoh bahwa kenapa beliau ini mengeluarkan penafsiran demikian karena tidak ada ilmunya dalam adat. Secara literal, secara harfiah, lafadznya iya macam itu, tapi maknanya juga dalam adat dia tentukan itu. Maknanya nggak dicari. Asbabun nuzulnya Pak, tafsirnya apa? Sehingga jangan salah menyimpang, sehingga awak itu jangan salah kaprah menerjemahkan sesuatu yang terjadi dalam adat. Banyak hal yang demikian yang diperdebat ke mereka. Alam Takambang jadi guru, bodoh orang Minangkabau. Masa alam Takambang jadi guru? Alam itu artinya kan benda mati. Alam itu artinya sesuatu hewan itu yang hidup dengan insting. Awak diagih Tuhan akal, diagih perasaan. Awak diagih Tuhan itu hidayah. Kok beraja awak ke binatang? Kok beraja awak kepada tumbuhan benda mati? Goblok orang Minangkabau, kata mereka. Pengertian berguru kepada alam itu apa? Dianggapnya guruku adalah sesuatu guru yang tagak di muka kelas, itu yang guru. Padahal itu tuh ajaran itu di dalam agama disebutkan baru juga guru kepada alam itu dari agama itu. Orang Minangkabau menerjemahkan itu. Dalam agamanya. Kalau umpamanya ikra baca, yang dibaca, yang tertulis, yaitu Quran. Quraniyah namanya. Nanti tak tertulis baca pula itu tanda-tanda kebesaran Allah itu. Apa itu? Alam itu. Itu dikatakan ayat kauniyah. Ya. Ayat Quran tadi dikatakan adalah ayat Quraniyah, ayat kauliyah, dan itu adalah apa namanya ayat-ayat Allah dan mesti dipelajari. Afala tatafakkarun, kalian mengerti itu. Afala ta'qilun, pelajari. Ya tatafakkarun, itu perintah-perintah dari Allah. Berguru dari alam. Sebabnya kami jadi awak mai ke dikuburkan kan berguru dari alam. Alamnya yaitu antara Kabil dan Abil. Dua beransana, kecakak, matiin seorang. Di pangku-pangku, digendong-gendong, mai daripada ajak tadi ke dipanganggo. Saat itulah nampak sepasang gagak balago di tengah kayu, nan kalah jatuh mati, nan manang pun turun pulau mengakai-ngakai pasien mengubuhkan si ayah yang meninggal tadi. Itulah asalnya. Berguru dari alam, dari gagak yang bercakap. Itu kira-kira bahwa hal itu demikianlah di Minangkabau. Jangan hanya melihatkan menanggal lafaz saja. Secara literal, rafiah saja, tapi maknanya diberikan awak suatu kearifan nalar jalankan di Minangkabau. Karena hebatnya di Minangkabau, kalau biasanya tanya mengenai jawab, di Minangkabau kok jawab lah cari tanya. Kan aneh itu. Jawab yang cumi kok, apa jadi kok cari tanya. Tapi karena kadang-kadang timbul dari muda-muda. Kalau dulu kami secara dogmatis saja tiru, dicari, dipraktekkan, maka berjalanlah penurunan warisan adat tadi.
Tapi kini tidak bisa, anak-anak kini kira kritis. Kalau tidak menerima di otaknya, nyong gak manggu lagi. Itu tidak logis, itu tidak terima akal sehat mereka. To the point salah, yang bisa didengar orang, saya diterima orang itu. Kini tidak. Mereka menolak mata-mata adat ke tele-tele. Makan awak di lapau. Nasi cek, ibu nasi bisa. Kemudian katanya, ayo angku-angku makan kita sama sekali. Ajakan apa ini? Pura-pura. Wah, ke orang namuh, kita bagi dengan selapau. Itu Minangkabau sampai sini itu. Jadi hal-halnya demikian tuh harus diterjemahkan. Kok talamunno supaya dikakeh talitik mesti dikambang, kok tabuhua mesti diurak. Apa itu adat? Tapi kadang-kadang kita kalau kemana kan batanya tidak tahu aja kayaknya. Banyak tanya macam itu. Kabar ada yang enggak? Tahu sih. Itu kami terima, lakukan kalian. Iya maksudnya apa itu mak? Jangan tanya aja lah yang tanya aja asalnya. Mau jadi denang. Jauh kemana kan tadi dari mama. Tak namu halnya karena lah dimarahi, lah diperangi oleh mama. Jadi dalam hal itu seharusnya kita apa yang diminta kemenakan kita berikan. Mereka itu penampuang. Namun mencucuakan dari atas, namun menampuang dari bawah. Kalau itu tidak terjadi, maka hal itu akan buntu pemberian atau mama dan kemenakan. Kami juga macam itu dulu. Hanya menyimak, hanya mencari, kemudian dikerajokan. Berjalan pemberian dari nenek turun ke mama, mama ke kemenakan. Karena kami sami'na wa ta'na, tidak banyak tanya, tidak ada kami mempersoalkan diskusi ada, tidak ada buku ada, tidak ada betul-betul ada, tidak pernah. Bisa kami beradat, bisa karena mencontoh. Akhirnya apa yang dicontoh anak-anak itu? Maka dicontoh ramudo, jaya, itu unsu apa? Dinya nanadat nampak dinya apa? Orang persambahan, pidato-pidato, selendang tandua, nenek mama sampai berkepiasan di batunggek segala macam. Oh, itu dan adat tuh. Sampai di situ saja. Upacara seremonial itu dan adat katanya. Padahal itu cuma bunga-bunga adat. Dan urek dan batang adat itu tidak pernah diperbincangkan. Jadi karunia tidak bisa saja. Biasanya kalau pajak aku layak pakak pasti bisu kalau kadang. Kalau tidak pernah menerima informasi patah kata pun dutaknya, apa enggak dicapainya? Wah, macam itu saja. Macam itu anak-anak awak ini. Kalau sekiranya awak lengah untuk memberi mereka itu bakal, untuk memberi mereka itu pengarahan tentang pewarisan adat istiadat. Dan itulah kami generasi lapuk, ya, generasi tua, yang kami khawatirkan itu. Jadi untuk itu dengan adanya kegiatan macam itu memanfaatkanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang diserakkan 10, 2, 3 tidak kata contoh ada manfaatnya. Barangkali itu saja yang mau sampaikan bahwa tipe yang punya sampai situ, kemudian teruskan dengan Diskusi. Ya, diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk angku kita. Saya coba tidak akan merangkum, tapi saya yakin para peserta ketika mengikuti semua proses yang angku sampaikan, itu pesan laku-laku di Kajang, kemudian usang-usang di Pabaru itu sampai loh gitu. Kalau para peserta memperhatikan, saya mencatat ada 3 poin terbesar. Ada 3 poin besar yang disampaikan oleh Angku Yus dari pemaparannya, dari pengalamannya, dari berbagai sudut pandang yang beliau miliki. Beliau memaparkan sedikit background, bagaimana adat, bagaimana nilai-nilai adat, bagaimana nilai-nilai agama itu sudah ada dan saling berinteraksi dari masa ke masa. Tegas beliau sampaikan, adat itu lebih dulu ada dibanding kedatangan Islam.
Tapi nilai-nilai Islam itu sudah ada sebelum Islam itu datang. Nah, kemudian dalam kondisi seiring waktu berjalan, bagaimana mempertahankan nilai-nilai interaksi hubungan antara adat Islam, itu ada pesan yang ingin beliau sampaikan. Jangan melihat sebuah nilai yang muncul dalam Keminangkabauan ini, jangan letter like gitu loh. Tak kurang nak di luar, taimpi nak di teh. Kalau sududuk surang di parami gitu. Jangan lihat itu, karena kita melihatnya tidak dengan logika. Kalau dengan logika, seperti yang Angku sampaikan tadi, macam-macam carut marut orang terhadap orang kita. Tapi lihatlah cara nilai yang disampaikan. Lihatlah pesan yang disampaikan. Dan terakhir, agar itu semua bisa tetap lestari, agar itu semua bisa tetap berkelanjutan, ada tugas dan tanggung jawab mungkin kakak-kakak kita semua, nenek mama, terhadap bagaimana menghadapi generasi hari ini yang seperti yang beliau sampaikan tadi, memahami generasi hari ini generasi kritis gitu loh. Mereka pasti akan bertanya. Tapi kalau tempat bertanya tidak pandai menjawab, tidak tepat menjawab, saya pikir itu akan menjadi kontraproduktif terhadap perkembangan mereka. Jadi ini juga tantangan ketika para generasi, kalau generasi mereka ini masih generasi Gen Z istilahnya. Tapi setelah ini ada generasi baru lagi yang cara berpikir, cara bertindaknya tentu beda dengan kita. Nah, artinya anak-anak sekarang mereka kritis beda dengan kita mungkin sebelumnya. Beliau mengistilahkan sami'na wa ta'na gitu. Kerja just do gitu. Kalau ada yang sepatunya Nike, itu pengertian merek dagangnya just do gitu. Hanya melakukan. Tapi Anda-Anda yang di belakang akan berbeda. Jadi saya juga sampaikan, saya juga menyapa di sini kegiatan kita juga disiarkan secara Zoom. Jadi nanti akan ada interaksi juga kalau ada yang mau bertanya dari Zoom di mana saja berada. Assalamualaikum semuanya. Nah, itu momen saya tidak akan memperpanjang. Saya yakin para peserta sudah mencatat, sudah gatal-gatal mungkin ingin bertanya dengan pemaparan sederhana, tapi penuh filosofi, penuh pesan yang disampaikan di situ, bagaimana kita mengelaborate. Agar semua peserta, mohon maaf, awak beda sentuh. Agar semua peserta menjadi tidak kaku di pinggang. Jadi mungkin kalau jam-jam 11 ini rasanya sudah mulai ngantuk ya. Saya berharap kita semua bisa berpartisipasi. Saya berharap semuanya berdiri dulu. Saya berharap semuanya berdiri. Mohon maaf sekali lagi untuk juga membangun tadi sudah lama bertahan ya. Motorik kita untuk bisa bekerja. Kasih jarak sedikit tangannya, rentangkan. Ikuti tepukan tangan saya. Pada saat itu kita akan bisa melihat ketika ada yang melenceng pada saat itu mungkin ada faktor konsentrasi, kita ada persoalan. Oke? Ikuti tepukan tangan saya. Lambat sekali. Oke, demikian silakan duduk. Saya berikan waktu masing-masing. Saya satu pertanyaan satu pertanyaan langsung saja dijawab agar bisa bisa fokus gitu, putus langsung, dan kita masih punya waktu yang cukup panjang. Karena tadi makanya kita batasi Angku dengan setengah jam saja agar kita bisa informasinya. Bapak tidak sabar. Oke, sebagai orang tua kita hormati. Beliau yang pertama, langsung saja saya batasi dulu 1 direct pertanyaan,
Saya bagi 3 baris, 1, 2, 3. Jadi 1 dulu Pak, silakan Pak, mungkin ada. Awak pancing Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Inyi Datuk Parpati. Saya nama Haji Rusli, gelar Khatib Sulaiman, utusan dari Kota Solok. Yang mau saya tanyakan kepada Inyi, apakah sama bahasanya? Lapuk-lapuk dikajangi, usang-usang dipabarui. Ada juga bahasa lainnya, sama-sama disiangi, kabur-kabur ditarangi. Apakah sama maksudnya bahasa itu? Yang pertama. Dan yang kedua, dibenarkan oleh generasi muda kita sekarang. Pinakik pisau sarawi, ambil galah batang lintabuang, salodang ambil keniru. Satitik jadi kalawi, sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Siapa yang bisa membantahnya? Bukit tumpuan kabui, lurah tumpuan air. Siapa yang bisa membantah? Jadi saya dari Kota Solok mengharapkan kaset-kaset yang telah Inyi bikin sebelum ini agar dikembangkan kembalinya. Kalau perlu dikirim ke daerah-daerah agar bisa disampaikan kepada generasi muda kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Tuk. Engku. Terima kasih Ketua Jawab Gaya Mesambui akan menjawab semampu ke Ambo berdasarkan pengetahuan Ambo dan terbatas. Jadi pertanyaan dari Khatib Sulaiman tadi, kalau usang-usang dipabarui, lapuk-lapuk dikajangi, sama enggak dengan sama-sama disiangi? Sama. Perbedaan lapatnya dan berbeda pengertiannya sama. Ya. Kemudian kalau dikatakan tadi pula musim tuh ikut dan bahwa apa namanya itu alam tekambang jadi guru tadi ya. Ya. Tadi kan ya tadi dibincang-bincang gitu alam tekambang jadi guru di YouTube banyak ambo ceritakan tentang itu dan kepada kemenakan angku-angku dan pernah mengikuti ceramah-ceramah adat dari Balai Rong Group, maka di situ ambo sampaikan mengkasihnya ialah bahwa alam tekambang jadi guru itu harus menyimak, itu harus mempelajari sifat-sifat alam yang telah berubah itu menjadi suatu pengalaman, suatu bekal untuk awak. Banyak hal demikian. Ya, seperti kami bincang-bincang kami di luar tadi tentang ayam. Ayam itu adalah suatu binatang dan sangat sayang kepada anaknya. Anjing kalau mendaki ke anaknya mau melalah, padahal pemusuhnya itu sayang bananya ke anaknya. Dapat rimah cek diimbaukan ke anak, mencotok lah anak tadi, kanyang lah anak tadi, begitu sayangnya induk ayam kepada anak ayam. Tapi kalau anak ayam itulah remaja, ikuannya lah panjang, paruhnya lah tajam, kukunya pun dan demikian pula, makanya barang sudah usianya tuh dicotokinya supaya terpisah. Nama nengkarengkang dicotoknya mana supaya carikan untuk kalian surang-surang yang menurut dia seakan-akan itu kata induk ayam. Nah, itu pendidikan dan harus kita contoh bahwa awak tuh jangan terlalu memanjo-manjokan anak. Jangan tak selamanya awak tuh bahwa anak-anak koko lah mandirinya tapi masih di pangku-pangku dulu. Lah dewasanya tapi masih dibalik ke pulsa apanya itu cari seorang. Ah itu. Jadi dalam hal itu ada pesan dalam hal itu bahwa tidak boleh yo anak tiada kesayang. Tapi jan anakku dimanjong-manjong bana, digendong-gendong tarui, dinabobok kenjuo kalau nyari dewasa mendiri di cari orang bago. Jan macam tetangga sebelah katanya kepada ayam beras, ya. Kanyang iyo, gapua iyo, makanannya dijamin, minumnya disediakan, kok sakitnya disuntii, waktu kandangnya mesti tarang, laga iyo, gagah iyo, sanang hidup sanang, tapi bodoh. Dagingnya gaca, ndak candu ayam kampung, taluannya ya kayaknya kadang murah,
Jangan gambar lagu kuat saya tak pandai tu. Pangacui. Jangan ngon demikian. Uang ide yang sansara disengsarakan dulu ide itu. Baru menjadi orang. Dijajah sawa dia lai suai indak taganang lai. Diajah suai merasai indak tagamang lai. Merasai dulu. Carikan untuang. Saja orang timbul orang 8 macam itu pula kalian. Jadi supiak yesi hujang logo. Pai pula mencotok-cotok mencari. Kemudian lakan nyamparinya pulang pulau. Itulah ajaran dari ayam. Baru ayam. Banyak kan ada ayam. Ayam kok kalau nyo maharam 21 hari. Ada itiak menumpang 3 buah. Itiak ko mana teh barat 28 hari. Dinantikannya dulu kalau itiak tadi mana teh baru nyo turun kandang sadonya. Karena apa? Amanah ko. Ya, amanah dari pendoi itiak barasu menumpang dan talu ayo supaya diharami jadi. Lama teh sadonya dibawa keluar mencarikan makan. Dibawa di tepi tabe. Anak-anak itiak tadi melompek ke dalam tabe. Karena memang instingnya memang begitu. Kehidupan itiak. Tagah gaul induk ayam tadi. Kok mati ke bawah anak orang. Kok amanah orang, pitaruh orang kok. Padahal memang insting daripada itiak itu untuk berenang. Amanah. Kan itu amanah. Dan banyak dari ayam itu. Bahkan kadang-kadang secara modern. Industriawan itu artinya berguru kepada ayam itu. Baca berguru kepada ayam. Ayam nang koko sebelumnya batalunya heboh rubah kotek sepanjang kampung. Beko kalau nyola batalu nyoba kotek lo balia. Kasihnya memberitahu berasa talu ke keluar. Oi masyarakat. Kemudian nyola batalu lah keluar talu sama masyarakat nama perlu. Itu namanya apa promosi. Orang-orang industri itu harus begitu pula. Siang tak tahu ya rokok gudang garam, tapi tetap dipromosikan orang. Karena apa? Karena itu ayam tadi bawa kotek sebelumnya betalua. Saya sudah betalua lah keluar produksi kami dicari orang tuh. Jangan candu telu itu ya ditimbun-timbunnya betalua. Tak tahu orang merasanya betalua, ayam merasa segala macam murah harganya. Tapi dengan kuatnya promosi maka majulah industri. Itu salah satunya. Banyak lagi gaya apa lain pelik begini kok dari apa namanya Tampuo umpamanya. Kalau ndak ada warado ndak Tampuo seranda. Ada seran Tampuo di bawah sama-sama dan biasanya di pucuk-pucuk karambia, pucuk kape. Ini ada seran Tampuo dalam sama. Jadi cokok sekali. Nyo kalau ndak ada backingnya nak nyamu betalu ada tu. Kalau ndak ada ulan bagaluang sinan, kalau ada labah nama sarang ni nak nyamu betalu sinan tu. Ada backingnya. Itu menyuruh hati-hati dari sifat Tampuo tadi. Awas. Kalau ada sesuatu yang luar biasa, tunggu dulu bertindak. Walaupun nampaknya lama. Ada orang mau nyok-nyokan barang, harganya 100.000. Harga resminya 1 juta. 100.000 kok bisa diago. Barangnya sama. Ya, kualitasnya sama. Sama mana di toko. Jangan di Bali saja dulu. Kok Tampuo serah rendah kok. Mana tahu kok. Barang bercilok kok. Antah punya orang gaiknya, digungguangnya, kawa antah barangku palasu, hati-hati, Tampuo serah rendah. Itu peringatan. Dan demikian kira-kira banyak lagi dari labah ada contohnya, kok tumbuh-tumbuhannya dari baringin ada, kok dari batu yang banyak, itu harus kita contoh, harus kita teladani, itu saring nama bermanfaat untuk kehidupan awak. Itu tentang alam tekambang jadi guru. Jadi alam tekanan yuko arong mengatakan itu ajaran pembodohan. Bodoh menangkap guru ke alam. Ke ayam ke guru. Beraja awak ke kambing. Sedangkan awak ke diberi Allah ikut tak kau untuk berpikir rasa ado hidayah ado. Baguru kini ke alam. Nah itu artinya mereka belum tahu maksud daripada tempat itu ialah bahwa kita harus mempelajari sesuatu. Pengalaman orang guru awak. Ada terjadi hal-hal demikian, tidak usah bertanya ke guru. Contoh kalau ya. Jadi itu kira-kira pengertian dari alam tekambang jadi guru. Bang ketik kira-kira. Ya sampai kira-kira. Iya. Ayo. Terima kasih. Jadi kita mulai sebab banyak. Baik, yang dari Solo sudah. Giliran berikutnya. Bapak yang berpeci lah dari tadi. Yang belakang, Pak, belakang itu. Ya.
Ini mohon maaf ya Pak Bapak, sebentar Pak. Mohon maaf ya. Ini karena yang peminatnya begitu ada sekitar 3.579 orang yang hadir ini, jadi saya harus menata sedemikian rupa. Jadi memang digilirkan satu persatu nih gitu kan. Ada ribuan yang banyak nih yang antusias sekali tuh. Ada ribuan banyak tuh. Oke, silakan Pak. Diperkenalkan diri dari mana? Terima kasih Pak. Ambo dalam menyampaikan mungkin masukan atau pertanyaan, tapi dengan bahasa Minang Pak, izin bahasa Minang Pak ya. Tidak pakai bahasa Indonesia. Karena kita tagak dalam ada Minangkabau, kita junjung tinggi bahasa Minang. Pertama, Ambo Agus Tommy Datuk Talabiah, suku Tanjung dari Anam Lingkuang Padang Pariaman. Pertama sekali, Ambo sangat bahagia, senang di hati sajua di kira-kira. Pada saat ini, Ambo bertamu langsung dengan Mama Ambo, Mak Datuk Yus Perpatih Datuk Sabata. Kami koko, Ambo sangat senang. Plus dari pribadi Ambo kepada Mak Datuk, untung-untung Mak Datuk sehat, pikirannya makin jernih, Amin. bisa menambah karang-karang buku atau kaset-kaset dan di YouTube lebih banyak. Untung-untung sanak kemerdekaan kita di alam Minangkabau makin banyak membaca dan makin banyak mengimplementasikan kepada nilai-nilai dari budaya adat Minangkabau, sehingga ke depan untung-untung kita di alam Minangkabau hidup Bandung sana basudaro, artinya mencari tatanan hidup sosial masyarakat dari keselamatan. Baik selamat di kita bersama gujoron jo kampung, nagari, atau bernegara, sampai insya Allah untung-untung selamat pulau kita di akhiratnya nanti. Di siko Ambo tentu salah seorang yang mau usia tua juga, karena Ambo ladate 50 tahun, dari tahun 80-an, Ambo dulu banyak mandanga kaset karang-karangan dari Mak Datuk. Itu pertama. Yang kedua, di dunia maya kini, Ambo pun mengikuti juga banyak arahan-arahan, petunjuk-petunjuk, atau nasihat-nasihat, nilai-nilai dari budaya kita Minangkabau, untung-untung bisa dilaksanakan, di kita di masyarakat, sanak juga kemenakan, dari kemenakan ke mama kan ini aja. Untung-untung nilai-nilai dan mama sampaikan tadi, Ambo dah panggil inyak dah mak, Ambo bawa mama aja mak. Ambo panggil mama, untung-untung mama. Itu adalah suatu karya yang diimbal lebih tinggi, yang dijasai oleh lebih tinggi oleh Zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Ambo mungkin kalau cerita ada mungkin panjang mak ya. Pak moderator, mohon izin Pak moderator ya. Mungkin panjang tapi Ambo paham juga dan kepatannya pun banyak. Mungkin enggak gitu banyak, Pak. Yang Ambo kini sakete nilai-nilai tadi yang agak payah atau agak susah membawa dari lalu kata kajago, dari duduk kataga, dari tapi katanga. Marupanya. Kok lapuk-lapuk dikajangi, usang-usang dipabarui, iko adalah suatu karajo, suatu nilai yang akan diterapkan kepada sanak kemenakan, itu barek, Mak. Dekano budaya awak kini, Allah banyak menerapkan dari isi hati masing-masing menerima budaya-budaya dari luar. Sehingga nilai-nilai yang di awak kini di Minangkabau, mungkin kalau pernah Hambodanga dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, mohon izin Pak Moderator, kebudayaan Minangkabau adalah mahakarya pada dunia. Mahakarya apa artinya? Suatu peradaban yang tinggi, nilai-nilai yang luhur, dunia mengakui. Tapi nyatonya kita di tengah masyarakat kini, antara nang ketek kadang-kadang kanan tua, ikolah mulai seketik bergeser. Dekano menerima budaya-budaya dari luar. Contoh, kalau nilai-nilai kebudayaan Minangkabau diterapkan dari nang ketek kadang-kadang menghormati. Dari nang kadang kanan tua menghormati. Dari nang kadang ketek menyayangi. Sama kadang yo nang tua dihormati. Iko agak tipih pada tua. Agak susah. Kita mungkin bisa dikonkretkan saja Pak, karena beliau mungkin agak anu lah gitu. Masalah pertanyaan, Ya. Untuk moto lapuk-lapuk dikajangi, usang-usang dipabarui, memang suatu pekerjaan baik bagi kami pemaci pemuka adat. Memang secara adat kami ikut nak do beda-beda kami sama. Tapi dekano tinggi batingan selangkah, dulu selangkah, tinggi batingan serantian dulu selangkah. Suatu kerja baik di kami. Mohon pencerahan dari Mak Datuk. Sekian dari kami, dekano kami dibatasi.
Mohon lebih kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja, Mak. Iya, Belah pertanyaan yang kuda tua tadi memang barek menjawab karena keterbatasan ilmu, tapi yang bercuba jolah oleh italai sama dimakan pelindak muka kalah baru. Yaitu tentang lapuk-lapuk dikajangi usang-usang diperbarui paralu sangat. Jangan dipertahankan dalam mujo kalau memang tidak sesuai lagi bantuannya jalan gini. Itu contoh, kalau dulu orang membuat rumah gadang, yaitu rumah gadang dulu itu 9 ruang. adalah tiangnya itu tidak bebanam di tanah, ya, tiangnya di atas sandi, tagaknya kambang katih kecil ke bawah, ya, atau hijau. Itu orang nak membuat lagi rumah macam itu karena bahannya dari kayu mahal. Lebih bayar orang membuat dari beton, dari semen, dari besi, namanya besi jaringan daripada itu ya. Jadi tunggaknya kini bacor kini. Tidak mencari kayu karimbole, mencari kayu gadang itulah sari kini. Kita agak kalau rumah gadang. Yang tadinya bahwa ataunya juga kini genteng. Namanya kini genteng baru boleh kan. Kemudian bahwa rumah gadang itu kok tidak mungkin cari dahulu wanalai do. Tagaknya mesti tagak lurus. Walaupun pas apanya ada miring itu, condong ini beberapa yang itu. Tapi dalam hal itu perubahan bentuk tadi silakan berubah menurut selera. Namun nilai rumah gadang tadi tidak berubah. Rumah gadang itu adalah lambang daripada persekutuan dan berubah. Bahwa di rumah gadang itu ada mamak yang berkuasa namanya mamak Tunganai, ya, mamak Pelwari. Itu tetap mesti ada andaknya dalam rumah gadang. Walaupun rumah gadang itu adalah rumah gedong, walaupun rumah gadang itu adalah bergonjong, laijo bergonjong. Ayo, bang kini ruko pun bergonjong kan. Nah, jadi dalam hal itu gonjong tadi itu petangkan itu ciri khas itu. Dan nilainya apa yang berlaku dulu di rumah gadang. Jangan mentang-mentang kini rumah awak lah rumah beton. Nah mama kata mama kemenakan tak tahu naulai itu nilai itu jangan berubah, tetap dipertahankan siapa yang berkuasa di rumah gadang ko mama Tunganai. Kemudian di atasnya itu kan ada urutannya mama Kepelwari dan Pengulu sampai katanya, dan itu adalah suatu struktur daripada adat itu sendiri, dan itu kita pertahankan. Jadi yang berubah itu bentuk Mbak katakan tadi, silahkanlah tapian sungai tadi lalu ruih ke petang liku-liku, tapi tetap nilai air itu mengalir dari hulu ke muaro. Air itu adalah bersih dan membersihkan, itu nilai namanya. Kok fotonya tatap tangan, bingkainya berubah lah, tapi apa yang di lingkungan itu jangan ada perubahan. Jadi dalam itu lapuk-lapuk dikajangi artinya dipeloi lah. Kok jadi lapuk digantilah. Nah, kalau dulu pelupuh dulu lapuk diganti, jadi pelupuh juga diganti juga kayu. Tuh kini itu je beton lah supaya kuat, tapi tetap bawa lapuk tadi kita kajangi, nah lausang kita perbarui, namun jangan bergeser daripada nilai. Dua boleh kisah lah dua, tapi tetap di lapian yang salah. Di koridor nalah ditentukan ada. Tagak boleh bapaliang lah, tapi di tanah nasa bingkah. Jadi dalam hal itu mengkasihnya diberi kebebasan bahwa Minangkabau itu lentur sebenarnya. Minangkabau itu fleksibel, tidak kaku. Ya, kita silakan saja. Kan banyak itu. Ada orang mengatakan Minangkabau itu tidak berbudaya. Pakaian Minangkabau itu apa? Itu dalam buku nanti yang keluarkan itu. Pakaian Minangkabau itu dikatakan kini kok orang Minangkabau kok pakaiannya, pakaian penghulunya salua. Salua itu belangkon itu orang Jawa punya mengapa ke salua. Ya. Belangkon itu bukan dari salua tapi dimodifikasi menjadi salua, nampak sapanya berbeda. Dan salua asli itu ada namanya salua data Karui yang biasa dipakai pembuat dilaksanakan itu dipakai orang Jawa karena data. Ada memang, jadi bukan dari belangkon, ya.
Kemudian ada mengatakan itu salempang itu kan ulos itu orang Batak punya itu. Mengapa lo dia awak dipakai? Beda dong. Ulos itu tuh tanunan Batak dan dia dijatuhkan dari wau kateh ke bawah. Salempang tuh songket. Lakinya dari suuk ke kida menuju pinggang, bersatu di pinggang. Itu, oh itu Tio tuh. Tapi untuk Cino apa tuh? Ya untuk Cino itu memang model Cino. Mengapa model Cino kan dipakai? Itu kan selera. Kalau orang kabang mengatakan untuk Cino itu, ya untuk Cino ya Cino punya. Jujur awak. Ya untuk apa pula awak mengatakan itu pakaian resmi, pakaian adat awak. Lah, orang Indonesia gini menganggap bahwa pakai jas, pakai dasi, pakai pentalon itu kebudayaan Barat. Dikatakan pakai resmi. Mengapa awak pakai resmi ke orang Barat? Asalah jodoh Minangkabau mengatakan untuk Cino. Sedangkan Indonesia mengatakan di kemudian budaya Barat dipakai. Jadi banyak hal-hal demikian tuh yang dipertanyakan, tapi tentu ada rahasia-rahasia tertentu dalam hal itu. Maka untuk itu berbalik kepada usang-usang diberi, lapuk-lapuk dikajangi, dan usang itu tetap nilainya kita pertahankan walaupun formatnya berbeda, walaupun bingkainya lain, tapi apa yang dikurang oleh itu tuh tetap jangan berubah-ubah. Jadi itu barangkali jawaban dari Ambo bahwa kalau umpamanya orang kalau mencuri ke pulau Awak, tidak pendirian itu Pak. Ya, maaf pendirian Minangkabau. Dan itu umpamanya orang dulu mengaku pulau Jawa. Tapi Jawa boleh mengambil punya orang lain tuh, tapi dimodifikasi dengan falsafah awak sendiri. Rupiah itu dari mana kok? Tidak awak punya, melabar ke orang India kok. Tapi Jawa menjadi pakaian resmi. Ya, kain bugih dianggap kain bugih itu punya kain saku awak. Enggak, itu orang Makassar punya itu. Tapi di Makassar itu orang produksi laki-laki membuat kain bugih, Jawa enggak bersandang, kan beda. Jadi untuk itu dalam hal awak merubah-rubah nalahado itu, perubahan itu silakan kalau tidak mungkin lah ya awak mempertahankan itu, dirubahlah tapi jangan sampai merubah daripada nilai-nilai adat tadi dan nilai-nilai agama. Apapun silakan, perbuatlah apa suka kamu, tapi jangan berlawanan dengan syariat. Antum a'lamul dunyarikum, kamu lebih tahu dengan usia duniamu, silakan, tapi jangan sampai melawan hukum-hukum syarak dan agama Jawa, begitu hukum-hukum adat. Itu saja barangkali jawaban dari Ambo. Itu penyampaian Angku ya. Jadi saya lihat memang begitu fleksibel beliau memberikan pemaparan. Jadi kita berharap juga nanti ketika yang akan bertanya juga memberikan respon yang fleksibel, konkret, agar kita tidak termakan oleh waktu. Seperti yang saya sampaikan, ada peserta kita sampai 3.559, jadi kita tata demikian baik agar semua bisa terbagian. Oke, saya buka termen ketiga, satu orang. Saya mau dari belakang. Mungkin konkret saja, sebutkan nama, asal, karena agar nanti dan volume. Halo. Halo. Dah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator diskusi bersama pada hari ini. Tambo bernama Son Rinaldi, panggilan saya Edison, utusan dari Kan Nagari Sikapak, Kota Pariaman. Sesuai dengan diskusi bersama tokoh adat Sumatera Barat pada hari ini dengan judul Lapuk-Lapuk Kadi Kajange atau Usang Kadi Pabaru. Di siko ambo menimbulkan suatu pertanyaan atau meminta suatu ba'a beko secara nambo sampaikan solusi di dalam adat itu di Minangkabau. Yang pertama sekali mak tua ambo suka baca ni agolo mak tetapi batanya ka mama anak ini kama. Ba'a pada Halo. Oh. Ba'a
Halo. Akhir-akhir kini mak tua banyak terjadi di kita di Minangkabau ko mengenai nikah sasuku. Di dalam hal ko ambo pernah lo bertanya sebagian amak datuk atau pengulu-pengulu di kampung. Ikonya memberikan pertanyaan yang tidak menurut abo tidak sesuai jati nurani yang mau menamo. Yang pertama sekali yang kecilnya kalau ateh namo indak sanagari indak ba'a. Iko salah satu pertanyaannya. Jadi ambo kalau halo mertua. Jadi ambo bertanya, nasa tahu ambo adat iko adalah peraturan yang Allah dibuat di nenek moyang awak dari dulu. Salah satunya nikah kawin. Kenapa dalam satu jawaban kalau indak sadatua atau indak sanagari, nah keceknya kan di dalam suatu daerah, di suatu desa tu boleh. Iko menjadikan pertanyaan ambo saja. Kok iyo bak kecek tadi nan adat kita ko lapuk-lapuk kadi kajange usah-usah kadi baru. Tolong berikan suatu wejangan ate namo pemangku salah satunya kami sebagai pemangku adat koma. Contoh, ambo seorang orang Pariaman. Ambo pernah melurian kepada orang tetangga ambo sendiri, orang Payakumbuh. Mana mau orang Pariaman ko dak talo ama bali doh keciknya. Ambo tanyuan, kalau di Pariaman dak ada orang nambah bali doh tu. Ambo orang Pariaman sendiri je. Cuma di Pariaman ko adanya uang hilang je uang japui. Uang hilang je uang japui ko beda artinya coba bali je. Contoh coba, kalau kita membeli Honda coba. Boleh bisa balik ke dealer lihat aja. Kenapa kalau kita lah di Bali di orang Peman kalau mati apa kau pulang ke Manggae aja atau kita bacarai aja apa kau pulang ke Manggae aja. Itu salah satunya. Jadi itu mak ate namo lapuk-lapuk kadi kajau usah di Pabarui mak tolong ate namo ba abanan ada nikah kawin di Minangko mak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kemenakanda dari Pariaman. Mengenai praktek adat di dalam nagari surang-surang itu berbeda dengan negari lain. Itu namanya adat salingka nagari. Adat itu terbagi dua. Yang pertama adat dan sabatan panjang. Adat dan sabatan panjang itu adat yang berlaku di seluruh Minangkabau. Dikatakan juga bahwa itu adalah adat dan berbuah mati. Dianjak inyo ndak layu dibubui nyendak mati. Artinya dibubui pun kemudian dipindahkan sampai lain nyedek. Karena itu adat selingkah negari. Ibetnya dalam negara kita kok undang-undang kok adalah undang-undang nan tahun 65. Mesti seragam seluruhnya. Di samping undang-undang terpelimo tadi ada undang-undang daerah Perda membuatnya bisa-bisa. Pemerintah bisa membuat peraturan presiden silahkan. Tapi tidak boleh bertentangan dengan adat dengan undang-undang 1945. Itu satu contoh. Kemudian ada adat dan selingkah nagari. Adat selingkah nagari itu dibuat oleh nenek mama di dalam negari yang bersangkutan. Kemudian setelah sepakat diundangkan. Setelah sepakat itu dipraktek di dalam negari awak. Tapi dalam hal itu tidak sama dengan negeri lain. Negeri lain berbeda pula. Namun ada hak daripada negara-negara itu membuat peraturan-peraturan nan disupoi, nan dibutuhkan oleh masyarakat nagari dan bersangkutan. Siapa membuat nenek mama. Di mana dibuatnya? Di Balai Adai, di Balerong. Itu adat nan salingkah nagari. Jadi dalam kata kemenakan tadi, itu adat nan salingkah nagari. Ya, adat salingkah nagari itu berbeda. Terus terang saja maaf kalau adat salingkah nagari di Pariaman, itu dalam perkawinan nan padusi memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki. Amo tidak tahu namanya. Kan itu terjadi. Itu adat itu. Kalau adat di Payakumbuh berbeda pula. Nah laki-laki harus membawa dan sesudui. Dan sesudui kan artinya peragat-peragat dalam rumah tangga dan berhubungan dengan kamar atau nan saruang bersih dalam rumah. Bergantung kepada kemampuan. Kan berbeda tuh. Ya, nan surang padusi membayi, nan surang laki-laki melawan piti, maka ikut kok terjadi antara Payakumbuh dan Pariaman cari solusinya dengan mufakat syura bainahum.
Kalau dipertahankan putih tuh, ibarat alang-alang tadi, kalau bagi siap tali di udara itu, jangan masih tagang saja putih selesai, kalau tidak lapis keduanya. Tapi pada kekan gumpalan tadi, apung-apung tadi pada kekan dulu. Kalau ada kek itu turun itu tuh perselisihan tadi. Nah, kita membalikan saja, selesai kan? Nenek mama, jadi nenek mama berundiang lah, bahwa mencari jalan keluar yang elok. Kalau dipertahankan, mencari manang, bara kemana kananku? Iya 50 juta, oke kami bayar. Kata orang pekum buah. Tolong hitung dulu, angku berdek, kami berdek. Oh, badai situ, bayar sesudut, barang sesudut itu, cuy tong, hitung-hitung, gue punya 70 juta. Rugi loh orang Pariaman 20 juta. Jadi cari perdamaian dan menegakkan adat seorang-seorang. Itu adat dan salingkan negari itu. Tayo dalam perkawinan umpamanya, adat selingkah negara itu menentukan menurut adat dan sabatan panjang tidak boleh kawin mengawini dalam sesuku. Kalau Cinago tidak boleh ya. Itu adat dan selingkah negari, adat dan sabatan panjang. Adat dan selingkah negari itu membuat peraturan baru. Peraturan barunya. Adat selingkah negari di kami tidak boleh Cinago kawin tidak. Tapi kalau awak sanagari, kalau balain negari boleh ya. Singa Batang juga boleh tuh. Nambah dake, tapi berbeda adat. Coba lain boleh caranya. Boleh silakan. Ada negeri lain mengatakan boleh senagari asalnya sepengulu. Tapi pokoknya tidak boleh kawin sesuku. Bahkan ada suku nama beda, suku Bendang yang Melayu satu tempat tidak boleh kawin ini. Suku berbeda kok. Tidak boleh. Itu ada komitmen nenek moyang situ. Itu tidak tahu itu. Jadi dalam hal itu segala sesuatunya itu adat itu dilihat dulu adat dan selingkah nagari berlaku di negara yang bersangkutan tidak berlaku di tempat lain. Untuk itu ada umpamanya usang-usang dibarui kalau macam itu tidak setuju jika kami muda-muda kali. Perjuangkan, diajukan kepada nenek mama. Kalau umpamanya kami di Sungai Batang namanya penibo laki-laki membawa pakaian pedusi. Ya, sepetaga. Yang sepetaga kan relatif kok. Ya bisa saya lampe segala limo dan jenisnya beda-beda. Ada narago 100, narago 10.000, ada narago 1 juta. Nama aku kini. Tolong sederhanakan angku. Patoklah kini ku barang ragoinan satu ko. Umpamu anak-anak muda Sungai Batang mengatakan nangkat bayar di kami lah. Buat peraturan adat selingkah negari, siapa nama gue, nenek mama, dari mana ikut timbulnya dari bawah, dari kemenakan. Berubah silakan. Sabah itu namanya buah sinta. Buah sinta ko adatku boleh dipare, boleh dipalungga, boleh ditanggai. Tapi kalau adat sahabat tampaknya ko ada buah mati, tidak boleh dirubah-rubah. Kalau adat sahabat tampaknya mengatakan bahwa sahnya perkawinan ideal menurut adat adalah atas kepepakatan kedua belah pihak famili. Mama laki-laki, mama pedusi, dan kalau berpihak sepakai awak, sepakai. Tapi ini kawin saja berdua. Nyupai saja ke kuah, ada wakilnya, ada walinya umpamanya. Tanpa mama, tidak memamakkan suangnya ke barangko. Nyedikah, nyekawin, sah menurut syarat. Tapi tidak sah menurut adat. Karena apa? Karena kawin sesuku. Oleh karena itu adat itu perlu dipertahankan kalau memang dibutuhkan masih. Kalau tidak silahkan untuk merubahnya, tapi tetap nilai yang berubah. Kembali ke yang tadi. Ya, kembali ke yang tadi. Jadi dalam hal itu apa hukumnya kalau dilanggar? Itu ada sanksinya dalam negara yang bersangkutan. Apa itu sanksinya? Itu sanksi denda, apa sanksi itu sanksi moral, apa sanksi sosial, itu bergantung kepada aturan-aturan di dalam negara. Jadi dalam hal itu, lapuk-lapuk dikajangi, nyala lapuk gonggo, boleh dikajangi, boleh dipelok, silahkan. Ku perlu puah tadinya lapuk, ya enggak, lantai rumah, ya itu kalah. Naranca, nangkuai dengan papan, silakan. Setuju enggak? Setuju, silakan. Jadi dalam hal itu, kok ada hal-hal demikian tidak mungkin lagi berlaku zaman kini, menimbang memikirkan keadaan kondisi masyarakat kini, maka itu dirubah dulu ya. Dulu, kalau menangkap ke tagak pengulu, seorang pengulu nanya siku kalau berapa. Tapi kini, ada semacam perombakan itu. Ada nama kesepakatan. Batu.
pengangkatan massal di Payakumbuh, di Kota Nampe, ambo pernah menghadiri 20 orang sekali bangkit dari berbagai suku. Kemudian baru-baru itu di daerah Kubang Putih 52 orang sekali bangkit. Memikirkan apa? Biayanya. Kalau 52 orang itu 52 kabel bara juta, mungkin bermiliar-miliar. Kalau satu pengurus saja mengeluarkan biaya kira-kira 60 juta saja seorang, kali sampai 52 berapa juta. Mupakatlah tidak mamak dari dalam. Kau tarasuariannya, baca rencanaan solusi dawak kini ke. Bana rancak ringan diranya, tapi tujuan sampai berubah bantuannya, tapi nilai tidak berubah. Itu ada kan pengangkatan pengeluh massal. Terlaksana, bisa, kenapa nggak bisa? Karena itu ada nama Bosinta, kuliah Pelo, kuliah di Petagangi, kuliah di Pahare, kuliah di Pekandua, kuliah di Tangga, kuliah di apa namanya itu, kuliah di dan tak boleh apa, dan tak boleh diungkai. Nggak usah lihat ada kehabisan, nggak bisa, mesti ditukar, jangan mungkin. Jangan patuhi, jangan sesuai kebutuhan awak dalam masyarakat di negara yang bersangkutan. Jadi itu jawaban Ambo kemenakan. Dalam hal itu adat selingkah negara itu boleh, tapi salurkan menurut jalur non benar. Bah jalurnya itu kemupukan kepada nenek mama, minta pertimbangan kuangku, tolong bicarakan itu. Maunya kami begitu, tidak setuju kami lewat untuk nalamu itu. Argumennya harus masuk akal. Nah silakan bagi nenek mama tadi menampung daripada aspirasi rakyat untuk dimufakati, untuk diputuskan sebagai pembentukan peraturan yang baru. Itu barangkali jawaban dari Ambo. Oke, terima kasih yang Kuyus. Itu tadi sudah disampaikan. Kita ucapkan selamat datang Pak Kepala Dinas Kebudayaan, Pak Saifullah. Yang sudah hadir. Mohon izin Pak, kita lanjutkan. Kemudian juga kepada peserta yang ikut kegiatan ini melewat aplikasi Zoom, kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya. Ada Pak? SKT Ambo anjurkan, kalau ada kesempatan, tolonglah celik-celik Pitua Balerong di YouTube ya, tentang beberapa hal berbentuk drama, berbentuk ceramah, ya berbentuk lelawak dengan itu ada di situ. Antara lain nam tolong bana perhatikan nam mudoko ada diskusi adat antara Datuk Parbatia dengan seorang mahasiswi. Itu berisi dan itu sifatnya ilmiah. Itu saja harapan Anda. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Mungkin bisa. Assalamualaikum. Aku yang bisa bertanya lewat Zoom. Ya. Silakan Pak. Suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Mohon perhatian wabarakatuh. itu karena ini yang lewat aplikasi ya. Ya. Lewat aplikasi mungkin perlu fokus agar bisa ditangkap pertanyaannya. Silakan Pak. Ya, dari Zulhamdi tadi dari Dinas Kebudayaan dengan Pak Saifullah nih. Dari mana Pak? Dari Taman Budaya. Di Taman Budaya gini Pak? Baru siap dengan Pak Saifullah tadi. Oh, dengan Pak Saifullah. Usulan Pak. Usulan agar nagari tidak hanya mengadakan lomba pasambahan dari tahun ke tahun ya. Sebaiknya ditingkatkan dengan kajian gitu, kajian adat. Tidak cukup hanya lomba-lomba adat tiap tahun, lomba pasambahan. Usul kepada pemangku adat dan wali-wali nagari. Kuang Kuyus dari Biadul Hamdam Panjang angku. Ketua MUI Padang Panjang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi ada usulan ya, bukan pertanyaan ya. Oke. Mungkin selanjutnya 3 pertanyaan. Saya ingin yang mudah lah. Tadi sudah yang mudah dan tadi bapak-bapak semuanya. Saya sekarang yang muda, Bunda Kandung masa depan. Silakan. Siapa yang menanya? Iya, nunjukkan tadi kan. Oh putih Bu, iya nanti kan akan jadi Bunda Kandung kan itu.
Tapi nanti kan akan jadi bundakan dong, Bu. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvidiani, suku Mandailiang, asal dari Talu, Pasaman Barat. Yang ingin saya tanyakan adalah permasalahan. Dengan siapa tadi? Melvidiani. Melvi. Melvidiani. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah permasalahan tentang tanah ulayat yang kami kaum muda ini pasti tidak tahu apa itu tanah ulayat. Jadi kami meminta Angku menerangkan Magiah Pandai tentang tanah ulayat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Angku sudah berpikir aset mereka untuk masa depan. Ya, Melvi, ya, Cik, langsung aja. Soal tanah ulayat. Baiklah, hamba jawab. Tanah ulayat artinya tanah bersama, tanah komunal, tanah orang banyak. Ulayat itu bahasa Arab artinya perwalian. Jadi tanah itu di bawah penguasaan daripada orang-orang tertentu. Tanah ulayat, ada 3 tanah ulayat. Pertama tanah ulayat Rajo. Itu biasanya di daerah-daerah membentuk kerajaan seperti Damasraya dan lain-lain. Itu pewarisannya tetap kepada keluarganya. Kemudian ada tanah ulayat Nagari. Penguasaannya orang Nagari, nenek mamak dan dado di Nagari itu. Kemudian ada namanya ulayat kaum. Itu ulayat kaumku yang menguasai adalah suku. Ya. Nah kemudian ulayat kaum koko diberikanlah sebagian-sebagiannya kepada anak kemanakan yang berminat, namanya gangguan untuk. Jadi diberikanlah itu menjadi pesakut tinggi dinya. Kepada Iko, kepada buah Iko, kepada suku Iko, kepada paru Iko diberikan itu tanah pesakut tinggi. Jadi ulayat itu tanah pesakut tinggi itu adalah ulayat yud. Pewarisannya harus kepada nan padusi-padusi di dalam keturunannya bersuku. Itu naratu pusaka tinggi. Harta pusaka rendah artinya yaitu harta peroleh daripada orang tua. Ya, daripada ayah, daripada orang gaib. Nandinya itu adalah harta pribadinya meninggal untuk kita namun sana menurut agama hukum faraid. Dua perbandingan siap je padusi. Jadi 2 laki-laki cek ke padusi. Kalau inyo tu anaknya ada beberapa laki dan padusi. Kalau anaknya tunggu ya langsung saja lakinya. Itu pusaka rendah. Jadi pewarisannya berbeda. Pewarisan pusaka rendah tadi mesti kepada pewaris menurut Islam, menurut hukum faraid. Siapa dari ayah ke anak. Ya, dari anak ke cucu dan segala macam. Tapi kalau pusaka tinggi dan berasal dari ulayat tadi, dari mamak ke kemanakan. Ya, jadi dalam malikoko dari nenek ke ibu, dari ibu ke anak, dari anak ke cucu dan padusi. Jadi berbagailah Anda dilahirkan sebagai wanita Minang yang punya hak dan kewajiban di dalam harato tadi. Nah, itu Ratu Pusaka. Balai kira-kira tentang apa? Cukup? Belvi udah ya? Oke, terima kasih. Jadi saya sampaikan kepada para peserta sekalian. Dari 3 pertanyaan awal yang awalnya itu adalah para senior, dan ketika calon Bundo Kanduang ini bertanya, perilakunya berbeda. Apa contohnya perilakunya berbeda? Ketika para senior mendengar saja, maka Melvi yang baru saja bertanya merekam apa yang beliau sampaikan. Merekam kan? Nah, artinya apa? Begitulah perilaku anak-anak hari ini. Itu mereka tidak mencatat lagi. Itu menjadi pembeda, itu menjadi karakteristik mereka hari ini. Itu bagian dari upaya mereka untuk menjaga tema kita, menjaga nilai-nilai. Menjaga nilai-nilai budaya. Jadi jangan salah. Seperti Angku Yus katakan tadi, nilai-nilai keminangan ini fleksibel dan mereka berkembang. Dan kita hargai perkembangan mereka. Tepuk tangan untuk Melvi. Dan yang perlu kita catat lagi, dari 3.591 peserta hari ini, ada yang salah satu berasal dari Korea. Saya berharap Kim tadi sudah
mengajukan nunjuk-nunjuk. Jadi jangan salah, ini bukan Intel Korea. Ini adalah salah seorang peserta yang kebetulan sedang mengambil tesis soal Keminangkabauan. Kim, would you like to answer? Give a question? Mungkin bahasa Minang aja, Kim. Sudah bisa bahasa Minang? Stand up, please. Mungkin bisa bantu mic. Ada yang bisa mau ditanya? Bapak Ibu sekalian ini dari kalau saya belum bisa berbahasa Minang. Saya Yes, silakan. Bahasa Indonesian. Karena kalau di Korea tidak ada banyak bahan atau materi yang bisa saya akses tentang Sumatera Barat atau Minangkabau. Semua penelitian itu lebih berfokus pada Jawa atau Bali. Oke. Iya, jadi acara hari saya sangat senang karena maupun saya tidak bisa paham semua bahasa Minang, maupun begitu saya bisa ikut acara ini dan bisa belajar tentang hukum adat atau adat istiadat Minangkabau. Jadi saya merasa saya senang dan ada satu pertanyaan sebenarnya. Yes, good. Tapi saya belum yakin apakah pertanyaan saya ini masih berkaitan dengan penjelasan tadi dari atau Korea. tidak. Lanjutkan, Kim. Iya. Jadi pertanyaan saya, setahu saya kalau kedudukan atau posisi perempuan di masyarakat Minangkabau itu cukup tinggi dan masih dilindungi secara adat daripada wilayah-wilayah yang lain di Indonesia. Apakah dalam hukum bagaimana cara melindungi kedudukan atau posisi perempuan di Minangkabau lewat hukum adat Minangkabau? Itu pertanyaan saya. Bagaimana caranya perlindungan posisi perempuan di masyarakat Minangkabau? Itu. Dari university mana, Kim? Di Hanggung University of Foreign Studies, itu universitas khusus bahasa asing di Korea. Oh, dekat Pariaman sebelah lewat mana tuh? Kalau kita dari Pariaman, kita lewat mana tuh? Itu wilayah barat di Korea Selatan, itu ibu kota. Ada di ibu kota, namanya Seoul. Oke, thank you. Sarang. Jadi cara melindungi perempuan. Bagaimana Minang melindungi perempuan? Baiklah. Kim. Kim. Bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, oke. Bagaimana masyarakat Minangkabau melindungi perempuan, melindungi hak-hak dan kewajibannya. Sebelum Islam masuk ke Minangkabau, saya ceritakan tadi bahwa salah satu daripada ajaran agama itu adalah mengangkat derajat kaum wanita. Waktu itu wanita sebelum Islam masuk itu tidak berharga sama sekali. Maaf, wanita hanya dijadikan komoditi, wanita hanya dijadikan suatu alat aja, guna wanita untuk keturunan saja itu. Tapi setelah Islam masuk, bahwa berubahlah negara itu menjadi suatu masyarakat yang menghargai wanita. Di Minangkabau sebelum Islam itu masuk, lah dihargai Minangkabau itu menjadi wanita, menjadi orang-orang yang terhormat. Emansipasi baru belakangan. Tapi di Minangkabau sebelum emansipasi datang, sebelum emansipasi wanita itu dari seluruh dunia dikembangkan, di Minangkabau lah lebih dulu diberikan. Alun diminta lah dibari. Gitu Minangkabau. Kemudian orang mempertanyakan dalam hal ini, kenapa harta pusaka tinggi itu untuk perempuan saja? Untuk anak laki-laki. Orang laki-laki di harta adat tidak berhak, tidak memiliki, berhak ya, tapi tidak memiliki.
siapa yang memiliki adalah golongan perempuan. Silahkan garap, silahkan dengan suami kamu, silahkan Niko sawahnya digarap, ladangnya ditanami, dan kalau perlu rumah pun dibikinkan, ya, nggak mengontrak, nggak menyewa. Suami pun dicarikan dulu ya, sekarang mencari sendiri. Jadi begitu orang Minangkabau itu menghargai, karena apa? Karena orang Minangkabau itu laki-lakinya adalah penguasa. Laki-laki adalah pimpinan bagi wanita. Aryalu qawwamuna 'alan nisa. Maka didulukanlah kepentingan orang dipimpin daripada orang nama memimpin. Siapa yang dipimpin? Perempuan, wanita. Hak-haknya diberikan. Dan berkeliaran mencari nafkah, diberikan sawah. Silakan garap dengan suami kamu. Itu salah satu contoh. Jadi dalam hal itu barangkali ada sesuatu yang harus diungkap. Belum terungkap, barangkali kita coba mengungkap, ya. Itu berdasarkan analisa. Kenapa orang Minangkabau itu berbangsa kepada ibu? Bukan bernasab ya. Orang Minangkabau itu berbangsa kepada ibu, bernasab kepada ayah. Nah, jadi dalam hal ini dua-dua dipakai di Minangkabau. Buya Hamka mempraktekkan. Hamka itu Haji Abdul Malik Karim Marullah, itu nasab itu. Karim itu anak Malik itu anak Karim, Karim anak Amrullah, itu nasab. Tapi sebagai orang Minangkabau, beliau mengakui saya orang Tanjuang di Sungai Batang dan memangku adat Datuk Indomo. Jadi dua dipakai oleh Buya, satu contoh. Kemudian kalau pertanyaan tadi apa? Sebentar, mungkin karena memang suara Angku tidak begitu tersampai, jadi mohon perhatian karena suara Angku memang tidak begitu sampai. Kalau beradu-adu frekuensi tabrakan nanti jadi nanti. Jadi mohon izin ya. Silakan, Gus. Dalam hal itu ingin Ambo sampaikan bahwa menurut analisa Ambo sendiri, kemudian boleh dibantah karena itu pendapat Ambo. Apa alasan orang Minangkabau berbangsa kepada ibu? Kemudian orang lain pun berbangsa kepada ayah. Orang Mas saja di Indonesia satu-satunya adalah Minangkabau. Apa alasan orang Minangkabau? Ada alasan mengatakan legenda bahwa Datuk Parapati Sabatang, Datuk Ketemungan Balaiya, kemudian kapalnya tersakit di karang, meloncek turun ke bawah pelo itu adalah kemanakan. Tidak anak menonton saja. Oleh karena itu disitulah timbulnya hukum bahwa usahaku untuk kalian untuk kemanakan. Suku juga dari ibu untuk kalian, tidak dari kami. Nah, ya. Ya. Jadi dalam hal itu ada tiga alasan orang Minangkabau. Yang pertama adalah alasan cinta. Alasan cinta yang maksudkannya ialah bahwa hubungan antara ibu dan anak itu lebih akrab dari hubungan ayah dan anak. Nah ini secara ilmiah bahwa seorang anak itu sejak dari mulai dihamilkan sampai dilahirkan, sampai dididik, sampai diajar, itu adalah akrab antara ibu dan anak. Ayah mencari nafkah. Kalau umpamanya di manusia gua dulu, ayah ke hutan mencari makanan, kemudian anak-anak dengan ibu. Sampai ke zaman modern kini kan macam itu. Ayah mencari nafkah, pagi jalan anak lalu alun jago. Dia sudah mencari nafkah. Pulang-pulang anaknya sudah tidur lagi. Kapan dia tuh berhubungan? Kapan dia bergaul antara anak dan ibu? Maka orang yang paling berjasa di hidupnya ini adalah ibu. Dia yang melahirkan, dia yang menghamilkan, dia yang melahirkan, dia juga yang mendidik sampai dia dewasa, sampai dia itu menjadi orang yang bisa mandiri. Ibu itu. Itu alasannya oleh Minangkabau karena orang ini adalah maka wajiblah, pantaslah kalau dia mengambil bangsa kepada ibu, dan ibukulah orang yang dimuliakan itu. Satu. Yang kedua, masalah logika. Masalah logika bahwa seorang anak yang lahir itu pasti anak ibunya. Tidak mungkin orang lain. Tapi perlu, mungkinkah dia anak bapaknya?
Belum tentu. Apakah anak yang lahir ini adalah anak secara biologis oleh suami ibunya? Belum tentu. Mungkin saja ibunya waktu itu berselingkuh, mungkin ibunya itu dapat kecelakaan dan segala macam, maka yang masuk ke bibit rahim itu adalah bibit orang lain, bukan bibit suaminya. Jadi pantaslah kalau ibu itu mengatakan pasti anak Denko. Tidak perlu mengklaim lagi. Tidak perlu, ini anak saya melahirkan, orang kampung pun tahu, 9 bulan dia masa mengandung, dan bidan pun mengatakan ini anak dia. Saya yang menolong dia lahir. Itu kata ibunya. Jadi dalam hal ini, kalau umpamanya ibu saya Safiah, ibu Safiah ini tidak perlu mengatakan si Yusko anak saya. Bukan, tidak perlu. Orang lain tahu kok. Tapi ayah saya, Mak Jalin, Abdul Jalil, mengatakan itu anak Denko. Yus binti, kalau pedusi. Yus bin Abdul Jalil. Mesti diklaim yang anaknya. Kalau ibu tidak pernah lagi mengklaim. Maka oleh karena itu pantaslah orang Minangkabau mengambil suku kepada ibu bahwa itu adalah anak ibu bukan anak ayah. Kan gitu ya. Itu maaf, bukan menuduh ibu waktu berbuat yang tidak baik, selingkuh. Nah itu enggak siang bodoh. Akan tetapi secara logika, seorang anak yang lahir pasti anak ibunya, tapi belum tentu anak suaminya secara biologis. 2. Yang ketiga, secara matematika. Ibaratnya orang tua kita ini, ibu ini kongsi di dalam tanah. Modal ayah cuma 2. Pertama, benih akhir, ya. Benih, mau mengecek sama satu pihak seorang, itu modal itu. Pupuk, namanya rakyat pupuk tetap di ibu. Nah, itu 2. Tapi ya seibu apa kekayaan ibu dalam itu, apa artinya dalam itu penghormatan ibu. Kalau dia tani, bibitnya sudah tahu banyaknya sekian sekarang. Sawah siapa punya? Siapa punya sawah? Rahim itu rahim siapa? Ibu. Kemudian kalau itu banyak itu supaya banyak begadang, maka yang mengairinya, yang menyanyi siapa? Ibu. Sudah itu kalau ada hama nyemprot siapa? Ibu. Setelah itu kalau umpamanya dalam hal itu hal-hal yang berkaitan dengan bibit tadi, ya supaya menjadi padi, ada 6 pasal ibu tadi. Rahim, yang punya. Sawah, yang punya. Keposiandu untuk mengisi anak, yang punya. Memupuk, yang punya. Walaupun diberikan ayah, ibu menyerahkan. Ya. Jadi supaya padi kegadang berbuah, adalah ibu ada 6. Ayah cuma 2. Lebih gadang dia ayah, ibu daripada ayah. Sesuai dengan hadis Rasulullah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang harus kami muliakan ya Rasulullah? Ibumu. Sudah itu siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Sudah itu ibumu. Sudah itu siapa lagi Rasulullah? Ayahmu, bapakmu. 3 ke ibu, cik kaya. 6 banding 2 sama dengan 3 banding 1. Sesuai dengan adat syara. Adat mengatakan 6 banding 2, agama mengatakan 3 banding 1. Sama kan? Jadi oleh karena itu, itulah alasan-alasan Minangkabau bahwa memuliakan wanita itu karena dia adalah orang yang berjasa karena hidupnya itu. Dia hidup karena ibunya, seakan-akan demikian. Jadi itulah 3 alasan daripada seorang anak mengatakan bahwa itu yang melahirkan itu, yang mengambil, yang mendidiknya adalah ibu. Itu sebabnya orang Minangkabau mengambil ibu itu sebagai lambang kesukuan, sebagai bunda kandung, sebagai induk persukuan. Nah, jadi ada 3 macam itu yang dapat kami sampaikan tentang masalah matrilineal tadi. Nah, kemudian ketik lainku. Ada juga, Hah? Ada juga.
Masih ada. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi. Bangku lah bertanya, ada juga lagi. Dari depan tadi 1. Silakan. Nanti yang di belakang yang laki-laki 1. Coba yang di tengah ini. Coba berdiri. Ya. Gantian ya. Silakan. Di sini dulu. Satu-satu ya. Selesaikan ini dulu. Mana mic? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Perkenalkan. Izin cek 1 2 dicoba 1. Izin perkenalkan, nama Ambo Fauzi, Ambo dari luar 50, suku Melayu, anak Ranggodui Tabiang Tinggi. Disiko mak indak basisiah juba siba bukan baingguh juba bateh sampai Ambo meletakkan kato. Kok talenggang adek sopan santun tuah nyu mama kok talinteh martabat pangulu kok talampau ampun jo maaf Ambo minta. Disiko mak yang Ambo tanyakan kita sama tahu sadonyo. Zaman batuka maso baraliah tahun baganti. Artinya baa kita kok harus upgrade dengan perubahan zaman. Sakali ayah gadang, sakali tapian berubah. Jadi artinya dengan perubahan dan perkembangan yang ada pada saat kini kok, kita harus mengikuti. Kita tidak boleh meninggalkan. Kalau kita tinggalkan artinya sama kita dengan indak maju dan indak namuah maju. Dan di situ mak dengan perkembangan teknologi, ambok khusus ke teknologi mak. Karena dengan perkembangan zaman kini kok kita lihat perubahan dan perkembangan teknologi begitu pesat. Kalau kita tinggalkan perubahan itu, maka kita akan disabui dengan kuat, indak mengikuti perubahan zaman. Tetapi dengan perubahan zaman itu, bundo sekalian yang ambo hormati, Uda dan Uni, Bapak dan ini Mama Sadonyo, banyak kita lihat terlebih dari kami kaum muda koma, banyak nan lengah dan banyak nan lalai di perkembangan zaman tersebut. Banyak nan lengah di dunia gadget, banyak nan lengah di dunia HP. Dan iyo memang kita ketahui, HP, internet, itu adalah jembatan untuk kita untuk memperkembangkan budaya kita. Tapi nan jadi kendalanya kini banyak generasi muda nan lebih suko inyo mencari budaya lain, sedangkan banyak inyo meniru budaya lain, sedangkan budaya inyo mencari nanta buka daripada nanta sao. Itulah istilahnya mak. Jadi kini kok mak bukannya lapuk tak kajangi, tapi lapuk tu ndak kata kajangi do mak. Kalau itu kita ikuti, usang ndak akan terperbarui. Dan ciek lai, apakah di psikoteknologi kan kita salahkan? Mungkin indak, kita harus mengikuti teknologi. Dan ciek lai, bagi nenek mama, bagi mama, siapa yang kah disalahkan di siko? Kalau paku kacang balimbiang, anak dipangku kemanakan dibimbing, tapi yang kini mak yang banyak, kalau paku kacang balimbiang, anak dipangku kemanakan ndak tairiangi, ndak tabimbiangi. Itu yang banyak kini. Jadi kami generasi muda kasiale batanyo. Apa kok salah di mama ataupun kami nan salah orang muda ndak batanyo. Itu mak yang akan ambo tanyakan kepada mama tadi. Mungkin salah dan maaf ambo sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah mengatakan bahwa antum a'lamu bidunyarikum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Makan angka lama, pakai nengkaranca, anak ketujuh pabue. Kata Nabi kok. Dengan syarat bahwa semuanya itu tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum syara. Silahkan, tapi terbatas. Batasnya ajaran agama. Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Itu pokoknya dalam Islam. Nah, begitulah kerangka daripada adat Minangkabau bahwa kita boleh berkreatif. Kita boleh membuat sesuatu yang berhubungan dengan budaya. Eloknya pakai. Kemudian yang penting tuh sudah jemputan
lain tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai adat. Itu saja. Jadi kita diberikan bertanah lapang, apa namanya itu, padang lapang, karajokan yang kerenca, makan yang lama dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum agama. Itu bedanya itu. Jadi dalam hal itu barangkali untuk ambil pertajam ya, bahwa di dalam lapuk-lapuk di Kajangi. Kalau dulu dan ambo tahu, ambo mua 80 lampe ya, jadi banyak perubahan-perubahan. Kalau dulu di Payakumbuh ambo cari orang ibu-ibu ko pakai tingkul. Di tempat lain pakai selendang, ceda namanya. Kemudian pakaian resmi waktu itu di tahun-tahun 50-an ada mudawarah namanya. Itu dililitkan hampir sama jo pakai yang kini jilbab. Terakhir orang perempuan itu memakai jilbab. Sejak dari Indonesia aku lah Islamnya pakai jilbab. Beda tingkuluk beda aja jilbab. Selendang ceda berbeda jilbab. Jilbabku paling praktis dan lebih sopan. Nah, tidak repot. Kalau singkuluk itu mencari kekumuh itu kan kain putih, kain lebar itu kan. Tapi di lapuk-lapuk di Kajangi, itu tidak cocok lah itu zaman kini, tidak praktis lah itu keluar. Maka orang menciptakan jilbab. Nah, perubahan dari situ itu adalah itu namanya lapuk-lapuk di Kajangi, usang-usang diperbarui. Ya. Jadi dalam hal mode umpamanya itu bisa diperbarui, dalam hal seni umpamanya diperbarui. Ndak amuah lah saluang ke saluang jo, mula-mula saluang dandut, sudah itulah berkembang jo segala macam. Kini kalau dulu awak mau undang barale, itu menjalani satu rumah ke rumah lain, membawa sirih, membawa rokok, mengundang angku supaya hadir dialek kami berdua. Itu makan waktu tuh. Nah ringkas ada pakai kartu undangan dengan apa dengan ragam-ragamnya nan ranca, kadang-kadang arus adonan apa namanya dan warna-warni dan maha ragonya itu berjalankan undangan tuh. Ini yo sudah itu berubah boleh tipe HP alu dari WA lagi laju HP SMS. Nah, andai kata tidak datang undangan kami, anggaplah ini sebagai undangan resmi. Lama menggunakan awak itu tuh teknologi. Ini WA saja orang. Orang nama harus tersinggung di WA itu kan. Namun coba itu peluk ini itu umpama perubahan-perubahan demikian. Namun yang penting dalam itu nilai bisa berubah. Nilai yang berubah, menghormati orang itu didatangi, tidak didatangi fisik, didatangi dengan apa namanya dengan kartu, didatangi dengan SMS, silakan. Tapi kita tetap menghormati orang. Dan orang yang menghormati awak pun harus dihormati pula. Awak lah dihormati orang, diundang walaupun juga hormati pula lah orang yang mengundangi, datang awak ke undangan itu. Nah, itu salah satu contoh. Yang penting jangan berubah. Jangan artinya tersingkir ajaran-ajaran Islam tadi ke ajaran-ajaran adat. Itu yang penting. Jadi dalam itu kita juga dalam memilah-milah dan jangan sampai dalam hal ikoko hal-hal dapet pinjai hilang kapak. Kan ada pepatah itu. Hilang dan usali itu karena ada sesuatu yang baru. Oleh karena itu tolong sebagai kita mama, sebagai pito, sebagai orang ayah, sebagai kakak, sebagai saudara, tolong ikoko agar diberikan batasan-batasan, agar diberikan kilah-kilah dalam meliko supaya nampak mata teknologi kita memanfaatkan. Sebab masalah HP, masalah WA itu memang keunggulannya memang itu adalah alat komunikasi yang lebih praktis. Ya, itu kalau umpamanya dibawakan kepada manfaatnya. Tapi manfaat jeleknya banyak. Kalau dulu di zaman kami ya umpama maaf ngecek, kami dulu bapak pacaran bulannya dulu, ya tahun 60 ya. Tapi di paling sure di dalam sure itu pantun-pantun dikirim ke buku Aljabar, ini pulangnya pulang lawadol, balik hanya di dalam caru kami dulu. Menonton bioskop kami 17 tahun katanya, 17 tahun ke bawah tidak boleh menonton. Itu dulu.
Tapi kini sajak dari balita sampai kepada manula itu menggemari WA dan kaset segala macam. Kadang-kadang negatifnya malah ada hal-hal yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak 17 tahun ke bawah, itu lagi ditontonnya di anak-anak. Maka kalau ada anak-anak awak di dalam kamar, dia kawannya bakar ikian galak, siliak di lubang kunci, menganya, ada ditontonnya. Nan tak boleh lihat di ayam, dan dicaliaknya itu. Kini, oleh karena itu, hal-hal demikian itu, kita menghambat HP tidak boleh, jadi jual WA tidak bisa, maka kesimpulannya bahwa tarana orang yang dialau. Para awak saja di para pek paganya. Para pek pagawa, tarana orang yang dialau, orang kata orang lalu awak langsung. Bidok lalu Kiambang Betawi. Itu jawaban nambah. Oke, Ngku. Cek yang terakhir nih, Ngku. Silakan. Satu yang terakhir. Iya. Oke. Tuh Pak, yang belakang Pak. Cek. Sebutkan nama, asal. Bismillahirrahmanirrahim. Hidayatul Islam, hidayatul salam, hidayatul ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kakanda moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama Apriyadi, berasal dari Pasaman Timur, tepatnya dari Lubuk Piang, suku Piliang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, banyak sebenarnya hal yang ingin kita tanyakan sebagai orang muda. Tapi untuk di awal, saya pribadi mohon izin nih Kakanda moderator dan juga kepada Angku Yusdatuk Prapatia, kita sebagai orang muda ingin menyampaikan sedikit keresahan. Keresahan yang pertama adalah bisa saja hari ini kita merasa orang muda ini kurang yang namanya ataupun disebut sekarang krisis kepemimpinan. Kita krisis tokoh yang bisa dijadikan suatu panutan, apalagi tentang adat dan budaya Minangkabau ini. Dan saya pribadi sangat bersyukur bisa datang hari ini dan bertemu langsung dengan tokoh yang memang sesuai dengan harapan dari kita orang muda tentunya. Ya, tepuk tangan semuanya. Pertanyaan, oke. Saya kira akan dihentikan. Oke, Kakanda moderator, terima kasih pengertiannya sekali lagi. Ini memang mungkin akan memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja tertitipkan kepada saya, karena teman-teman banyak juga yang bertanya sebenarnya. Tapi kalau dari kita berdasarkan keresahan orang muda, yang pertama tadi kita krisis kepemimpinan, kita krisis tokoh. Dan alhamdulillah hari ini ada tokoh adat Sumatera Barat yang datang. Yang pertama Angku Yusdatuk Prapatia. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, Angku, mungkin ini prinsip untuk Angku yang ingin Ananda tanyakan. Kita tadi banyaknya pertanyaan dan penjelasan dari Angku. Yang paling penting dipahami adalah silahkan berinovasi, beradaptasi, tapi jangan lupa akan nilainya. Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah, Angku, orang muda ini terkait dari value ini, terkait dari nilai ini, bagaimana memahami terkait dari nilai-nilai dari Minangkabau itu sendiri, Angku. Ini prinsip. Mungkin yang dari Angku, bagaimana Angku bisa tetap konsistensi Angku dalam memahami adat ini, dalam menyampaikan, mendakwahkan, mensiarkan tentang adat ini, bagaimana caranya, Angku? Tolong diturunkan kepada kami orang muda ini, Angku. Mungkin banyak lagi sebenarnya, tapi insya Allah kita cukupkan. Dan terakhir, apakah boleh, Angku, kita dari orang muda ini mungkin banyak inovasi dan menginginkan untuk satu ataupun dua kali untuk bisa berdiskusi langsung dengan Angku. Nah, itu bagaimana caranya, Angku? Lalu yang ketiga, kita ingin berfoto dengan Angku nanti mungkin secara pribadi, mohon diizinkan. Karena Angku orang muda Minang ini sekarang sudah banyak sekali budaya yang masuk ke Minangkabau. Contoh budaya Korea tadi, Angku. Kita mungkin orang muda agar memang mencintai adat ini, betul-betul mencintai sesuai dengan nilai-nilai yang Angku ingin sampaikan kepada kami, Angku. Sekian, dikembalikan Kakanda moderator dan Angku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Inti minta belajar aku. Baiklah, kalau angkut, duduk sekapiang ya. Kalau angkut tadi mengatakan bahwa silahkan bingkai berubah tapi nilai jangan ditukar. Mencontohkan tadi kepada ibu-ibu. Dulu pakai tingkulua, kemudian pakai selendang, kemudian pakai cedah, kini pakai jilbab. Berubah. Tapi nilainya bahwa perempuan itu yang menjadi aurat sebagiannya adalah rambut. Nah, tujuan itu menutup rambut, menutup aurat. Tertutup aurat, itulah tujuannya, itulah nilainya. Tapi bingkai, jilbab lah segala macam. Kadang-kadang banyak perlu raginya jilbab ko, alun kali ya segala macam, madu nang kesamping. Dan itu adalah mode itu adalah selera. Nah, dalam hal itu, kepada Kemenakanda dan bertanya tadi, mungkin kalau dikatakan krisis kepemimpinan tadi kan, karena barangkali belum sesuai dan menerima dan memberi. Ya. Mama harapkan agar di antara anda anak muda dan apa namanya bukan muda namanya seperti bensu. Nah, tolong diadukan banyakkan diskusi adat. Di antara kalian saja silahkan untuk berdebat. Silahkan untuk menentukan jalan pikiran sendiri. Nanti kalau buntu silahkan tanya kepada orang berkompeten. Jadi dalam hal itu kami tidak mungkin mama-mama akan mengumpulkan kalian, memberikan amanah segini segala macam. Tapi buatlah semacam wadah diskusi di antara lembaga kampung, lembaga negari, atau di perguruan, atau di dalam ketentuan seprofesi, berkusilah tentang adat. Sebab adatku memang mudah-mudah sari. Dalam adat itu dikatakan pokoknya kata bamisaru yang bakie. Adat itu terselubung sesuai dengan katanya awal daripada kata adat itu adalah adato. Itu tidak, dato itu jaleh, konkret, jelas. Itu adato itu sesuatu yang tidak konkret. Nyo abstrak. Itu dari adat itu dari adato. Jadi oleh karena itu abstrak itu tolong timbulkan bahwa itu menjadi sesuatu yang logis bana. Kita ambo sendiri sangat kagum dengan orang-orang nenek mama dulu yang bisa menciptakan pepatah-pepatah, ungkapan-ungkapan gerindam-gerindam. Dan berapa ratus tahun lalu diciptakan sampai kini terpakai lintas ruang dan waktu terpakai tadi. Cuman awak tidak bisa memahami karena nalar. Nah, penalaran itu yang penting. Kalau orang dulu itu orang jenius. Tadi contoh yang katakan, kalau duduk seorang sampai duduk bersama balapang-lapang, tidak logis itu malah itu paling logika itu. Sangat logis. Siapa yang kita tidak logis? Diuraikan dulu bahwa satu persoalan bagaimanapun remehnya, bagaimana kecilnya, kalau dipikirkan sendiri ruwet, susah, surang memikirkan. Jadi surang memikirkan itu artinya awak duduk tadi sampai alam nangkau. Tapi dipersama-samakan lapang, bawa ke family, bawa ke kawan-kawan, diskusikan, kemudian itu akan bersuah apa yang kita cari. Dan bersuah aja nih saya nalandai. Setelah kita bayokan dengan orang banyak. Itu maknanya. Padahal dikatakan duduk seorang itu bersampi-sampi, duduk 10 lapang-lapangnya di situ. Sampi-sampinya karena suatu persoalan kecil, tapi dipikirkan seorang, tidak tabuak pengenado. Tapi silahkan didiskusikan, silahkan dipayokan dengan yang betul-betul. Hal-hal itu akan banyak informasi, akan banyak petunjuk-petunjuk, akan banyak solusi yang ditawarkan. Kemudian itulah artinya kita banyak balapang-lapang. Jadi dalam hal itu banyak pepatah Minang. Iyo kan diurang lalu kan diawak. Nang kalau ada awak surang tu. Kemudian takuruang di luar, tapi dari atas. Janji besok mukia. Titian besolapu dan banyak lain-lain. Padahal itu diterjemahkan tidak ada yang tidak logis. Semuanya logika itu menerima akal sehat. Tapi dinalarkan, diurai, dipelajari, didiskusikan. Basuh nanti itu apa yang maksud oleh adat itu sendiri. Kemudian banyak orang menerjemahkan adatku karena berbeda.
pendapat pepatah dulu ya. Kalau dikatakan pepatah itu ada namanya itu tangan mencencang bau memikul. Kalau orang lain menerjemahkan itulah kerjasama anggota. Tangan mencancang itu tugas tangan, bau memikul betul lah apa yang cancang tangan. Itu kerjasama. Tapi dalam hakikat adat sendiri bukan itu maknanya. Itu adalah resiko daripada kerja tangan yang tidak bertanggung jawab. Sehingga bau tadi ikut memikul apa yang salah dikerjakan tangan. Kan terbalik tuh. Nah, kemudian ada mengatakan janji biasa mukia, titi biasa lapua. Itu terbalik tuh. Janji itu binaso mukia tidak biasa tuh. Janji binaso lapua. Titi yang biasa lapua. Jangan dirubah-rubah lafadznya, tetap biasa. Jangan dirubah. Awak memaknakan lalu tahu, nya mencari lafadz saja. Kalau awak kembali kupiah, nomor 7 dan nado kepala awak nomor 8 akan ditarah kepala kau supaya jadi 7. Enggak, cari. Orang membuat kuro-kuro pasti membuat kuncinya. Jadi dalam hal itu, hendaklah dalam ikoko itu harus mengurai, mencari, mentelaah adat itu, nambah buah-buah tadi itu diurai. Nantalamun-talamun itu di kaki. Nanti timbun-timbun itu dibungkar bahwa dia tahu makna daripada hal itu. Jadi kalau umpamanya janji minasumukia, kalau janji minasumukia titipnya selapua itu tidak pepatah itu. Ini pepatah kena membayang, nan terselubung. Janji biasa mukia, titi biasa lapua. Titi ko tidak binasa lapua, biasa. Biasa tidak titi lapua. Biasa, tenggarabia itu cahayanya. Basi pun bakare. Biasa itu. Janji biasa mukia. Dibiasakan. Orang mukia tidak membiasakan, biasakan janji mukia. Tidak itu kasihnya itu peringatan. Bahwa janji itu cenderung mana orang memukir janji. Jangankan awak Rasulullah pun mukir janji. Adam ke Rasulullah tuh. Mukir janji ya Allah. Jangan dimakan buah kudiko. Tidak lepas janjinya. Makan juga. Tercampaklah kata bumi ke awak. Karena apa? Karena ada mungkin janji. Oleh karena itu, sebelum meniti awak, perhatikan dulu kondisi jambatan. Kau bertengkaran dia, kalau lu pusol, mungkin tidak mungkin itu. Jam barang, sio-sio. Oleh karena itu, dalam itu adalah peringatan. Berjanji awak, jadi pasti dan tiba. Jangan katakan pasti itu milik Allah tuh. Insya Allah. Dan kalau dikatakan tidak katakan, janji tadi tidak mungkin kita dapati. Karena ada alasan, karena ada acara lain, katakan elok-elok, maaf, ambo tidak bisa hadir, karena hari itu jadwalnya lado tertentu. Katakan. Jadi dalam itu janji biasa mungkin, jangan dibiasakan mengukiri janji. Tapi orang cenderung mana mengukiri janji. Iyo, ambo datang pasti, insya Allah. Kalau insya Allah itu guyah nampaknya, itu salah orang awak tuh. Insya Allah, tidak iya benar. Padahal itulah yang sebenarnya jawab. Kalau Allah mengizinkan. Jadi dalam hal itu banyak pepatah-pepatah atau kuruangnya di luar, tempiknya di hati, yokan diorang lalu kan dia apa. Nampak lalu itu dima kita pasangkan. Substansinya apa? Jangan berpedoman kepada lafaz saja, tapi lihat maknanya. Jadi kalau umpamanya dikatakan tadi, yokan diorang lalu kan dia apa. Di mana terpakainya? Di dalam awak berdebat, di dalam awak berdiskusi, di dalam awak rapi. Jangan masukkan punya awak. Iyo, kalau ada orang tuh itu apa iyo tuh. Tapi itu berikan argumentasi awak. Jadi dalam itu ada dan peringatan, ada dan suruhan, ada dan ikon koko supaya apa namanya kehati-hatian dan segala macam. Itu bergantung kepada lafaz tadi itu yang harus disesuaikan dengan makna. Jadi dalam hal itu kepada angkatan muda mengharapkan diskusikanlah adat itu. Nama yang tak mungkin rasanya, nama yang rancu, nama yang mustahil, nama yang tidak logis. Tanyakan kepada angkuang kuawa. Dan insya Allah dalam hal itu ambu anjurkan kan muda tolong saja dia YouTube. Di YouTube tuh ada terselip karya-karya ambu, balerong itu perpati ya. Dan di situ barangkali bisa dikutip apapun yang diperlukan. Sekian saja barangkali sesuai dengan janji dalam jam 2 hari ya. Ya, sekian saja. Hari itu tidak dulu. Habis.
Iko awak sampaikan saya engku pertanyaan terakhir konkret saja, tapi kebetulan karena kita menggunakan aplikasi Zoom, dari siapa kok? Ya dia pemilik akunnya. Ku mau bacaan sih bagaimana ku dari luar negeri orang awak di luar negeri. Satu pertanyaan terakhir, bagaimana cara menyatukan orang Minang yang di luar negeri atau membuat persatuan agar kompak? Karena ada yang dituakan. Karena orang Minang banyak yang merantau. Yang muda perlu contoh yang baik dan pemikiran dan sikap Minangnya agar tidak hilang. Butuh pengarahan dan kontrol yang dituakan. Maaf. Jadi baca menyatukan mereka yang di luar negara konkret saja jelas jam 2 Kalau ingin menyatukan Anda yang berserak di seluruh dunia, di Amerika, di Australia, di Korea, segala macam, itu bergantung kepada saudara-saudara Anda sekalian berminat untuk persatuan itu. Lebih tahulah orang itu daripada kami. Jadi oleh karena itu silakan berkomunikasi dari rantau ke rantau, dari luar negeri umpamanya kan. Kalau dari Malaysia umpamanya itulah mudah tuh. Tapi kalau di luar negeri silahkanlah bagaimana cara berhubungan dan kalau bisa diskusi lah. Diskusi antar negara itu kan bisa saja itu dengan teknologi yang canggih ini mudah-mudahan gini itu silakanlah hal-hal untuk mempersatukan. Persatuan itu adalah kemauan yang datang dari pribadi sendiri-sendiri. Jadi kita nggak mungkin dipersatukan kalau kita ingin bersatu. Kalau nggak kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Jadi dalam hal itu kalau ada ingin untuk bersatu, silakan banyak cara, banyak solusi untuk berdiskusi antara rantau dengan rantau. Jadi tergantung kepada Anda untuk mencari hubungan, untuk mencari yang lebih akrab bagaimana tindakan-tindakan kita dalam organisasi. Itu barangkali jawaban dari Anda. Baik, terima kasih Angku. Kami dari Namudo, kalau ada yang tidak pada tempatnya sebagai moderator dalam mengantar acara, kami mohon maaf. Dan juga kepada peserta, kami tidak akan menyimpulkan lagi karena nilai-nilai yang disampaikan oleh beliau, saya pikir sudah tertransfer dengan baik. Kami dari moderator, kalau ada yang tidak pada tempatnya, kami mohon maaf. Karena sekali lagi, upaya-upaya yang kami dorong tadi adalah bagian dari untuk ajang ini menjadi lebih bergairah. Mohon maaf kalau ada yang tidak pada tempatnya. Demikian saja dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih hingga siang ini untuk seluruh peserta diskusi kita. Nanti materi kedua akan disampaikan oleh Prof. Raudah Taib. Beliau merupakan Bundo Kanduang Minangkabau dan juga tokoh adat nasional yang setelah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti kita mulai jam berapa lagi Bu Emma? Sesuai jadwal? Kita mulai nanti jam 2 di lokasi yang sama. Setelah ini kami akan membagi, teman-teman dari dinas sedang membagikan untuk makan siang. Setelah ini kalau mau sholat silakan menyesuaikan Bapak Ibu semuanya. Di Masjid Raya boleh, di bawah juga boleh. Mungkin itu saja dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada peserta yang tadi membawa buku tabungan atas nama siapa ya? Ayah, kita bertemu di luar ya.
Cek, 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 cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek, 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 cek 1 2 3, cek, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek, 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 satu dua tiga, cek, 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 cek,
Cek, cek 1 2 3. Cek, 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 cek 1 2 3. Cek, cek, cek 1 2 3. Cek, cek. Cek 1 2 3. Cek, cek, cek. Cek, cek, cek 1 2 3. Cek, cek 1 2 3. Cek, 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 cek 1 2 3. Cek, cek 1 2 3. Cek, cek 1 2 3. Cek, cek. Cek 1 2 3. Cek, 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 cek.
Cek, cek 1 2 3. Cek, 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 cek 1 2 3. Cek, cek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat angku-angku nenek mama Bodo Kanduang, teman-teman para peserta diskusi bersama tokoh adat Sumatera Barat. Sesuai dengan kesepakatan kita tadi, bahwasanya jam 14.00 kita akan melanjutkan diskusi bersama tokoh adat yang satu lagi, yakni Bundo Rauda Taib. Dan alhamdulillah Bundo Rauda Taib sudah berada di ruangan ini bersama kita saat ini, dan juga moderatornya sudah hadir juga. Jadi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kita, dimohon kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk bisa memberitahukan kepada yang masih sholat atau masih makan untuk bisa sesegera mungkin memasuki ruangan ini, karena sisa waktu kita sebelum pukul 14.00 WIB tersebut hanya tinggal 15 menit lagi. Jadi untuk itu dimohon sekali lagi kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk bisa menginformasikan kepada teman-teman kita yang masih berada di luar untuk bisa bergabung bersama kita ke dalam ruangan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok dia? Akhirnya tambahan sama baterainya. Ayo, lihat. Ya. Ada kalau sayang. Alhamdulillah. Sayang, sampai sehat sayang. Alhamdulillah. Tahu dari Kak, pernah? Itu saya bersopok lah balik. No kegiatan balik no. Alhamdulillah lah. Sudah rayu no. Sudah rayu. Kalau sini tidak mungkin. Iya. Bisa untuk belajar no. Iya.
sambil halal bihalal gitu. Halal bihalal enggak. Ya. Putusan negara itu. Enggak perlu gandong dah. Nyonya. Oh, kan di negara yang. Oh, namanya Sopo ya. Kota Dari. Iya, iya. Alhamdulillah. Duduk nih. Duduklah. Ayah dia lah. Cuma duduk. Kagak minta tolong tolong ya kita. Putih bungsu tolong ya diajak. Ada putih bungsu. Duduk lagi Bundo. Baru tiba Bundo. Baru tiba. Kalau lari Bundo itu makan. Ya ya. Dari Pekumbuh. Oh, mandi toko, nak ya. Coba berdiriin nak, berdiriin. Ah ya. Nah, tadi ya Pak Datuk. Iya. Mulai Bundo, Sumbando balik. Bundo, kalau di Sumbando balik kok, dari Bundo beko Bundo enggak tanjung masalah organisasi. Bundo aja. Tanya tuh Sumbando balik bagaimana Bundo? Ya kalau Sumbando balik kok undang-undang adat. Undang adat itu ya. Bundo aja. Kami sebenarnya di Bundo sebelum mulai kan udah cerita di Bundo ya. Jadi. Ya. Oh, apa dari kabupaten ya? Oh, kota. Ya. Ya. Pas kami dibentuk, Mbak, jadi. Pas kami dibentuk, dia itu membentuk pengurus baru yang sangat kota. Memang kota kami bukan kadang baru. Ya kan kota ya. Iya kota juga. Baik kan beda lah kepengurusannya di kota aja yang di ada kecamatan beda ya. Kalau kota sama kota lah dong. Kalau kota ada begitu dong. Kota yang punya cuma di antara kalisat yang ada di sana ada begitu kota itu tuh. Kandung yang menjadi ketuanya. Ya. Permasalahannya juga yang paling dari nanti masuk salah satu ketuanya kota yang kami jangan merangkap. Kalau kota ya nanti kota. Kalau nanti kecamatan nanti kota. Belajarnya lah pokoknya nggak mau di merangkap-rangkap. Kan untuk di provinsi juga nggak ada orang. Tapi kita tahu di situ yang jadi pengurus kota, tetap yang di area kecamatan tersebut. Hanya ada duduk di kecamatan. Anda kalau tidak juga tidak masalah dong. Ini kota tuh. Kalau kecamatan itu di kota kan tidak sama di kabupaten dan pelatihan kabupaten ibu kotanya. Sudah itu kecamatan di luar kota. Tapi kalau di kota kecamatan itu kan di dalam kotanya. Iya. Kalau tidak merangkap iya. Tapi kalau duduk di kecamatan itu duduk aja tidak. Ya, pengurus baru makasih ya. Kami itu baru ganti dari untuk kota. Ya, kalau pengurus itu ada dia dong untuk kota. Pengurus mana lalu pada MPL. Tapi kalau nggak pengurus, tapi di kecamatan itu nggak ada masalah. Kota. Domisilinya kan kota seluruh. Tapi kalau nyala di kecamatan diangkat dari situ nggak boleh. Merangkap nggak mau tuh. Merangkap. Ya kalau masih itu dia aja Bundo mah untuk pengurus provinsi gue dan dia kabupaten kota dan dia kemudian enggak.
10 kecamatan di kota Payakumbuh. Kalau tidak pengurus di kecamatan itu berdiri enggak dempetnya gitu. Nah, kalau itu kan dan artinya nya mampu kan, terpilih nyawa kan dipilih ya, dia dipilih. Ya. Itu namanya ya. Tadi bilang ya lancar dong. Ya. Apa itu tinggal itu sama-sama kok. Itu kan nggak ada sama ada ya. Oh, iya. Iyalah ya. Ya, kasih sama kasih ya. Halo, C1. Halo, C1, halo.
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung narasumber kita sudah datang, moderator juga sudah datang. Bagi Bapak, Ibu, dan seluruh peserta, harap kita isi kursi yang paling depan dulu. Silakan menyesuaikan aja nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum. Bapak Ibu para peserta yang berbahagia. Semoga selalu sehat dan bersemangat semua. Perkenalkan saya Serly Mauren Natasia sebagai moderator kegiatan kita. Bapak Ibu para peserta diskusi bersama tokoh adat Sumatera Barat pada hari ini yang saya hormati, Niniak Mama, Bundo Kanduang, Rang Mudo dan Putih Bungsu, Bapak-bapak, Ibu, hadirin semuanya. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan tema kita, Sumbang Dua Balai dalam Kehidupan di Minangkabau. Telah hadir di hadapan kita semua narasumber, Ibu Profesor Dr. Insinyur Roda Taib MP yang bernama lengkap Putih Reno Roda Jana Taib. Dan beliau seperti yang kita ketahui bersama, seorang sastrawati, budayawati, dan akademisi, serta ahli waris Kerajaan Pagaruyang. Dan siapa lagi yang tidak kenal dengan beliau, merupakan istri dari sastrawan almarhum Bapak Wisran Hadi. Dan saat ini beliau menjadi Ketua Umum Bundo Kanduang Sumatera Barat. Kalau kita bisa sematkan, beliau adalah Bundo Kanduang dengan segudang capaian ya Bundo. Dan kita akan berdiskusi nanti terkait dengan tema kita, Sumbang Dua Balai dalam Kehidupan Minangkabau dengan Bapak Ibu para peserta. Sesi awal kita berikan kesempatan kepada Bundo untuk memaparkan materi, nanti diskusi kita akan lanjutkan setelahnya. Silahkan Bundo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yanglah menganugerahkan kepada kita bersama, yang pertama umur, yang kedua kesehatan, yang ketiga kesempatan. Kurang cie dari nan tiga tu ndak jadi awak besar. Mudah-mudahan apa nan awak pikiran, apa nan kawak kerajaan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Bidang Adat Bapak Fadli. Seterusnya yang sama-sama kita hormati dan muliakan Nenek Mama, Cadik Pandai, alim ulama, Bundo Kanduang, orang muda Paganagari, hadirin hadirat yang berbahagia. Pada kesempatan awak basumin anak, sebab awak bicara tentang Minangkabau, tentang budaya Minangkabau. Kebudayaan itu tersimpan di dalam bahasa. Itu. Jadi topik awak kini dan diagiri panitia, Sumbang Dua Balai dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Jadi ambo magi judul Sumbang Dua Balai, Undang-Undang Adat Minangkabau tentang fiil parangai. Jadi nam perlu awak pahami pertama kali Sumbang Dua Balai itu bukan petatah petitih, bukan mamangan adat, bukan adagium adat, tapi adalah undang-undang adat Minangkabau. Jadi sebagaimana undang-undang ada pasal-pasalnya, ada segala macamnya beko awak cari. Undang-undang adat Minangkabau, orang Minang mempunyai dua bentuk tambo. Yang pertama tambo alam. Itu berisi tentang kisah asal-usul nenek moyang orang Minangkabau, silsilah rajo-rajo, silsilah kaum, sistem kemasyarakatan, wilayah pemukiman. Selain itu juga berisi undang-undang nan 9 pucuk. Kemudian yang kedua tambo adat. Tambo adat go populer disebut undang-undang adat saja. Berisi berbagai aturan dan hukum terhadap kegiatan dan aktivitas kemasyarakatan
merupakan penjabaran dari falsafah hidup adat pesandi sarak pesandi kitabullah, sarak mengato, alam takambang jadi guru. Kemudian undang-undang adat saat ini tidak dipakai, jarang dipakai secara utuh karena terjadi perubahan zaman, sistem politik dan pemerintahan. Nah, dia awak kalau ada kesalahan-kesalahan gini, kadang-kadang kesalahan dalam bidang adat pun langsung ke undang-undang atau ke undang-undang positif Indonesia. Jadi tidak difungsikan oleh undang-undang adat dengan arti kata nenek mama awak tidak inyonan menyelesaikan perkara-perkara adat. Nah, itu. Dan kedua dipelajari untuk mengetahui bahwa suatu sistem adat selalu didukung oleh undang-undang dan peraturan dan sanksi-sanksi yang jelas. Jadi setiap masyarakat di dunia, sebuah masyarakat tuh ada aturan, ada undang-undangnya. Seperti awak di Indonesia ada undang-undang KUHP, ada sanksinya, ada aturannya, ada segala macamnya. Nah, jadi di Minangkabau pun seperti itu, ada undang-undangnya, ada aturannya, ada sanksi-sanksinya. Yang ketiga, awak belajar tentang undang-undang adat bahwa untuk kita dapat memahami bagaimana masyarakat Minangkabau menjabarkan atau memakai atau menerapkan falsafah adat pesandi sarak pesandi kitabullah, sarak mengatur adat memakai, alam dalam bentuk peraturan dan peran. Alhamdulillah adat filosofi awak adat pesandi sarak pesandi kitabullah, sarak mengatur adat memakai, alam takambang jadi guru lah diakui di pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022. Walaupun agak terbalik, tapi nanjale ABS SPK itu lah bisa awak terapkan di dalam masyarakat awak, lah bisa menjadi rujukan dari segala sesuatu yang awak lakukan dalam kehidupan awak gitu. Jadi lado legal formal hukumnya, kekuatan hukumnya. Walaupun di dalam pasalnya agak terbalik. Adat pesandi sarak pesandi kitabullah, sarak mengatur, adat memakai yang sesuai dengan adat salingkah nagari. Itu kan terbalik tuh. Harusnya adat salingkah nagari menyesuaikan diri dengan ABS SPK. Nah, kalau itu awak jabarkan, bisa-bisa nanti ABS SPK awak tuh sebanyak nagari 543 kalau tidak salah. 543 persinya. Nah, sementara filosofi awak tuh di orang Minang di majunya berado cieknya. Tidak dibagi-bagi itu. Kemudian tambo adat, awak masuk ke tambo adat berisi 4 bagian yang penting. Yang pertama adat pusako dan salapan. Yang kedua adat nanampe. Yang ketiga limbago nanampe. Yang keempat sako jo pusako. Tapi dalam pembicaraan awak kini dek karena topik awak sumbang 2 balik. Jadi dari tambo adat itu nang kawak bicaron hanya 6 poin kedua. Adat nanampe. Sebab situ munculnya undang-undang sumbang 2 balik itu. Adat nanampe merupakan aturan tentang tata cara, tingkah laku, perbuatan untuk manusia. Tentu manusia Minangkabau. Disusun oleh manusia Minangkabau untuk diberlakukan bagi manusia Minangkabau itu sendiri. Adat nanampe, aku awak lah tahu sadoko. Terdiri dari yang pertama adat dan sebana adat, merupakan ketetapan Tuhan terhadap segala sesuatu bagi makhluk ciptaannya adalah dasar dari falsafah alam takambang jadi guru. Yang kedua, adat yang diadatkan terbagi pada 2 bentuk. Yang pertama sandi adat, yang kedua buek. Itu. Jadi tadi balik seketik-ketik, adat dan sabana adat itu tidak berlaku untuk orang Minang aja, untuk seluruh orang yang ada di dunia. Jadi orang Amerika pun mengacu kepada ketetapan apa yang diberikan oleh Allah itu. Nah, kemudian awak calik cie-cie, yang pertama sandi adat. Sandi adat terdiri dari yang pertama cupak nan 2. Cupak usali
dan cupak buatan. Nah, kalau contohnya di Urenjus ketek, cupak usali itu misalnya nenek mama awak di dalam kaum awak. Itu nan tumbuh. Nah, jadi cupak usali itu limbago adat. Limbago itu artinya nan tumbuh. Nah, sampai hari ini mungkinlah berarti tahun sampai ke awak nan kini. Nah, itu makasihnya cupak usali. Sementara cupak buatan untuk memudahkan pengertiannya adalah lembaga yang dibentuk kemudian. Sama misalnya bundo kanduang dan bundo pimpin. Itu cupak buatan. Ini dibuat, dipilih dari seluruh orang Minang dengan ketentuan aturan sebuah organisasi. B7 ada Elkam, ada MTKam, dan macam-macam dan lain-lain betul. Sudah tu yang kedua, kato nanampe. Nah, iku acoknya keleru. Kato nanampe itu di kecen, kato mendaki, kato menurun, kato mendata, kato melerang. Itu bukan, itu langgam kato, adat tata cara berbicara. Nang kato nanampe ko iko. Kato pusako, kato firman. Kalau awak kecen, boleh di kecen. Firman Tuhan yang disampaikan dari Jibril ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kato mau pakai itulah kato dan dipakati oleh masing-masing kaum atau masyarakat. Kemudian kato dahulu ditapati. Nah, jadi kato itu kato hati nurani yang dibisikan dek malaikat ke dalam diri awak sendiri. Dan apa yang digerakkan dek nurani awak itu harus awak tepati. Nggak boleh enggak. Contoh sederhana, itu bisa awak coba. Awak kedatangan dusana awak dari kampung, misalnya. Awak tu nyojolan tiba tu awak lah niat beko dia nagi piti dan tak 500. Kok pulang aja beko. Ada taniak sekali itu. Tapi waktu awak kemagian piti 500 banyak warna, mah 250 salah. Kato yang pertama tadi itu kato nurani, itu harus ditepati. Kato yang kedua itu kato bercari. Itulah setan namanya cek kawak. Cubolah dia nanda-nanda kalau tidak percaya. Awak lah niat 500, awak agen 250. Nan 250 tadi pasti hilang. Tidak ada tantu guna dah. Itu artinya awak disuruh selalu mandangan katu hati awak. Sebab katu hati itu nam murni, nam bersih. Kalau ada pengaruh setan, pengaruh orang, pengaruh semacam-macam lah. Timbangnya langsung dari Allah itu. Yang kedua buat. Jadi kalau awak cari di dalam kosakata Minangkabau, tidak ada kata budaya. Kata matrilineal tidak ada tuh dah. Awak cari mana sampai ke mahkamah baca seluruh tambo, tidak ada suara awak. Dan ada kekerabatan, banasab kaya basuku kemande. Sudah tu buat. Buat itu budaya buat tu anan dibuat di manusia, itulah kebudayaan awak gitu, di manusia Minangkabau itu. Jadi kalau awak masukkan definisi adat misalnya berdasarkan definisi-definisi teori-teori, tidak soboknya dah jo definisi awak itu. So lain dasarnya itu. Jadi buat merupakan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam mengekspresikan budi dan dayanya. Terdiri dari buat tanare ganggaman taguh. Nah, jadi awak cari ganggaman taguh meliputi bari balabe politik dan keamanan, bungka jo naraco hukum, uku jo jangko, raso jo preso. Nah, tuh. Jadi ampe itu aturan. Dan sebenarnya setiap orang Minang apapun yang dilakukannya, apapun yang dikerajonya harusnya timbang. Lai sesuai jona nampe kok itu. Nah, itu apanya. Jadi dalam adat dan nan diadatkan ada 3 azas pokok, 2 azas pokok yang harus diikuti yaitu sandi adat dan buek. Dari kedua azas pokok itulah disusun suatu peraturan yang khusus yang umumnya disebut sebagai undang-undang adat. Jadi awak harus tahu. Sebab ada orang nambah petua, undang-undang adat wah nambah baleh kayaknya. Ada yang salah pembaleh. Undang-undang adat wah sumbando baleh kok undang-undang bukan mamangan. Kalau mamangan itu bisa awak punya banyak-banyak tuh. Tapi kalau undang-undang kok jumlahnya 2 baleh kalau sumbang 2 baleh. Berdasarkan azas pokok undang-undang adat tersebut terbagi atas 2.
undang-undang adat yang berlaku secara umum dan universal, berarti berlaku umum. Yang kedua, undang-undang adat yang berlaku khusus bagi manusia atau individu Minangkabau. Undang-undang adat sebagai penjabaran terhadap adat yang diadatkan terbagi dalam ampe kelompok. Yang pertama, undang-undang nan 20. Yang kedua, undang-undang luhak jorantau. Yang ketiga, undang-undang nagari. Yang keempat, undang-undang dalam nagari. Undang-undang dalam nagari itu terbagi dua lah. Undang-undang dalam nagari aman. Undang-undang dalam nagari parang. Jadi sangat detail. Awak bacaron undang-undang nan 20. Undang-undang nan 20 merupakan undang-undang yang mengatur masalah hukum pidana tanpa mencantumkan sanksi hukum atas atau ancaman pada pelanggar. Jika seseorang melakukan pelanggaran, maka itu adalah suku atau kaumnya. Itu dulu. Ini tidak boleh dong. Suku atau kaumnya lah yang memberikan hukuman. Jadi tidak ke polisi ya doh. Jika tidak teratasi oleh kaum atau sukunya, pelaku diserahkan kepada rajo nanti cuk di daerah itu. Kemudian dia dijadikan orang hukuman atau abdi yang mengabdi kepada rajo tersebut. Tentu dididiknya aparangainya. Pasal-pasal dalam undang-undang adat Minangkabau mempunyai kekhasan. Pasal-pasal tersebut diucapkan sebagaimana lazimnya mengucapkan petata petiti. Situ maka banyak orang keliru menganggap undang-undang adat kok pemamangan adat atau petata petiti. Kok sebagai catatan, orang-orang yang tidak paham akan hal ini akan sulit membedakan apakah sesuatu yang diucapkan itu petata petiti atau undang-undang adat. Undang-undang nan 20 terbagi lo ke dalam dua bagian. Itu undang-undang nan salapan dan undang-undang nan 2 baleh. Undang-undang nan salapan memuat keterangan tentang jenis kejahatan yang tertuju pada laku perangai atau fiil. Terdiri dari 8 pasal dan salah satu pasalnya adalah sumbang salah laku perangai. Sumbang artinya perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan kemasyarakatan. Salah artinya melakukan kesalahan, sebagai contoh melarikan anak orang, anak gadis orang misalnya. Sumbang ini terdiri atas 12 yang disebut dengan sumbang 2 baleh. Jadi sumbang itu alun salah, tapi jangga. Misalnya anak laki-laki masuk ke kamar adik pedusi. Tidak salah dong. Mintuo masuk ke kamar menantu. Tidak salah dong. Tapi jangga. Kalau lakukan masuk berkali-kali, bisa jadi salah. Masuk setan. Banyak kejadian kan? Bapak kandung saya gaduhan anak kandungnya. Dek karena sebelumnya ada sumbang. Nah itu. Sumbang 2 baleh mengandung acuan yang sangat jelas tentang kurena dan tingkah laku atau kurena jota tatarati manusia laki-laki maupun perempuan. Ada orang yang menganggap kok sumbang 2 baleh untuk pedusi. Enggak, bukan untuk pedusi, untuk manusia Minangkabau, baik laki-laki maupun pedusi. Sumbang 2 baleh menyebutkan tentang perilaku yang belum salah, tapi janggal serta dapat mengarah menjadi salah. Kepada sifat dan kurena manusia yang berkaitan dengan segala yang ada dalam diri atau tubuh manusia, berkaitan dengan pengendalian apa yang ada di dalam diri atau tubuh manusia. Jadi sama sumbang 2 baleh pengendalian diri. Kalau dalam kaji tasawuf tuh anak mau tahu udah lo tahu benar, tapi ba'a mengendalikan diri. Telingo awak, mato awak, telingo mendanga, mato mencalia, hidung membaumi, lidah mengecek, bibir, mulut, kaki, tangan, jari, kepala, raswati, pareso, pikiran, kesemuanya itu akan tercermin dalam kurenah atau tingkah laku seseorang.
Jadi banyak mengendalikan mampagunuan ananado di dalam dirinya tuh itu. Jadi akan tampak orang yang dapat mengendalikan dirinya dan tubuhnya dan jiwanya dalam bertindak dan berperilaku dengan rujukan kepada filosofi orang Minangkabau, adat pesan di sarak pesan di kita pula, sarak mengatur adat memakai, alam takambang jadi guru. Kemudian awak coba katakan sumbang duduk. Beko awak urai masing-masing. Nang kedua sumbang tagak. Nang ketiga sumbang berjalan. Nang keempat sumbang kato. Nang kelima sumbang tanyo. Nang keenam sumbang jawe. Nang ketujuh sumbang calik. Nang ke-8 sumbang makan. Nang ke-9 sumbang pakai. Nang 10 sumbang karajo. Nang ke-11 sumbang diam atau tinggal. Nang 12 sumbang kurenah. Itu 12 macam. Aku no awak baraja sumbang 12 kok. Tu tu. Sebenarnya kalau awak cari sumbang itu bisa menjadikan indikator tentang akhlak seseorang. Misalnya awak berkawan pedusi laki-laki. Sudah tu dari kawan awak baik dan pedusi maupun laki-laki, 6C dalam tindak tanduknya nyo melakukan sumbang. Itulah indikator bahwa akhlaknya kurang baik. Apakah awak tarui bakawan joinyo, apakah tindak? Itu terserah awak. Kalau mungkin awak memeloi, kalau itu juga orang mencari menantu. Diperkenalkan calon kawan anaknya, asatulah bergaulnya, nampak dia nyo 6 sekali duduk edak sendiri, mengecek edak jale segala macam. Abah pikirlah orang gaek tu kok le talok merubah ajalah, diambil jadi menantu kok indah aja bubar ajalah gitu. Itu cerita gitu. Kadang-kadang kan tu aku no tu awak meraja gitu. Awak cari cek sumbang duduk. Bagaimana cara duduk dan tidak elok atau tidak pantas? Contohnya anak gadis duduk mengangkang. Duduk mencongkong. Duduk juga agak lutut. Duduk berselo. Duduk itu kaki yang lain. Anak laki-laki duduk bersimpuh. Itu sumbang. Sementara di nenek moyang awak duduk itulah dibagi berdasarkan anatomi tubuh. Kalau anak padusi, nyo harus duduk bersimpuh. Dek karena kalau nyo duduk berselo, seharusnya sesuatu yang harus nyo rapatkan atau nyo tutup nyo buka dek duduk berselo. Begitu juga anak laki-laki, nyo duduk harus berselo. Kalau nyo duduk bersimpuh, ada nanti gaduh. Tak nyaman nyo duduk. Cuba lah beko kalau tak percaya. Kini awak kan banyak laki-laki yang duduk berselo. Banyak tuh, banyak loh padusi-padusi. Apalagi di masjid. Pada umumnya duduk berselo. Kalau ditanya kayaknya lama duduk berselo tuh bunda. Padahal ada aturan. Artinya awak lah melakukan sumbang. Itu. Jadi cara duduk yang tidak patut dilakukan dalam majelis. Di hadapan orang tua, saudara laki-laki dan saudara perempuan, ditambah puluh, bekol sudahlah duduk dak sendiri, baju dak lo sendiri, baju sumbang pakai lo, jadi macam-macam tuh. Yang tak kalah pentingnya, juga di samping nantasure ya, nantasuru baaman duduan persoalan di dalam keluarga, di dalam kaum, di dalam awak bakawan. Kalau dak pandai, bercakap awak jadi. Itu contohnya. Kok bisa? Banyak tuh contoh-contoh yang awak cari bundo, cuma untuk menjelaskan aja nanti ananda mama-mama nenek mama bundo-bundo kandung bundo-bundo sako bisa mencari contoh-contoh yang lain gitu. Kemudian sumbang tagak. Yang pertama dalam arti fisik atau tubuh kita serta di mana kita tegak. Seperti tagak di tepi jalan, di tengah jalan sendiri malam hari kalau pedusian saya nanti tengah malam tagak di tengah jalan, tagak di pintu atau di janjang, siapa tidak boleh naik. Kan ada orang tagak di pintunya, tentu mambek orang kan naik atau menanti orang kan naik benar. Tagak di tepi jurang, kemana? Lompat ke dalam jurang atau itu sudah tuh banyaklah contoh-contoh dan
Bisa awak uraian satu-satu dan bisa tuh jadi apa awak cari masing-masing. Di balik itu dapat juga dilihat secara tasirek serupa tegak dalam bersikap, berpendirian dalam hidup, punya integritas. Itu namanya kini. Orang meloncek-loncek, saya meloncek kemari sebentar, pindah kemari, tidak bisa tagak pada satu tempat, pada satu pendirian, tidak berani. Nah, itu dalam dunia politik terutama tuh. Kini partai ko, besok partai itu, besok melompek lo kena, besok melompek kena, manan. Jadi tidak jale sampai tagak itu dok. Apa yang di perjuangan itu tidak jale, tergantung situasi aja. Kita tidak boleh sembarang tegak saja, harus jelas di mana dan mengapa. Itu integritas. Orang tidak punya integritasnya sembarang tagak. Delo orang kemari jadi jo. Tergantung jual delo. Kalau elonya gadang, tentu capeknya pisah. Jadi kita dalam segala hal tidak boleh melihat yang tampak saja, tapi mesti melihat yang tersurat dan yang tersuruh atau hakikatnya. Sudah itu sumbang berjalan. Banyak aturan yang harus dipelajari, disimak elok-elok, serta dipakai dalam diri kita sehari-hari. Salah satu contoh kecil bagaimana cara berjalan. Seperti berjalan tak gage-gage. Siana mengajak atau siana dikajah. Beko, berjalan bagage-gage bisa orang menuduhnya, bang kok bagage-gage, tentu ada di lariannya. Nah itu. Berjalan sambil melihat bayang-bayang. Melihat diri sendiri sampai menabrak orang. Orang yang berjalan melihat bayang-bayang, orang yang asik dengan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain dan lingkungannya. Kalau orang laki-laki, kode orang gaek-gaek, wah tidak kecil bundo doh. Kalau ada laki-laki berjalan menakut-nakut, orang penakut ke bini. Tidak itu kecil orang-orang gaek dulu. Nyoma aja anak bujang berjalan, laki-laki tidak boleh menakut, berjalan takut ke bini gitu. Tayo tidak tuh apa-apa nggak tahu itu. Jadi nasihat itu yang paling penting, menjalankan hidup kau tenang, damai, ndak gerusu-gerusu, dipikiran dulu sehingga awak tuh santai, tenang gitu. Jaleh, kalau bagage-gage ndak jaleh tujuan hidup awak tuh kemana gitu. Dengan jelasnya tujuan hidup awak tenang menghadapi apapun yang akan terjadi. Awak lah memilih sesuatu, lah memilih jalan sesuatu, awak akan damai, tenang dan tentram menjalan apapun risikonya gitu. Perempuan kalau dalam adat awak padusi itu dikecen bajalan si ganjol lalai. Samui tapi jak indak mati alu tataruang patah tigo. Ba itu mah menjabarkannya. Jadi kalau awak caliak secara bahasa ya, kelembutan inyo padusi itu dipijak samui indak mati dia. Tapi beraninya alu tataruang patah tigo. Kalau disinggung harkat dan martabatnya, itu. Jadi padusi itu harusnya untuk menegakkan martabat dirinya, martabat suaminya, martabat saudara laki-lakinya, martabat anaknya, martabat kaumnya. Alu tata ruang deknya patah tigo. Nah, itu. Kemudian sumbang kato. Jika akan mengatakan sesuatu, apalagi akan menegur perangai kawan awak, berkatalah dengan lemah lembut. Dudukkan soalnya elok-elok supaya orang tidak tersinggung serta dia paham dengan maksud kita. Tidak patut kita berkata ataupun berunding seperti murai batu. Lah pernah Anda mendengar murai batu berbunyi? Enggak batitik koma do, taruh aja nyo. Atau bantu ayah serasa tajun. Enggak berhenti-berhenti sehingga orang kemenyolonya enggak bisa dah. Enggak ada titik koma. Enggak bisa dipahami apa keceknya itu. Bantu bunyi patui bakal tutui. Itu. Kalau dalam acara-acara enggak bisa orang main interupsi dah. Enggak ada koma, enggak ada ruang itu. Sudah itu cek lain enggak bisa orang mengikuti yang dikeceknya sebenarnya kok. Kadang-kadang ucapannya enggak lo jale. Bakal tulun, bakal lumpung dalam mulut aja. Hanya taruh aja mengecek betul. Orang enggak ngerti dah betul. Itu apanya. Jika bicara dengan orang tua,
Jangan memotong pembicaraannya. Itu cik adab. Jadi kalau mengecek awak, jo orang tua awak, jo mande awak, jo bapak awak, jo mama awak, jo guru awak, jo atasan awak. Jangan dulu apa yang dikecek. Kalau kini dah alun tentu ke mengeceknya menyolah dulu. Padahal sebenarnya orang kan ada sistem orang mengecek. Nyo keceken dan macam-macam sehingga dalam bayangan awak nyo berang sebenarnya dak berang nyo ke naik pangkai awak. Tidak awak lah menyoluh lu dah di naik pangkai dah. Nyo ke magi awak tapi awak salah persepsi. Dak mandangan simak dulu elok-elok lah sudah nyo mengecek baru awak mengemukakan dapat dengan bahasa yang baik dulu. Di dekat orang sedang makan, jangan membicarakan nang kumuh-kumuh. Bercerita tadi misalnya awak sedang makan, gua bantu gini. Tadi ambo ke kemari ya, di tepi jalan bangkai anjing lebih ulek. Contohnya, betul. Hilang selera makan orang deknya. Atau cek lain misalnya, awak sedang mengundang orang makan, tuh apa cerita, bare mahana kini mah. Lado lah segala maha apalagi hari kepuasa. Awak berdoa, aku mengundang dosa-dosa awak, mendoa ke masuk bulan suci Ramadan, tapi awak lah bercerita, ada go bare, ada go bawang, ada lari selera orang nih nyok, bantu ikut dan dah kedatang makan. Sudah tuh, aku banyak kok, tidak ada adab melayat orang sakit, melayat orang kematian. Supaya menjanguk orang mati, orang sakit, membantu ikut penyakit patang mati. Bundo cerita, saya itu dari pengamatan Bundo. Nyo cerita orang, nyo mencari orang sakit, nyo kecen penyakit membantu ikut patang samu bila mati. Atau nyo menjanguk orang mati. Ada dokter gini dan bisa mau penyakit membantu. Kalau mati ya pujo leh dokter yang kecen. Kadang-kadang lupa. Baso awak menjanguk, makasih menghibur orang, tapi menjadikan orang menyesal, menjadikan orang sedih. Itu apunya itu. Itu adalah orang tuh. Kadang-kadang yo bagarah nyo kecilnya nak. Basubok je kawan-kawan utang aja bayi lah. Tangarami minta utang. Kau minta utang tu babisiak kau perlu nah. Tang lagi lelai, mengecek lah elok-elok tak terang ada orang lain doh. Aku dari Jawa, tuan tu. Ada tu. Sudah tu sumbang kerajo. Kerajo orang perempuan, aku dalam adat ya, nan ringan-ringan. Tapi kini kan kesetaraan gender. Anak bisa di kerajon dek laki-laki, bisa di kerajon dek pedusi. Bayonya adalah cik tu. Kok laki-laki punya beli ampe, pedusi itu beli laki ampe. Endak tu aponyo analoginya betul. Jadilah dibagi di tonala tu kodrat pedusi jo kodrat laki-laki itu berbeda. Ada orang Minang lah di duduan tu. Sebenarnya kalau bercerita tentang sistem kekerabatan Minangkabau, indak tapi awak menyebut kata matrilineal tu. Yang pertama kata tu ndak ada dalam kosakata bahasa Minang. Nan ada awak saparui semande, saparui, senenek, senenek gitu. Jadi di orang Minang sebenarnya kalau pakai sistem kekerabatan matrilineal banyak orang lain. Yahudi matrilineal tuh. Ada di Cina dak bagamo dak matrilineal nyot. Nan Islam awak senyot. Tapi di orang Minang sistem kekerabatannya banasab ke ayah, basuku ke mandeh. Jadi dalam sebuah perkawinan ada dua tali sambung. Yang pertama sambungan bapak itu nasab. Yang kedua sambungan rahim itu mande. Dan sambungan rahim itu dijadiannya suku di orang Minang. Dan sambungan ayah tetap menjadi nasab. Jadi kedua tali itu tidak akan pernah putus sampai ke anak cucu nanti. Orang suami istri bisa pisah. Tapi anaknya terhadap keluarga ayahnya tidak akan pernah putus sampai nanti. Itu sebenarnya di awak. Dan satu-satunya dan menganut kedua-dua itu memang awak. Kalau orang lain ada matrilineal aja, ada patrilineal saja, tapi di Minang dua-dua. Jadi rahim tuh ada ayatnya di lagi yang buat di Buya Agus Rizal tuh. Bahasa salah satu sifat Tuhan itu diletakkan di tubuh perempuan namanya rahim. Itu nanti diambil di orang Minang
menjadi sukunya, tampaknya hidup, tampaknya tumbuh pertama kali sejak pertemuan sel ayahnya Josel Mandenya itu. Banasab tetap ke ayah. Orang Minang, orang luar Minang, acok kelirunya. Balu orang Minang tuhnya Islam, tapi bernasab ke Mande kecil. Padahal bukan bernasab, tetap basuku ke Mande, bernasab ke ayah. Tapi padusi Minang kini, itu yang perlu lo dia pun, inyo bernasab ke laki. Kalau diundangnya awak anak beralek, inyo sebapak jo anak. Jadi di belakang namu tuh namu lakinya, bukan namu ayahnya. Kalau laki kan bisa bertukar. Kalau bicara ya baju laki, seluruh surek-surek, seluruh apa itu tukar tuh. Tapi kalau bapak awak, nama awak, tidak kebicara sampai nanti-nanti. Bunda taib itu ayah, bukan suami. Itu yang perlu diubah tuh, dipeloi. Ya kadang-kadang kan kalau tidak disabuin nama laki awak ada tahu orang Jawa. Laki awak orang Bapangkai misalnya. Itu perlu awak carian mana tape untuk sehingga orang tahu bahasa inyo istri si anu, tapi inyo ndak bernasab ke lakinya dah. Kalau inyo pergi ke Makkah baru tu batuka. Binti, baru buat nama apa leh, ndak nama laki leh. Ndak konsekuen. Sudah tu sumbang karajo tadi. Kalau keceknya nang karajo padusi ko na ringan-ringan. Nana lui-lui. Menjahit, menyulam, menggulai, memasak, menerawang. Kalau ke sawah bertanam, bersiang. Jarang namanya abi. Mairi ada produksi do. Tapi kini produksi Minang kini ada nama manjek bagai. Manjek betang kerambi, memanjek apa sama kalau macam lah. Jadi bisa karena kita pasok keadaan atau karena apa. Itu perlu jawab pikiran. Dalam apa awak? Itu dia pengaruh kesetaraan gender nan datang dari luar. Jadi itu perlu jawab pikiran. Kok ada salah seorang mahasiswa dari Korea, inyo akan studi S2-nya tentang matrilineal rencananya. Jadi tentang padusi Minang tuh sebenarnya banyak orang nan studi tentang Minangkabau, tentang kedudukan perempuan di dalam masyarakat Minangkabau. Kalau ditanya ke mereka tuh, deknyo mencari ceknya kalau padusi lain di luar Minangkabau, padusi itu properti laki-laki. Jadi alat dari laki-laki. Kalau pengguna deknyo rawat rancak-rancak. Kalau tidak pengguna, nyo campaan. Tapi di Minangkabau, perempuan itu pemilik properti. Rumah gadang nyo punya. Sawah inyo punya, ladang inyo punya, rangkiang inyo punya, pandam pekuburan inyo punya, gala, sako inyo punya. Apa aja lah, nangka dituntut. Kalau ada padusi Minang menuntut lo kesetaraan gender, tak ngerti nyo Minangkabau. Jadi ada cerita waktu itu ke festival matrilineal. Jadi bundul dan mantar tentang matrilineal kok. Jadi ada salah seorang tokoh perempuan, memangnya lah sekolahnya tinggi, jabatannya tinggi. Jadi keceknya dalam diskusi, kini padusi Minangkabau lah menjabat seluruh jabatan. Lah patut, lah sepantasnya inyo boleh jadi penghulu. Apa ngana? Bisa jadi penghulu inyo. Atau lah balik edong nama tu. Di Minangkabau kok adik padusi Minang, bundo acok lo magi-agi ceramah ke orang-orang caleg-caleg dan ibu-ibu kok. Inyo selalu kalau nyo dak terpilih nyo kecen adat melarang. Adat tidak melarang. Nan dilarang di adat perempuan ndak boleh menjadi penghulu itu pertama tuh. Ndak boleh menjadi manti, menjadi malin, menjadi dubalang, imam, katib, bilal, kadi itu hak laki-laki. Nggak boleh padusi. Lado pembagian itu. Di luar itu jadi presiden. Nggak ada alang. Let kakao. Let talok. Nggak ada dilarang di adat. Tapi jangan nuntut jadi penghulu lah. Kalau awak jabarkan secara sederhana, limbago yang paling rendah itu kan kaum. Kaum awak. Kaum itu semacam negara ketek. Ada pimpinannya. Orang sampai gini nomor sampai. Ada
ulayatnya, daerahnya, dan jale bate-batenya ada masyarakatnya anak kemenakan. Nah, di dalam kaum itu bisa awak misalkan atau awak analogikan lah untuk menjalin posisi laki-laki dan perempuan. Kaum kok sebuah perusahaan. Banyak lo yang membantah, tetapi tidak bahas dibantah, argumentasinya yang penting. Jadi bunda membuat analoginya begitu. Jadi padusi kok, dan padusi Minang kok di dalam kaum, karena inyo pemilik seluruh aset kaum, maka inyo letaknya di presiden komisaris. Owner. Dan laki-laki kok direksi. Siapa mangke direksi? Jadi pengulu, manti, malin, dubalang, imam, katib, bilal. Cari parwi padusi itu. Ranji kaum. Apa itu? Siapa bisa memberhentikan pemimpin-pemimpin itu? Itu padusi. Nah disabui. Kini nan hadirkan tidak sebagai bundo kando organisasi doh ibu-ibu. Tapi sebagai mandesoko di dalam kaumnya masing-masing. Mandesoko itu bisa ninik di pengulu, ninik di manti, malin, dan segala macamnya. Bisa mandenya, bisa kakaknya, bisa adiknya, bisa kemenakannya. Nah, bisa pemegang otoritas. Jadi misalnya rape dan niat mama kok. Tidak dibawa oleh padusi kok doh. Bisa tidak terjadi rape itu. Tidak bisa doh kunci rumah gadangnya macik. Tidak pengulu doh. Kunci rumah gadang si ani niat mama datuk macik kunci rumah gadang. Ndaknya rumah bini lah lo. Nah, jadi bantu itu aturannya. Jadi seimbang dan berimbang dalam konsep kalau ambo membuat acuan kok sambil lewat ya supaya lebih paham awak. Ada kata kok hak milik ambo dalam bahasa Indonesia. Satu kata hak milik. Tapi orang Minang ndak hak dan milik. Pemilik rumah gadang, sawah ladang, segala macam galas aku padusi. Yang berhak untuk menjadi pimpinan itu laki-laki, ndak padusi punya hak, tapi nampunyo inyo. Itu. Jadi kalau awak mencari ekstrimnya, kalau salah pengulu, salah yang paling barek itu bazina misalnya. Kalau ketahuan bazina dan mande sokonya tadi, niniaknya atau mande bisanya kecean ke pengulu, buka bajuang, agian kadiang. Untuk itu hak perempuan. Itu. Nah, itulah. Nah, jadi dalam kerajo, sumbang kerajo, kok lado aturannya. Padusi itu misalnya, kalau kini kan ada silek gelombang, ada tari gelombang. Kalau secara adat, dan menanti tamu itu silek gelombang. Tidak ada padusi menari. Tidak ada padusi yang membawa cerano turun ke bawah rumahnya. Tapi kalau tari gelombang, itu banyak padusi. Nah, dalam adat awak silek gelombang. Beko padusi lah sudah dicambui jo silek gelombang, lah tibonyo di janjang, di pangka janjang, baru padusi di ate rumah menaguah orang tuh supaya nanya ke rumah. Bantu itu. Jadi ndak inyo pai menjapit tamu ke bawah doh, ndak padusi doh. Padusi itu di rumah gadangnya. Tapi kini ya nan sumbang anak daro tibo marapulai lah sudah nikah kok kabar alek kan bajapui lah tibo marapulai anak daro turun ke bawah. Turun ke bawah nyo gandeng tangan suaminya. Sudah tuh disambut ya tari gelombang. Nyo rumahnya. Anak daro kok di rumah dia. Nan marapulai kok materi lokal pindah dari rumahnya ke rumah bininya. Makanya jadi sambut ya tari gelombang. Akhirnya ndak nampunya rumah bersambut lah tari gelombang. Baca cerita tuh. Sudah tuh adalah yang paling ekstrim. Barale di gedung. Kok sumbang kok. Pakai baju anak daro kan baiku ke belakang. Amara pulai lo nama bawa iku baju tu. Ambo ko anak ambo na laki-laki ambo elo saya anak ambo bawa pulang. Ndak jadi yang bini ndak lah. Alun mama lah di pabudak ada bini ya. Tak menaka nama mama galak lah tu. Nah, itu contoh-contoh banyak tuh kalau awak sabui dan ndak patut-patut itu betul. Menyalahi padahal dibuat sesuai dengan harkat martabat masing-masing. Martabat perempuan, martabat laki-laki. Tidak ada dan saling maafkan dah. Sesuai juga adat perempuan, pakaian laki-laki, laki-laki, pakaian dari perempuan. Sama-sama menutup malu dari kedua belah pihak. Betul. Jadi dalam zaman modern tidak ada bedanya kerajo perempuan dan laki-laki.
dalam konsep kesetaraan gender. Sementara nenek moyang awak dulu lah membuat timbangan akhlak atau acuan ukuran nilai sepanjang adat sopan santun untuk perempuan dan laki-laki sesuai dengan kapasitas dan fungsi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja perempuan itu dapat mengerjakan segala kerja yang dikerjakan laki-laki. Namun setiap apa yang akan kita lakukan harus merujuk kepada nilai kepatutan dan kepantasan menurut nilai-nilai agama dan adat kita. Alu patut uku aja jangko, raso aja pereso, malu aja sopan, capek tangan, indak pemaca, capek kaki, indak penaruang. Perlu diingat dalam bekerja, dan kakok-kakoi, iko di kerajaan, inyak di kerancang, iko len sudah, inyak lah di kakok loh. Ala kandai-kandai lah. Kalau di rumah tangga, di dapur, kalau bantu itu bini, orang pedusi, dapur itu lah bantu apa tuh? Lah bantu orang parang. Ndak dole teratur leh. Memilih pekerjaan yang paling utama tugas perempuan, menjadi guru bagi anak-anaknya, menjaga harkatnya dan martabat suaminya dan keluarganya. Tugas utama laki-laki menafkahi keluarganya. Konsep dasar. Jadi bukan berarti padusi itu tidak boleh karajo keluar, bukan itu. Beresan urusan yang utama dulu. Beresan urusan anak, urusan suami. Sudah tuh kok kamu urus masyarakat, uruslah masyarakat lah. Kadang-kadang kalau disurvei itu banyak di luar sukses, tapi di dalam balemak pihak gitu. Makanya dalam pekerjaan tidak boleh menyampingkan tugas-tugas utamanya, mendidik dan mengasuh anak-anaknya dan menjaga suaminya. Kemudian sumbang tanyo. Berundiang sesudah makan, batanyo salah pearak. Maksudnya atau maknanya adalah jika orang datang ke rumah kita, baik datang bertandang, apalagi datang untuk urusan peradatan, seperti datang menapuk bandul, cuma minang, maka harus menerima dan menyambutnya dengan hati yang lapang dan muka yang jernih. Pertama diajak tamu dulu. Kalau zaman dulu, tuan rumah mengambang lapiak kurin 60 bersih di kini di rumah pakai karpet dan permadani atau duduk di atas kursi tamu dan empuk. Sesudah duduk, tamu itu disuguhkan minuman atau penganan ringan apa saja yang ada. Setelah minum setaguk, 2 taguk, rasolah nek jorangahnya, barulah ditanyon apa mau kasih kedatangannya. Kalau kini ndak, tiba di muka pintu saja, akabah. Alam bersuruh orang duduk, kabar orang lah bertanya, sebenarnya pamantar sakit itu awak. Nah itu. Jadi karena aturan itu ndak diapon lah. Aturan adatnya itu yang mengajarkan kepada kita tentang yang sumbang atau jangga dan senjang serta sonsang dalam perilaku orang Minangkabau. Sumbang jawe lah. Sumbang jawe itu cara yang tidak tepat menjawab tanya orang, dapat menyebabkan orang yang bertanya salah paham dan bisa tersinggung, bisa tidak paham. Jawab yang salah bisa menyebabkan masalah besar bakaru arang maupun bercakap. Makanya orang tua dulu menyusun undang-undang untuk mengatur perilaku, bertanya dan menjawab tanya supaya jangan terjadi silang sengketo. Jika ada orang bertanya tentang apa saja, maka mesti elok-elok memberi jawab supaya yang orang tidak tersinggung. Untuk itu harus ambil malah melihat ke yang lain atau muka yang masam. Kini ndak baik ke pasar, aku bulan puasa, aku banyak kejadian kok. Wak tanya nak beli limau. Lemah ni limau apa, Pak? Cuba lah sado ni ibu. Bentuk itu. Padahal kan misalnya kecik nambo cuba lah. Mani ibu pina lah. Ia tak tentu di ambo doh. Tapi dia kan nyok puasa, nyok berang saya ke orang betul. Alah salah aturan kamu Bali orang tidak di Bali le. Dia Bali le setule apa tu kasar aja orang. Itu contoh betul. Sudah tu sumbang cali. Sumbang cali adalah kurang sopan terhati, terutama perempuan, anak gadis yang suka pencaliak jauh, junana, serupa ulang hilang pangana, dan orang nan suko mematik-matik diri surang, pencaliak bayang-bayang. Contohnya bila pergi bertandang ke rumah orang, kau ibu-ibu banyak kok, maka pejinak encik mato tu. Jangan menjalari sepenuh ruang rumah orang, seperti orang KPK menggeledah rumah koruptor. Biasa ibu-ibu tuh datang ke rumah orang, itulah duduk, ibunya tuan rumah pergi ke belakang, ambil naik, nyu tagak tuh, lihat cik-cik.
Oi buat itu. Bekolah tiba juga gage-gage duduk cak pura-pura. Kalau awak memang rancak rumah orang tuh, minta izin elok-elok, Bu, rancak tatanan rumah Ibu. Boleh ambo calik elok-elok. Apalagi orang kini membuat rumah pakai arsitek. Membayarnya membuat desain tuh awak menceplak aja. Kalau tiba dia apalah salah awak tuh. Bisa dikaduan orang mencilok. Tapi kalau awak kecen rancak punya Ibu, le boleh ambo calik. Le teraga ambo meniru le boleh. Kan? Aku mencilok-cilok. Di belakang orang tuh baru awak bapo itu. Bila bersalam aku cek lagi. Kok banyak yo kejadian bodoh acok tuh. Awak bersalam. Kayaknya nyo mencalik ke orang lain. Sedang bersalam jawabnya mengecek je orang lain. Awak kok jadi ya? Elok kalau berhenti itu elon saya tangan awak lah sudah, tidak perlu. Tidak sopan, itu sangat tidak sopan. Apalagi orang gaek. Nampak kawannya adanya sedang bersalam kok. Anjolah. Mato tu nak dol tangan gua tayo lewat tangan orang atau tangan setan nak dobel le dawak. Abanti itu banyak terjadi kini. Jika sedih rumah jangan melihat jam tangan. Bisa tersinggung tamu seakan menyuruh dia pergi atau malau kucing. Itu orang gaek mengecek itu. Anak gadis kalau duduk dengan laki-laki walaupun di sana sendiri usah duduk berdoa-doaan. Dan menantang matonya indah elok. Nah rancak duduk perempuan adalah membuang pandangan ke arah lain atau ke bawah. Itu dia diatur tuh. Laki-laki betul loh, tidak boleh 2 kali mencalik pedusi doh. Kalau mencalik pertama itu lain masih utuh. Tapi kalau yang kedua kali setan menyuruh calik rancak aja tuh mah apa tuh. Tidak boleh doh sampai 2 kali. Zaman kini yang lebih parah serta mencemaskan adalah ulah orang-orang kini, anak-anak muda dan orang tua yang dimabuk alat komunikasi serupa HP, internet yang dipergunakan untuk melihat gambar-gambar pornografi yang merusak mental. Lebih dia aku, lebih itu saya lihat. Sumbang diam atau tingga. Sumbang diam dapat juga disebut sumbang tingga. Sumbang diam ini terutama ditujukan kepada perempuan yang tinggal atau bermalam di rumah laki-laki bukan muhrimnya atau bukan dusanaknya. Seperti tinggal dengan ayah tirinya berdua saja. Dusanak laki-laki masuk ke kamar bilik adik pedusinya. Nalah remaja. Kini banyak kejadian-kejadian yang bermula dari sumbang diam ini. Ada ayah tiri, bahkan ada ayah kandung, kakak kandung berbuat tidak patut terhadap anak dusanak perempuan dan laki-laki sesama laki-laki. Nah, kini bertambah cek lain laki-laki sama laki-laki. Abah amatur itu Pak. Nyola datang lalu bertandang ke rumah anak awak. Sebenarnya lah pasangan tuh, tapi dek karena awak menganggapnya kawannya sama laki-laki. Bahkan kini lah ada nyanyi Mario Sikumbang namo. Lah pernah dengar? Baaknya mendendangan percintaan antara laki-laki jo laki-laki. Kurang Minang lo tuh. Coba lo cari di YouTube, ada tuh. Sumbang makan. Sumbang makan adalah tata terati atau adat makan yang tidak patut menurut adat awak. Adat makan ini sangat berpengaruh pada sikap seseorang. Karena makan tidak sekedar memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Makan adalah sebuah kegiatan yang mempunyai adab aturannya. Karena makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita melalui mulut adalah untuk memberi tenaga dan energi untuk hidup. Nenek moyang kita dahulu membuat aturan untuk menjaga makanan. Itu dapat memberi barokah kepada kesehatan tubuh dan rohani manusia. Jadi harus jelas apa yang akan dimakan. Pertama halal, sesudah itu baik, kemudian itu baru banyak. Jadi halal dan baik, sesudah itu baru jumlahnya lain. Artinya bahannya halal cara mendapatkannya, begitu juga cara membuat dan mengolahnya, kemudian baik khasiatnya, artinya cukup jumlahnya, baik cara menghidangkannya. Adab dan cara memakannya sebelum atau sedang atau sesudah makan menurut agama Islam dan adat budaya kita. Adab makan dalam acara adat sangat ketat. Sama halnya dengan adab makan dalam acara resmi kenegaraan. Yang berbeda hanya alat dan jenis makanannya. Dalam budaya Minangkabau ada 4 cara makan. Yang utama dengan segala aturannya. Terutama harus dipersembahkan oleh janang baru boleh makan itu disentuh. Tapi dalam adat
Kalau awak pai baralek tagak pengulu misalnya. Orang pasambahan makan baru alu sudah pergede labi, kerupuk labi, terutama ibu-ibu. Lanyo cunti aja diansuannya. Padahal sebelum dipersembahkan, alun sudah orang berpasaman alun bulia disentuh makanan itu leh. Sudah tuh kalau pai barale adat, awak dapat makan tuh pro forma. Harus makan di rumah dulu, ndak makan kanyang doh. Jadi ada pengalaman cerita, jadinya anak muda, pai makan acara adat. Jadinya karena ndak tahu jo aturannya makan jo taruh sambal lama nyo makan. Tu orang gaek di sebelahnya, nyo sudah makan tapi nyo bitu-bitu jo piring. Jadi tanya ndak anak muda tadi bagus apa, Pak bitu-bitu jo piring apa? Wah, lu sudah makan, orang sudah makan. Nah, itu. Nah, jadi kalau orang lah berhenti dan tuo di dalam alek tuh seluruh awak harus berhenti. Kadang-kadang makan tuh 3 suwo baru pesambar lah sudah. Nah, jadi makan tuh pro forma. Jadi ndak makan kanyang awak dalam baralek tagak pengulu ya. Sambal ada banyak 2 macam. Saya gula merah, gula putih. Gitu. Sudah tuh adab makannya. Makan tuh ndak ada nambah sendok cara adat awak. Makan batangan, basuh tangan. Nan bulia rueh tangan kau cie sarue boleh kumuh. Ndak boleh dikawik itu ndak boleh dong. Sudah tuh dimasukan mulut mengunyah tak boleh. Terbuka. Kalau terbuka pasti mencapak. Sudah tuh tangan gua nan berlaku bitu saja. Ndak boleh bitu dah. Tapi kalau kini ndak. Ibu-ibu tuh namanya tolong teh sampai jari yang dos tuh tolong ambil ada itu ndak ada beradab. Nah, biasa ibu-ibu kalau apa-apa enggak, kalau apa-apa gua dulu penyakit ya. Inyo kan lah dia hidang tuh. Inyo enggak peduli orang lain dah, inyo sambanan di muka inyo. Saya kadang-kadang orang di sebelah habis, inyo enggak peduli dak ada inyo kemagian kurang sebelah dah. Lebih tertib sebenarnya, tapi kalau ibu-ibu inyo amo menjangkau, amo mari-ariaknya itu. Sudah tuh sumbang pakai. Sumbang pakai itu maksudnya terutama untuk orang perempuan. Adalah cara berpakaian yang tidak sesuai dengan adab berpakaian menurut ajaran agama, Islam dan adat budaya kita. Itu juga laki-laki. Laki-laki kini banyak pesubang. Di dua subang di siko, bajunya barendo-rendo. Bak kini kok kalau wak cali apa ilah survei ke salon-salon, banyak laki-laki madon perawatan muka kini. Bakutek kuku bagai. Padahal itu kan bukan domain laki-laki sebenarnya. Di pedusi ndak ketujuh deknya dah. Laki-laki nak bentuk pedusi tu. Rancak kulit itu ada nampak jantan anak. Harusnya bentuk itu. Begitu juga kalau awak cari dari pakaian. Kebetulan Bundo lah membuat buku tentang pakaian perempuan, pakaian adat, pakaian pengantin Minangkabau. Itu ada 3 jilid tuh. Sampai ratusan macam. Setiap negari punya pakaian adat, punya pakaian anak daro. Dan dari sampai ratusan macam tuh, ndak ada nan jarang, ndak ada nan sampi, ndak ada nan menyerupai pakaian laki-laki. Jadi nampak di situ aturan adat tuh. Kok lihianya kok dari siko mulai pakai kalung tuh. Tapi dalam perkembangan kini lah bagai-bagainya pas untiang baju tergantung seskos ketek. Kok terbuka kok. Apa pengulu ah? Ndak bisa pak mama pun majan anaknya. Undangan beko cek dai. Memakai. Nyo alu nikah lah. Tapi dalam undangannya lah bapak lu. Pre-wedding nama bagai. Jadi badoso orang denyo mencari dia. Adonannya batamu anak itu di kolam renang. Ababuan pre-wedding tuh. Kan sama pakai renang. Ale menaka tuh. Tapi kini ndak bisa orang gaek mama ndak bisa matur. Ikut piti dari anak sadonang ke baralek. Bara piti itu. Harusnya kan kalau ikut nang ke kalian buat jangan siko baralek. Baralek lah kalian di Jakarta tuh, di kota tuh. Jangan dibawa kemari. Kalau siko ada aturan harusnya begitu. Sumbang Korena. Konon terakhir Sumbang Korena adalah galagat pembawaan. Tabiat dan fiil perangai atau perilaku yang disebut karakter. Fiil perangai sikap pribadi sendiri. Contohnya ndak patut babi siap berdua sementara awak bertiga. Kurang elok bercanda dengan orang yang lebih tua dari kita. Kurang patut dan pantas berbicara dengan ketawa dan mengakak ketika sedang menjenguk orang mati dan melihat orang sakit. Tidak patut dan pantas memakai perhiasan
gemerlapan dan sepatu tumit tinggi serta memakai kacamata hitam. Pergi melihat orang dapat musibah, gampo, banjir, longsor. Banyak tuh kalau dari kota, turunnya dari auto sedan tuh sepatu tinggi itu, kacamata hitam. Sedanglah dibuka kacamata, udah nampaknya penderitaan orang. Apalagi lepas tutup kacamata hitam. Itu banyak gaya kini ya. Kini banyak tuh Pak, sedang dibuka gini, gaya-gaya ibu-ibu. Dan tadi marah tapi tiet pasal sabale miliar subangara go guys. Para lebat eta. Tidak elok orang naik ke rumah wa setua caliak kaki ya. Ada juga orang tuh rumah full karpet. Jadi sana kan naik caliak kaki itu. Dia tidak beras, dia tidak kumua kaki. Ada tuh orang mantu itu. Sudah tuh cek lain banyak lain-lain contoh lain dan bisa wa sesuatu yang sumbang ya, yang janggal dan tidak menyinggung perasaan orang itu. Sebagai penutup, terhadap berbagai sumbang ini, tidak ada hukumannya kecuali hukum sanksi moral saja. Pelanggaran peraturan dan undang-undang adat, ada 4 bentuk hukuman yang diberikan mulai dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Namun, tidak ada hukuman mati ya. Prinsip hukuman itu memberi kesan jerah. Itu aponya. Jadi, barangkali itulah yang bisa Bundo sampaikan. Banyak hal yang bisa awak ambil dan sadonya tu indak laki-laki indak pedusi awak membentuk pribadi awak dengan pribadi yang sesuai dengan ajaran agama awak, dengan ajaran adat budaya awak dan merujuk kepada syariah agama Islam. Jadi aku adonan kurang-kurang awak pelo bansuan su besi lambe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk narasumber kita Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan sesi diskusi dengan para peserta. Nah, sebelum kasih kesempatan udah ada tunjuk tangan. Kita berikan 3 kesempatan dulu di sesi pertama ini dan juga bagi para peserta yang ada di ini ya, Zoom juga bisa bergabung. Kita mohon bantuan panitia, mikrofon sebentar Bapak. Oke. 3 orang dulu. Sebutkan nama dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Bundo Kanduang Provinsi Sumatera Barat yang saya banggakan, saya utusan dari Kota Solok, Bu. Tadi Ibu lah menyampaikan masalah sumbang do baleh. Lain mungkin ditambah Bu sumbang do baleh kok. Contoh, di rumah gadang di hari paneh, orang rami tapi suami istri lalok dari rumah. Pakai sarawak pendek. Nah laki lalok, namini lalok orang rami. Kasumbang mana kiri masuk ada tu Bu. Tu yang pertama. Tak malu lah kini dia Bu. Minantu lalu linteh. Dun sana ilia mudia. Nyo lama saya lalu di tengah rumah. 2 laki bini. Ndak lo baju lengkap dah. Tu yang pertama. Yang kedua Bu Ketua Bundo Kanduang. Kok dapat balai nagari pemantan nikah. Orang Solok nikah ke Padang, merapulai di Solok, anak daro di Padang. Jangan banyak-banyak mana mantan. Sehingga anak kita penuh di rumah. Ketika nenek mamak memulangan sambah, ribut dia anak-anak. Inyolah menunjuk-nunjuk sambah minta minta sambah. Jadi kok dapat dibatasilah Bu Ketua. Nah mantan pai nikah tu dipilih lah orangnya. Nah biasanya bako si pangka. Kau ndak orang kampung nak membawa sampai auto. Alun anak-anak rami-rami lagi. Orang sedang ada caranya memaki ada di rumah tu minta makan. Supaya ada aturan dari Bundo Kanduang. Yang ketiga Bu Ketua, adat awak disalahkan orang seketik Bu. Anak di luar nikah tu dapat harta pusaka di Minangkabau.
Padusi, anak padusi, anak tu lahir di luar nikah, walaupun nyo dirantau lahir kemudian nyo bawa pulang, tapi nyo dapat pusako di Minangkabau. Kok baralek nyo harap ledak bakonya, Bu? Ayah anda jaleh dah. Itu perlu perbaikan demi kesenambungan adat Minangkabau kita di Sumatera Barat ko. Tu jaleh benar dah, Bu. Kok dapat anak-anak di luar nikah tu jangan diagih nyo ratu warisan. Jangan diperalek nyo dadak bako. Orang bercerita, alang berkulit, murai berkicau, ayam berkukuak. Itu masukan dan saranan dari Kota Solok. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, Bunda. Oke, pertanyaan kedua, Bapak bantu di belakang. Kayak di tengah tadi juga ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liwanisa Happier dari mahasiswa Antropologi Sosial Universitas Andalas, putri bungsunya dari Kabupaten Sijunjung. Baik, mungkin yang pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu terkait tentang eksistensi dari Bundo Kandung di ranah Minang sendiri. Karena bagaimana? Apakah pertanyaannya apakah nanti Bundo Kandung ini akan menggeser peran dari Nimni Mama yang sekarang ini? Karena apa? Kata saya melanjutkan dari Tuanku Dato Yus tadi bahwa yang paling dekat dari kepada anak-anaknya ini adalah bundonya, ibu. Jadi apakah nantinya di zaman yang sekarang ini bisa menggeser peran dari Nini Mama itu sendiri? Apakah akan dialihkan kepada Bundo Kandung itu sendiri? Dan selanjutnya mungkin masuk ke materi kita, yaitu Sumbang Dua Bale. Nah, yang tadi sebelumnya Sumbang pertama saja, Bunda bilang Sumbang Duduk. Saya sudah alas setas ini. Tadi Bunda bilang sudah Sumbang Duduk. Kalau kan naik mah. Semakin kasih kok. Sahabat tadi ada Sumbang Tato, Sumbang Cali tadi. Alah kan nilai mungkin. Ya, apalagi di zaman sekarang ini ada generasi muda, terkhusus dari anak gadis-gadis Minang. Saya bisa lagi, tapi tidak sungguh. Menurut saya pribadi, mungkin bukan kebaikan, hanya separuh saja. Kalau di sini mungkin sudah stadium akhir mungkin untuk yang sumbang ini sendiri, sudah banyak yang sumbing. Jadi ini dari saya berharap gadis-gadis Minang ini, generasi muda ini, buatkan kami wadah atau tempat untuk belajar tentang adat, terkhususnya tentang Sumbang Dua Bale ini. Karena apa? Antara Bundo Kandung, Nini Mama sekarang ini ada jurang pemisah antara keduanya. Kenapa? Seperti bunda-bunda mungkin dari dinas-dinas terkait mengadakan pelatihan, ada pelatihan tentang Bundo Kandung, ada tentang Nini Mama. Lantas kami yang bagaimana? Lantas kami bagaimana? Karena seperti di kita pada hari ini, nih tentu gadis-gadis Minang sumbing-sumbing tadi bagaimana? Kami sosialisasikan ke bawah nanti. Mungkin saya berharap adakanlah mungkin dari Bunda Kandung, Nini Mama, tidak perlu forum yang besar. Mungkin dari Bunda Kandung adakan forum kecil, mulai dari kaumnya atau suku-sukunya. Sosialisasikanlah apa itu Sumbang Dua Bale kepada kami. Karena memang dipikir-pikir emang sangat miris sekarang ini. Jadi saya berharap adakanlah nanti seperti diskusi-diskusi ataupun pelatihan-pelatihan, setidaknya sosialisasi kepada generasi-generasi muda, terkhusus putih-putih bungsu yang ada di setiap nagari. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Dan pertanyaan terakhir tentang Sumbang Cali. Sumbang Cali ini kan Bunda bilang kita kalau bicara dengan lawan jenis itu dilarang untuk menatap, dilarang melihat orangnya. Namun persepsi orang lain itu berbeda. Ada yang persepsinya begini, dia bicara sama saya tapi kok nggak ngelihat saya. Ini apa ini? Berarti tidak menghargai saya. Jadi mungkin bagaimana pandangan Bunda terkait
tentang sumbang ini. Bagaimana penyamaan dari persepsi tentang sumbang 2 balai terkhusus yang sumbang jali ini. Mungkin sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di depan Bapak. Yang jilbab abu-abu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawaddatur Rahmi dari 50 Kota Bundo, suku Caniago. Izin bertanya Bundo, jadi menyambung dari yang dibilang kakak tadi itu, kami sangat butuh teladan gitu Bundo. Kita nggak hanya cuma sekedar materi, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu kami butuh contoh gitu Bundo. Terus langsung ke pertanyaan. Saya tadi dalam ada tentang pornografi Bundo. Itu gimana cara memberi pengontrolan itu terutama pada gadget Bundo. Itu anak-anak di bawah umur itu sangat miris sekarang gitu Bundo. Adik-adik udah tidak terkontrol lagi dalam penggunaan gadgetnya, gimana itu Bundo. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau dalam menerima tamu laki-laki bagi perempuan itu bagaimana adabnya Bundo. Selanjutnya pertanyaan terakhir itu seperti pertanyaan pertama tadi, itu gimana cara memperbaiki sumbang-sumbang yang ada kayak kepada teman, kepada adik-adik gitu Bundo. Terus yang terakhir, gimana? Borong pertanyaan ya. Itu aja Bundo. Baik, terima kasih. Kita jawab dulu di sesi pertama ini Bapak, nanti kita buka lagi di sesi kedua. Itu 2 pertanyaan terakhir itu sepertinya curahan hati ya generasi muda kita Bundo. Silahkan dijawab. Terima kasih. Kepada Datuk bertanya ulunnya. Tentang sumbang itu bisa dikembangkan. Contoh-contoh seperti yang tadi di pada tua lalu di rumah gadang. Soalnya ada aturan kan. Lalu di rumah gadang tu dalam bilik, tidak boleh di luar dah. Sebab bilik kau daerah demarkasi di rumah gadang. Kalau rumah gadang kan adonan 5 ruang, adonan 9 ruang. Bilik-bilik kau ada demarkasinya. Dan demarkasi suami istri itu di dalam bilik. Kalau di luarnya lah itulah apa umum adat di rumah gadang nanti itu. Tapi kalau lalu di luar tambah pakai serba pendek lo segala macam, kok pada dulu dilapi di penghulu tu. Ada aturan gitu. Jadi mengenai sumbang 2 balai kok masing-masing itu bisa wak contoh banyak sekali. Banyak lo ada lo misalnya orang barundiang, hanya orang Sumando ndak keluar dari bilik. Itu ketika kemakan saya baiknya keluar. Harusnya kan ndak diagi makannya tuh doh harusnya. Anak di peretoan anaknya, betul banyak tuh. Jadi kalau nan pada tua kecil tadi, itu banyak nan harus awak peloi. Nan mameloi itu ndak bunuh kandung Pak. Itu mandi-mandi soko tadi itu mako. Kalau bunuh kandung organisasi atau elkam ndak bisa masuk ke dalam kaum orang tuh. Bantu tadi mantan anak orang penikah itu kan bunuh kandung nama nantuan. Sian nang kapai, nang pertama bako tuh bara orang. Nang kedua bini mama, bini dusana, tapi itu indak orang kampung tuh kok ada nambah kai jo awak. Akini barale adat banyak anak-anak nan dibawa. Sebenarnya dulu ambo malam nih kalau pai nenek dak boleh anak ketek pai apa lagi barale batagak pengulu. Orang ke menyimak pidato pasambahan barale pengulu tuh kadang-kadang awak kan manggap itu pidato pasambahan padahal itu sejarah dari pengulu tuh kalau dak kurang aja cie dosa pengulu tuh bekor. Kronologis
sejarah pengulunan akan dinobatkan tuh mulai dari nenek-neneknya sampai ke inyo. Kini di anak-anak banyak dak terang lah doh anak-anak lah. Apalagi makanan tidang kan. Jadi itu tergantung dari mandi-mandi soko dan menantuan itu. Sebenarnya kalau awak cali terjadi penyimpangan-penyimpangan kini banyak. Itu sebenarnya punca dari penyimpangan itu mandi soko tidak berperan sebagai mandi soko. Mandi soko itu dan di dalam kaum masing-masing inyo nan pertama kali kan mendidik si anak jadi pengulu dari anak cucunya. Nyolanyo cali atau aku nak ke cucu. Mulai dari makan lah dilatihnya tuh. Piringnya udah boleh sumbiang, bajunya udah boleh bertumbuk, makanannya udah boleh kata siswan. Cara duduk, cara mengecek lah diajar dari mandi soko. Tapi mandi soko kini tidak berfungsi dah. Jajankan anak dalam kaumnya nak dididik, anaknya sendiri nak terdidik dia dah. Abeko lah tiba mati mama. Cari saya anak nambah piti, anak nambah pangkai, tu nyorak ngerti ndak ada dibekali sama sekali. Kadang-kadang gala sako kok dinyo gala bangsawan. Sudahnya baralek kadang-kadang mantek kabau tu nyopai leh. Ketampe anak-anak kemenakanan tabak-abak. Padahal gala sako tu amanah, ada baban, fungsional. Jadi datuk tu jangan dapat gadang hati mana dapat gala datuk. Fungsi yang kalau tidak dijalankan sumpah kate dapat pucuk ke bawah, dapat borek di tengah-tengah di girik kumbang. Itu kalau pengulu tidak menjalankan fungsinya dengan baik, itu sumpah. Jadi kadang-kadang awak enggak menjadi pengulu itu karena dianggap gala bangsawan. Sudah itu tidak dipakai dah. Kini akibatnya banyak kesalahan dalam pakaian. Kalau kini awak cari pengulu-pengulu tidak mengerti. Saya awak membedakan gini antara pakaian pengulu, jo pakaian anak randai, jo pakaian marapulai. Sama saya. Ndak jale doh itu. Sudah tu kopi abalilik. Kopi abalilik itu sebenarnya di orang do ulu untuk pakaian harian pengulu. Nyenyo dak pakai detar. Kini seluruh laki-laki lah pakai kopi abalilik. Ditanya siapa lah pak. Tangangonya itu. Jadi ndak jale aturan. Sebenarnya kalau awak calik mana adat kok bergerak di kaum. Jadi kaum tuh harus kuat. Kalau kaum tuh kuat mendidik generasi mudanya, orang mudanya, putih bonsunya, itu akan anak-anak awak tidak akan menyimpang. Sebabnya berasalnya pai merantau ke Amerika misalnya. Asalnya dari kampungnya, dari kaumnya. Jadi kalau pendidikan itu dimulai dari kaum, dari ketek, kalau orang Minang mau menjujai anak. Anak itu lah dijujai, diajar, dibawa mengecek sejak dalam kandungan. Ada pola asuh bersama. Tapi kini itu tidak dijalankan leh. Kadang-kadang mama lah bergeser. Dan menggesernya dosa anak pedusinya. Jadi pengertian mama kini harus magi piti ke kemenakannya. Sebenarnya dalam adat tapi itu anak dipangku berarti dua balas tangan. Tanggung jawab terhadap anak gua, pencarian makannya itu bapaknya. Mamanya membimbing, bisa aja tekalingkiang cie aja membimbing, bisa aja muncung aja suara. Kini mama kini kalau dak piti dak ada goy lah. Mama berang mama ke kemenakan berang apa? Ada nama makan anak dia ndak berang-berang dia doa. Jadi ada perubahan. Dan berubah bukan adat, bukan nilai-nilai adat, bukan nilai-nilai agama. Tapi persepsi orang Minang kini terhadap nilai-nilai itu dan berubah. Itu yang perlu awak pahami balik itu. Sudah tuh anak di luar nikah. Itu memang itu kan secara apa hukuman itu terjadi di dalam kaum. Tidak bisa orang lain membuat aturan. Jadi aturan itu kaum itu sendiri. Ada banyak di daerah-daerah tertentu masih masih berlaku hukum itu tidak boleh pulang. Kalaupun pulang membuat aturan mana mau maafi dosa, minta ampun segala macam lah namo, baru dibawa saya semudia. Tapi kalau kini hal itulah dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Itu pengaruh nilai yang datang dari luar. Jadi tidak aib bagi orang nilai. Tidak ada masalah, tidak ada malu, tidak ada segala macam. Kalau ada ulu tuh tidak babako anak, itu malu yang luar biasa. Dari mulai awak nikah
mencari bako. Lahir anak awak, bako anak. Sunat rasuah, bako anak. Kawin, bako anak. Mati awak, bako tu menanti. Betul itu peranan bako. Itu nasab awak. Kalau tidak di bako tu artinya bijo. Bako tu bijo awak. Nah, kalau tidak ada bako tu, tidak ada awak. Aku tidak bako, tidak boleh anak ada. Nah, tapi itulah dimaafkan. Nah, itu tergantung masing-masing awak menegakkan. Kan itu tidak sekedar adat menegakkan agama. Sesuatu yang di luar. Kalau di adat Minang, kesalahan pengulu nampal yang barek itu berzina aja membunuh orang. Nah, itu kesalahan pengulu beranti tagak-tagak pengulu itu tuh. Bisa saya mandai soko tuh mengecekan buka bajuang agian kadiang. Itu bareknya berzina gitu. Nah, itu barangkali dipulangan kepada tidak bisa lo elkam membuat aturan atau bentuk kandung tergantung masing-masing itu. Sudah itu dari Ananda Putibon Susi Junjuang mengenai definisi bundo kandung. Yang pertama, bundo kandung kok kalau awak calik secara teks ya. Sebab ada orang-orang kok mengecen, tidak ada kata bundo kandung itu dalam bahasa Minang. Jadi bundo kandung itu mesti dibubarkan. Ada pendapat. Bundo kandung secara teks itu tertulis di dalam Kaba Cendomato. Bacalah Kaba Cendomato. Seorang perempuan yang cantik, berani, pintar, baga, kewenangannya melebihi daripada rajonya. Di rancaknya banyak rajo dan meminangnya. Waktu ditentukan hari perkawinan, nyo mati rajo tuh. Sama jo nyiloro kidul lah cerita. Nah, itu nan secara teks tertulis. Sudah itu di dalam kerajaan Pagaruyung ada perempuan-perempuan tapi tidak di galan bundo kandung di situ doh, tapi yang di pertuan gadis. Sudah itu ada di kaum awak masing-masing. Ada bundo kandung namanya mande soko atau bundo kandung adat. Sudah itu mande dan malahian awak disebutnya mande kandung awak atau bundo kandung awak. Bundo nan mengandung habis itu. Anamo bundo kandung nan rancak tuh dia diambil menjadi nama organisasi perempuan Minang. Yang kini bundo kandung itu telah terdaftar sebagai perkumpulan bundo kandung Minangkabau dan daerahnya tidak hanya di Sumatera Barat, di luar Sumatera Barat lah terbentuk di sebagai provinsi di luar negeri dalam 12 negara perwakilan gitu. Itu bundo kandung organisasi. Tapi bundo kandung organisasi tidak bisa masuk ke dalam kaum mande-mande soko tadi. Tapi bundo kandung bentuk bundo ketua bundo kandung Sumatera Barat atau perkumpulan. Tapi di kaum bundo mande soko. Dan mande soko kok tidak dipilih ya doh, di orang banyak. Itu tergantung keluarganya, kaumnya sendiri. Tapi bundo kandung sebagai organisasi itu dipilih ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya, Nambulia menjadi anggota pengurus bundo kandung itu Padusi Minang, bini orang Minang, anak orang Minang, dan Padusi dan Islam. Di majonya berado. Batukana warga negaranya nyo masih bisa haknya menjadi bundo kandung. Tapi kalau batuka akidahnya tidak bisa. Nah, itu aturannya. Nah, sudah itu di bundo kandung kok cek orang partai tidak boleh duduk jadi pengurus dong. Itu kami bentuk itu kalau ada orang yang mau mencalonkan mundur. Nah, itu. Jadi supaya bundo kandung enggak ibu bagi semua orang. Jadi enggak ibu. Kalau dalam masuk partai itu lah pecah-pecah partai ko masing-masing memperjuangkan partainya, memperjuangkan bundo kandungnya lah itu. Nah, itu apanya Ananda. Sudah itu kan bundo kandung secara adat kok di dalam kaum tidak bisa dipisahkan dengan mama. Nah, itu perlu dipahami. Tadi kan bundo mengecen lembaga yang terkecil di dalam kaum Minangkabau adalah lembaga kaum. Tadi kan ada sampai lembaga rajo, lembaga kelarasan, lembaga kerapatan, lembaga suku dan kaum. Di lembaga kaum itulah berpuncanya masyarakat Minangkabau adat itu bergerak di situ. Lembaga kaum itu bisa wak samuan sebagai sebuah negara ketek. Di situ ada pimpinan, ada orang rampe jini nomor rampe. Ada ulayat atau wilayah yang jale bate-batehnya. Ada anggota masyarakatnya. Kemudian beko adalah institusi lain namanya Mande Soko. Mande Soko itu sebagai pemilik properti, pemilik owner dari segala aset dari kaum itu sendiri. Jadi antara nenek mama atau sebenarnya nenek mama itu dua hal tuh yang harus dipeloi. Nenek itu padusi,
Mama itu laki-laki. Tapi kini jadi cie aja. Dari ma turun pesako, dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke kemanakan. Nah, itu. Jadi antara nenek laki-laki dan perempuan tidak bisa dipisahkan. Apapun bentuknya. Kalau lah pisah itu berarti tidak ada kaum mama habis. Tidak bisa nyo tergeser aja bunda kandung atau tergeser aja mama. Tidak bisa. Nyo dua seperti dua sisi mata uang. Kalau tidak adonan sebelah lainnya tidak jadi piti lah. Bantu itu konsepnya laki. Tidak adonan tinggi, tidak adonan rendah. Seimbang dan berimbang. Artinya adonan bisa dilakukan laki-laki, tidak boleh dilakukan pedusi gala tadi. Tidak boleh pedusi jadi penghulu. Adolo dan boleh dilakukan pedusi, tapi tidak boleh dilakukan laki-laki. Adolo tuh misalnya malakian, segala macam misalnya. Nah itu aponya. Jadi kalau ada pikiran-pikiran dan ingin membubarkan bunda kandung atau mama misalnya, itu tidak ngerti nyojo struktur tata negara atau Ranji Limbago Minangkabau. Bahkan seorang ahli tata negara mengecean bahasa tata negara Minangkabau atau Ranji Limbago Minangkabau itu kecenya. Ambo dalam diskusi Zoom tuh jo Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu 400 tahun lebih dahulu daripada tata negara Republik Indonesia. Aku boleh pelajari Ranji Limbago, sangat tertata bagus. Undang-undangnya sangat dan itu melampaui zamannya. Jadi ada yang menarik. Waktu 2021 ada kepala Palang Merah Dunia datang kemarin. Dan dicarinya tentang undang-undang adat negari di dalam Parang, apa nan dilarang diganggu. Itu nanya-tanya di orang Minangkabau. Jadi nyo mengecen kalau secara internasional dan tidak boleh dilarang perempuan mulai dari ketik sampai gaek. Yang kedua bahan makanan. Yang ketiga tenaga kesehatan. Nah, kebetulan nyo wawancara di Bundo. Kecik Bundo dan tiga itu sama mang. Di kami pedusi tidak boleh dilarang, tidak boleh digaduh. Mulai dari ketik sampai gaek. Sudah tuh makanan teranak, padi, sawah tidak boleh digaduh. Yang ketiga dukun, kan tenaga kesehatan tidak boleh digaduh. Tapi ada cik lain di kami yang tidak boleh digaduh. Bentang alam. Bentang alam kuah, bantu alam kuah. Nah, untuk itu nyobuat aturan pemetaan wilayah di orang Minang. Nan bancah ke jadi sawah, nan gawang ke tabe ikan, nan munggu ke tempat kuburan, nan padek ke tempat rumah, nan lereng ke tanam batuang. Artinya pemetaan wilayah di Republik Indonesia baru mulai diajarkan 1970 di ITB. Orang Minang lah punya itu jauh sebelum itu. Baik. Nah, jadi itu.
Baik, kita lanjutkan, Bunda. Ya. Jadi itulah. Kemudian dari Ananda dari 50 kota tadi. Nan perlu kok memang contoh. Iko salah satu memberitahu tentang aturan-aturan yang sebenarnya kok ada tertulis kok undang-undang adat awak. Tapi yang paling penting apalagi dalam pembentukan karakter harus ada contoh yang konkret yang dapat dicali. Nah, jadi contoh tuh tentu yang pertama bagi contoh kawa orang gaya awak. Yang pertama mana mande kandung awak. Sejak awak dalam kandungan inyo lah bagi contoh kawa caranya makan, caranya mengecek, caranya berpakaian sampai awak lahir, cara menyusu dan segala macamnya. Anak-anak muda kini itu malangnya kekurangan contoh. Ndak konkret. Kalau dulu media misalnya, media cetak nanado kan. Kalau ada foto orang di koran, di halaman pertama, itu orang tuh memang orang yang patut dicontoh. Tapi dalam media kini, apalagi dia media online, orang-orang pelacur tingkat tinggi, koruptor, segala macam itu ditampilkan seakan-akan dia tidak ada masalah. Nah, jadi di masyarakat anak-anak tanpa ada bandingan yang diberikan oleh orang tuanya sebagai dasar, ini bisa terbawa arus. Itulah nana encak, itulah nana hebat. Apalagi hedonisme yang melanda Indonesia luar biasa seakan-akan dia tak mati loh. Nyokai di selamanya itu. Nah, jadi pendidikan tentang adat dan budaya yang berlandaskan kepada agama Islam itu perlu dididikkan dari kecil, terutama di rumah tangga, dari oleh orang tua, mama, kemudian guru di sekolah, kemudian masyarakat di dalam masyarakatnya. Nah, itulah barangkali yang harus dilakukan. Tadi juga ditanyakan mengenai menonton gadget ya. Di gadget itu kan macam-macam keluar. Ndak patui. Makanya anak-anak ketek kalau di luar negara orang alun diagi Android anak-anak sampai SMP. Nah, kini anak-anak ketek daripada menangi bagian tuh. Nah, kadang-kadang lah macam-macam yang ditontonnya. Sebenarnya kalau soalnya bisa dibatasi di beberapa daerah poin apa konten-konten pornografi itu bisa di stop, bisa diambil, tapi dia awak enggak tahu awak baannya itu. Dan konon Indonesia pengakses paling banyak situs-situs seperti itu. Nah, jadi banyak nomor satu awak gitu. Nah, itulah. Sudah itu tadi pakar mengecek antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Kalau awak mengecek itu memang ada loh orang tuh membuat aturan. Kalau seorang yang berpribadi dia berbicara dengan orang lain menatap matanya. Nah, kalau sama-sama pedusi, kalau laki-laki bertatap-tatapan lah mau mana masuk mata setannya. Coba lah aku tidak percaya. Sekali, dua kali, sekali lu nampak aja, lah kedua kali lah rancak saya nampak, lah gagah saya nampak, lah ketiga kali, oi lah, tidak boleh. Itu petua orang gaib berdasarkan pengalaman, bukan dibuat-buat. Jadi Ananda, mudah-mudah terutama, kalau wak cali orang Minangkabau kok, dan berfilosofi alam tekambang jadi guru, kecenderungannya saintis.
ilmuwan. Sebab kalau pelajari ilmu pengetahuan selalu bermula daripada amatan orang terhadap lingkungan hidupnya. Teori Newton misalnya. Newton tuh duduk di bawah batang apel, jatuh apel tuh ke bawahnya. Nanti itu sampai sabi-abi buah apel tuh jatuh. Mbak aku jatuh ke bawah. Barunya temukan teori gravitasi. Orang Minang situ santiangnya. Gabak di ulu tando ke hujan. Cewang di langit tando ke panen. Indak sehari 2 hari nyo membuat aturan itu mengamat itu. Mungkin lah bertahun-tahun baru nyobuat kesimpulan kalau cewang di langit ndak ke hujan dari gitu. Nang kuriak kundi nan sirah sago nan baik budi nan endah baso. Bang kok ndak kacang hijau atau jaguang. Bang kok kundi jo sago tu nan diambil perumpamaan. Ambo bundo bidang bundo tu sampai ke guru besar tu benih. Jadi mempelajari baniah-baniah nan akan tumbuh. Jadi sago itu jenis kacang-kacangan pohonnya besar. Kundi jenis kacang-kacangan menjalar. Nanciak kuriak, nanciak merah. Mulai dari terjadi pembuahan, nyola sirah, nyola kuriak, sampai nyola mati tidak berubah. Itu nan diambil di nenek moyang awak. Para hebatnya ahli profesor labia dari profesornya. Menemukan sesuatu yang diambilnya menjadi amsal. Kalau nyambilnya kacang padi, 3 hari lah jadi togenya. Allah amsalkan budi pekerti, bantu itu. Jadi kalau awak pelajari baik-baik balik, awak akan mengagungkan bahkan memuliakan adat awak luar biasa. Orang lain belajar nan tahu undo saya kini nang kamambil disertasi ampe mahasiswa dari universitas yang hebat-hebat Harvard, Hamburg, Oxford dan Leiden. Mencari tentang Minangkabau, tentang perempuan. Luar biasa. Awak acuh saya gaya awaknya. Nah, sementara orang lain mencari modus yang mereka belum dapatkan. Sementara di Minangkabau lah didudukkan dengan pasti, dengan hukum-hukum, dengan aturan yang sebenarnya kalau beraja adat Minangkabau, kok kalau menyimpang aja wak ketek, tidak sobok aja wak. Tapi kalau tetap mengikuti strukturnya, itu akan awak dapatkan apapun ilmu di situ. Itu kuncinya nanti tidak ada bunuh alami gitu. Sehingga awak meyakini nilai-nilai adat agama awak, adat pesan di sarak pesan di kitabullah tu sarak mengatur adat memakai. Itulah barangkali waktu awak yang membatasi. Sebenarnya kalau betul. Kalau adonan kurang pada tempatnya, bundo mohon maaf pada tua, nenek mama, bundo-bundo, ananda-ananda. Mudah-mudahan ada manfaatnya, setidak-tidaknya menggugah empati awak untuk awak meraja tentang milik awak sendiri. Jadi tidak terpaku jonan teori-teori yang datang dari luar. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bundo. Saya janji sebenarnya mau membuka sesi kedua. Sebenarnya kalau dari jadwal kita masih ada 15 menit lagi. Namun karena udah asar juga dan sore ya Bapak, kita sudahi dan janji saya tadi mungkin setelah ini bisa berbincang langsung saja Bapak dengan Bundo. Dan Bapak Ibu para peserta, demikianlah diskusi kita pada sore hari ini terkait dengan sumbang 2 balai dalam kehidupan di Minangkabau. Banyak hal yang bisa kita petik di sini terutama bagi para generasi muda. Dan sumbang 2 balai ini seperti yang disampaikan Bundo dapat kita jadikan indikator akhlak seseorang. Saya Serlima Renatasia, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke panitia. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang merupakan tokoh adat nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tahun 2021 ya Bundo ya. Alhamdulillah 1 dari 2 orang ketika itu yang ditetapkan sebagai tokoh masyarakat adat. Baik, silakan Bundo lanjut. Diketahui. Jadi waktu pemilihan tokoh masyarakat adat yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 700 peserta masuk nominasi 7,
dan dari 7 itu 2 dari Minangkabau, dan alhamdulillah Bundo nanti dipilih. Nah, yang perlu Bundo sampaikan, secara pribadi tentu gadang hati awak dihargai, tapi yang dibalik itu, kalau ada tokoh adatnya, berarti masyarakat adat itu ada. Jadi dengan pemberian Bundo sebagai tokoh masyarakat adat Minangkabau, berarti Minangkabau itu diakui. Nah, itu poinnya Ananda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambahan juga Bundo, Undang-Undang 17 tahun 2022 juga sudah disahkan kan. Mudah-mudahan kita nunggu PP-nya aja lagi, Bundo. Baik, Bapak Ibu, angku-angku nenek mama, teman-teman semua, alhamdulillah telah selesai acara kita pada sore hari ini. Berhubung juga azan asar sudah berbunyi dan masuk waktunya asar. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita bisa menyelesaikan administrasi di luar yang di meja panitia di awal tadi. Silakan Bapak Ibu, angku-angku nenek mama, untuk penyelesaian administrasi bisa langsung ke meja panitia. Untuk berhubung karena waktu asar telah masuk, jadi kita tiadakan untuk penutupan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Dan terakhir, kami selaku panitia mohon maaf jika dalam pelaksanaan diskusi bersama tokoh adat Sumatera Barat ini ada salah dan khilaf yang dilakukan oleh penitia. Kami atas nama penitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.